Bagus. Tersambung. Siap, siap. Ya. Oke. Santai aja dulu. Kita diskusi pelan-pelan. Tanya apa ditanyakan ini? Siapakah roh kebenaran? Apakah kamu bisa menjawabnya? Siapakah roh kebenaran? Ya. Iya, jelasin dulu aja versi Karisteng gimana. Bentar ya. King Balwin lagi di mana? Agak noise King Balwin. Kalau menurut Yesus, Indonesia. Bentar ya. Kita cari Ayo. tempat dulu ya. Suara kipas angin. Dialognya jangan dekat kompor, panas. Iya, masih noise. Masih noise. Masih noise. Udahlah nggak apa-apa lah ya, lanjut aja. Iya, kecil pun. Tes. Oke, silakan King Balwin dilanjut. Oke, siapa itu roh kebenaran? Menurut saya apa menurut Alkitab ini? Menurut kamu aja dulu. Menurut Bible bisa, nanti Anda sesuaikan dengan pandangan pendapat saudara. Kalau menurut saya ya menurut Bible. Kalau menurut Bible itu Yesus berkata Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Jadi Yesus berkata Allah itu roh. Jika mau menyembah, sembahlah dia dalam roh dan artinya kalau saya simpul ya nggak boleh menyembah selain di luar roh. Oke, itu aja. Oke, itu aja, Bang. Oke, itu aja, Bang. Ya itu aja saya rasa cukup ya karena ini yang Baik. kata ini Yesus sendiri. Ini Yesus sendiri. Oke. Mungkin sebelum ditanggapi sama teman yang lain, kalau saudara mengatakan bahwa Yesus mengajarkan menyembah roh, Tuhan itu roh, berarti di sini Yesus tidak masuk. Dia tidak masuk sebagai Tuhan karena Yesus itu manusia. Dia bukan roh, tetapi dia adalah manusia. Kalaupun kemudian pada dirinya ada roh, ya saya rasa semua manusia juga ada pada dirinya roh. Hanya permasalahannya sekarang ini adalah Yesus di dalam Kristen itu adalah Tuhan. Sedangkan katanya harus menyembah Tuhan yang adalah roh. Nah, Yesus sendiri bukan roh. Itu gimana solusinya, Bang? Anda menyembah roh, tapi Yesus bukan roh. Silakan. Ya, pernyataan yang bagus dari saudara ya. Di sini kan udah dikatakan, udah ditekankan, udah ditegaskan. Jika ingin menyembah sesuatu atau menyembah pencipta itu sembahlah roh dan kebenaran. Artinya nggak boleh di luar itu. Artinya kalau kita menyembah Yesus, itu yang kita sembah itu roh dan kebenarannya, bukan daging dan darahnya. Itu kan sudah ditegaskan sama Yesus. Yesus juga sendiri kan punya roh, kan punya daging. Tapi dia berkata, jika ingin sembah ya sembahlah rohnya dan kebenarannya. Ya sesimpel itu. Artinya nggak boleh nyembah darah dan daging. Oke, tapi Bang, gini, kalau Anda mengatakan jangan menyembah darah dan daging, fakta di dalam kitab saudara, justru yang menjadi darah dan daging itulah Tuhan itu sendiri. Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ke-Yahwean. Ini bukti di dalam kitab saudara sendiri yang menerangkan. Jadi secara jasmani dia bukan rohani. Somatikos artinya tubuhnya Yesus, daging dan darahnya itu justru yang Tuhan.
Ini kontradiksi antara apa yang Yesus katakan dengan keadaan Oke, terkait sangat Tuhan. paham yang Anda maksudkan, saya paham. Iya, silakan. Tapi ya udah ya, berarti kita udah sepakat, berarti udah sembah roh dalam, sembahlah roh dan kebenarannya. Kita masuk ke dalam konteks Yesus. Yesus kan awalnya dari roh. Ketika roh itu menjadi daging dan darah, ya tetap roh itu juga itu. Walaupun roh itu sudah berubah wujud menjadi daging dan darah, tapi roh itu kan, tapi awal mulanya dialah roh, yang dimana dikatakan sembahlah roh. Tapi kalau roh itu mau jadi apa aja, tetap kita sembah. Kalau itu masuk dalam konteks Yesus, jika itu yang saudara minta, saya rasa cukup. Iya, saudara kan mengatakan bahwasanya menyembah dalam roh. Nah, sedangkan Tuhan itu roh katanya. Tapi faktanya Yesus bukan roh. Yang Tuhan di sini adalah daging, karena daging Yesus itu adalah tadinya berasal dari roh itu sendiri. Nah, Yesus dagingnya itu tidak bisa hilang. Sedangkan dagingnya ini menurut Kolose 2 nomor 9, dagingnya Yesus inilah secara somatikos sebagai Tuhan. Sedangkan kata saudara, Tuhan itu adalah roh, sedangkan Yesus itu adalah daging. Ini yang mana yang benar? Tuhan Anda daging atau Tuhan Anda roh? Oke, Karena saya Yesus paham. jelas daging. Belum lagi kalau kita Sangat melihat di paham. Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Ternyata Yahweh yang Anda anggap Tuhan itu kemudian merendahkan dirinya menjadi daging, menjadi manusia. Berarti Tuhan itu adalah daging berdasarkan Filipi 2 dan Kolose 2. Bertentangan, Bang. Silakan. Oke, saya sangat paham yang dinarasikan oleh Anda ya, saudara. Tentunya Anda juga paham apa yang saya maksud. Kan udah ada penegasan awal. Jika ingin menyembah sesuatu atau menyembah yang menciptakan itu, sembahlah dalam roh dan kebenarannya. Ketika roh itu berubah wujud, tetap aja dia roh. Walaupun dia berubah wujud dalam berbentuk apapun, yang penting itu berasalnya dari roh. Artinya kita sembah. Sesimpel itu sih. Kalau jika saudara ingin paham lebih dalam, kita diskusinya lebih lama lagi. Itu karena pada mulanya kan roh itu yang menjadi daging. Ya roh itu yang kita sembah, roh yang menjadi daging, roh yang menjadi apapun ya. Kalau kita sembah dia dalam roh dan kebenaran, mau jadi apa aja dia tetap sebagai pengikut yang setia ya, tetap mengikuti roh itu. Kiranya Anda paham maksudnya. Iya, saya ngerti. Ketika ada perintah, Theos itu adalah pneuma. Dan barang siapa menyembah Theos, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini kan jelas bahwasanya tadi tertulis, Tuhan yang Anda maksud ini kan sudah jadi daging. Ya kan? Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9, Tuhan itu daging. Tuhan itu daging. Sekali lagi, Tuhan itu daging. Kenapa kemudian ketika ada pernyataan dalam Yohanes 4:24 dalam original teksnya, di situ harusnya Theos duluan yang disebutkan. Atau kalau kita melihat dari konteks yang ada dalam data itu, harusnya roh Tuhan, bukan Tuhan adalah roh, tetapi roh Tuhan, pneuma hotheos dalam original teksnya. Roh Tuhan bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Sama seperti Adam Elohim, sama seperti Ruah Elohim, sama seperti Bait Elohim. Bukan berarti bait itu adalah Elohim. Begitu juga yang tertulis dalam kitab saudara, pneuma hotheos. Jadi roh dari Tuhan, bukan berarti roh itu adalah saudara. Tuhan, gitu loh. Saya rasa di Kolose itu nggak ada masalah, ya. Saya rasa di Kolose itu nggak ada masalah. Tuhan itu menjadi daging. Tapi kan kebenarannya bukan menyembah daging itu sendiri.
Memang Tuhan menjadi daging, tapi bukan berarti kebenarannya di Kolose itu untuk menyembah daging itu. Tuhan menjadi apa aja bisa, tapi soal kebenaran dalam menyembahan itu harus ada roh. Ketika Yesus menjadi daging, tentu dagingnya punya roh. Roh itu yang kita sembah, bukan dagingnya. Memang pantas Kolose tidak salah mengatakan Tuhan itu menjadi daging, karena faktanya Tuhan itu bisa jadi daging, bisa jadi apa saja. Tapi soal kebenaran dalam penyembahan itu sembahlah dalam roh, sesimpel itu. Nggak masalah bagi saya kalau Kolose mengatakan Tuhan menjadi daging. Oke, Tapi baik. kalau menyembah itu menyembahlah dalam rohnya. Oke, baik. Berarti saya simpulkan agama Anda kalau menyembah roh ini berarti masuk dalam aliran animisme ya. Benar kan? Benar kan, Bang? Apa dasarnya abang mengatakan animisme? Karena animisme itu adalah suatu kepercayaan yang mengajarkan menyembah kepada roh. Animisme itu dari bahasa Latin anima atau roh, kepercayaan kepada roh. Nah, ketika kemudian Diserupakan apa sama ini? katanya Tuhan Anda adalah roh, itu udah final atau Ya, belum? Tuhan. Ya, Oh, berarti pasti final. ya pasti final kan? Berarti Anda animisme karena menyembah kepada Nggak roh. masalah. Nggak masalah itu. Yang Nah, penting sembah kebenaran itu dalam roh. Oke, berarti Kristen Tapi nggak itu semua masuk. roh itu dibenarkan. Bukan masalah semua roh. Animisme itu adalah Oke. satu aliran kepercayaan yang menyembah kepada makhluk halus. Makhluk halus ini artinya roh. Roh itu adalah makhluk halus. Roh itu bukan Tuhan. Tapi narasi yang ada di dalam pernyataan saudara, Theos itu adalah roh. Itu tidak ada masalah. Theos kan artinya sembahannya orang Romawi Yunani kan. Itu nggak ada masalah. Berarti sembahan Anda adalah sembahannya orang Romawi, sembahannya orang Yunani. Anda adalah penyembah roh, pelanjut ajaran animisme, tapi dengan pakaian yang baru, yaitu Kristen. Kan begitu, Bang? Kita hargai itu. Pada kesimpulannya saudara adalah penyembah roh. Kan begitu. Tadi saya bertahan supaya Anda menegakkan Kolose, tapi Anda ingin dikenal sebagai penyembah roh. Wajarlah kemudian ketika di dalam Wahyu 5 nomor 6 bahwa wujud Tuhan saudara itu adalah berbentuk roh yang bertanduk 7, bermata 7. Jangan lagi dilarikan, oh itu hanya metafor, itu majas. Tidak, itu fakta. Anda sudah mengakui sembahan Anda adalah roh. Berarti sembahan Anda adalah makhluk bertanduk 7, bermata 7. Final di situ kan, Bang? Harus Anda akui itu, jangan lari lagi. Silakan. Oke, nggak masalah. Siap. Berarti sembahan dalam kebenaran itu adalah roh. Ya. Dalam Kejadian 1 yang dituliskan Musa dan buku Musa sendiri, memang Allah ini adalah Allah yang roh. Nggak ada selain itu. Itu Musa itu yang menuliskan kitab Kejadian. Ya kan, di pasal 1 Kejadian 1 itu sudah jelas indikasinya itu. Oh, Allah ini Allahnya, oh, ya begitulah hakikat Allah ini. Ya kan, Allah yang disembah oleh Musa, Abraham, Yakub, begitu. Oke, Kalau baik. ada Allah lain ya nggak masalah. Oke, baik. Tapi Simpel itu loh, Bang. baik. Saya hargai saudara. Ya, saya hargai itu. Tapi sampai hari ini tidak ada kemudian orang-orang Bani Israel atau keturunan Ishak yang mereka mengatakan duduk di kursi Musa atau pelanjut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka menyamakan diri mereka dengan penyembah roh-roh. Mereka tidak mengatasnamakan diri mereka sebagai penyembah makhluk halus. Karena kenapa? Mereka punya konsep tersendiri ketika mereka memahami tentang kitab Kejadian. Roh yang dimaksud di situ adalah angin bagi mereka, udara, makhluk ciptaan Tuhan berupa oksigen. Bukan seperti Anda memahami kitab mereka. Mungkin ini terjadi karena Kristen ini bertumbuh di tempat pusatnya kepercayaan penyembah roh-roh, yaitu di Antioquia pada mulanya. Itu adalah pusat penyembahan paganisme, animisme atau Hellenisme Stoa.
pengajaran mengajarkan menyembah kepada dewa-dewa, roh-roh dewa yang nusul menjadi makhluk. Nah, sehingga ketika ajaran ini kemudian berkembang bahkan sampai ke Indonesia, mereka tetap menyembah kepada roh-roh, meninggalkan pangkalnya, yaitu Yahudi yang justru bukan menyembah roh, tetapi menyembah kepada esensi pencipta roh. Ruah Elohim, mereka tidak artikan bahwa Elohim itu adalah wujudnya roh. Ini mungkin perlu diluruskan lagi, Bung. Silakan. Oke, yang pertama saya pastikan Anda jangan ngarang bebas dulu tentang orang Yahudi. Kita berbicara Kristen sama, ya Kristen itu sendiri sama kitab sucinya. Saya tidak bisa mengatakan itu kebenaran yang Anda narasikan tentang orang Yahudi tidak sembah roh, tidak sembah Allah Musa, atau beda perspektif dalam melihat ketuhanan yang ada di kitab suci. Saya tidak bisa menyimpulkan demikian karena kebenaran yang Anda benarkan itu perlu dipertanyakan. Sebab itu tidak pernah saya dengarkan, itu pun tidak ada di kitab-kitab orang Yahudi mengatakan demikian, bahwa mereka itu tidak menyembah apa yang disembah oleh Musa. Ya, jadi untuk pertanyaan Anda coba diseleksi dulu. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan lain khusus untuk kitab suci ini. Jadi gini ya, saudara saya, kita berdiskusi agama itu tidak hanya modal penguasaan kata saja, tetapi kita harus menguasai konsep. Kalau saudara mengatakan saya ingin membuktikan bagaimana kemudian Musa itu tidak menyembah seperti yang Anda sembah, itu jelas tidak. Nabi Musa alaihissalam tidak menyembah roh halus, tidak menyembah makhluk halus. Anda menyembah makhluk halus. Roh itu makhluk halus, Bang. Nabi Musa alaihissalam menyembah hakikat yang kemudian tidak sama seperti makhluk. Diterangkan di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu engkau besar ya Elohim, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Roh itu kecil. Roh itu sama seperti malaikat, sama seperti, mohon maaf, setan, iblis, jin, kuntilanak, dan seterusnya yang Anda pahami tentang makhluk-makhluk halus. Itu roh. Sementara Tuhannya Nabi Musa, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan roh. Itu digambarkan dalam kitabnya orang Yahudi. Di Yeremia pun dikatakan, tidak ada yang seperti engkau, wahai Tuhan, engkau maha besar. Elohim Akbar. Kalau kita sambungkan antara bahasa mereka dengan bahasa Arab, Allahu Akbar, Allah itu maha besar, Allah maha perkasa. Nah, sedangkan roh bisa apa? Roh itu cuman makhluk. Roh itu terdiri dari malaikat, kemudian jin, kemudian kerubim, apalagi setan, iblis, dan seterusnya. Ya. Nah, sementara Musa tidak menyembah makhluk halus. Anda menyembah makhluk halus, beda. Makanya aku katakan tadi, ya, kalau begitu konsepnya Anda animisme, dan alhasil Anda mengiyakan. Silakan. Oke, saya pastikan lebih awal dulu ya. Coba Anda kembali lagi, stay dengan bagus dengan akal Anda, dengan pikiran Anda. Kalau roh itu bukan makhluk, itu roh Tuhan ya, bukan roh ciptaan. Ya, kalau Anda mengatakan rohnya roh makhluk, artinya makhluk adalah ciptaan, berarti sampai dimanapun Anda nanti bangun pikiran atas kesalahan, maka disimpulkan tetap salah aja nanti. Nanti kita cacat logika di sana. Roh yang dimaksud itu bukan roh ciptaan, roh itu bukan makhluk. Ya, Tuhan itu bukan makhluk ya. Tuhan adalah sumber dari kehidupan makhluk-makhluk. Jadi Anda mengatakan bahwa di Yeremia tidak ada seperti engkau ya Allah, memang nggak ada. Allah seperti Allahnya orang Musa, seperti orang Israel, itu orang Kristen itu nggak ada lagi. Ya, kalau Anda mengatakan Allahnya tidak diserupakan, Anda salah. Abraham pernah menampakkan Abraham mendapati Allahnya berpenampakan, berwujud 3 orang. Itu disimpulkan diserupakan itu. Jika Anda mengatakan Allahnya orang Israel itu nggak bisa diserupakan, Anda salah. Musa dinampakkan, Musa mendapati penampakan, semua nabi-nabi mendapati penampakan. Mendapati penampakan artinya menyerupakan pada makhluk dan ciptaannya. Anda salah.
Makanya Yeremia mengatakan tidak lagi Allah seperti engkau ya Allah. Hanya Allahnya orang Israel aja yang bisa seperti itu. Benar apa yang dikatakan Yeremia. Kiranya Anda lebih paham lagi untuk menggali tentang roh yang disembah oleh orang Kristen. Silakan. Iya, saudara. Sekali lagi, jangan Anda mangkir dari pernyataan Anda. Anda menyembah roh, berarti kan Anda animisme. Itu kesimpulan akhir. Anda adalah animisme, penyembah roh. Orang Yahudi menyembah roh tidak? Tidak. Jangan Anda sama-samakan. Anda penyembah makhluk halus. Kalau orang Yahudi tidak. Tuhannya itu laisa kamitslihi syai'. Tuhannya tidak serupa dengan apapun. Tuhan Anda Yesus serupa dengan saya. Tuhan Anda kemudian roh. Anda katakan burung merpati, burung saya juga ada merpati. Di tempat wisata saya juga banyak merpati, serupa dengan burung peliharaan saya. Terus Tuhan Anda Bapa, apa itu? Roh. Serupa dengan roh yang ada dalam tubuh saya, serupa dengan roh jahat, serupa dengan malaikat. Itu Tuhan Anda. Sementara Tuhannya Bani Israel tidak serupa dengan itu semua. Kalau Anda mengatakan memang tidak sama Tuhan kami dengan Yahudi, Anda jangan malu-maluin di sini. Anda ditertawakan Yahudi nanti. Yang berbicara kepada Abraham itu malaikat, bukan Tuhan, Bung. Baca Kejadian 16 nomor 11. Yang datang kepada Abraham itu adalah malaikat. Yang berfirman kepada Abraham adalah malaikat. Yang datang ke Gunung Sinai bertemu dengan Nabi Musa itu adalah malaikat. Itu kitab Anda sendiri yang berbicara kayak begitu. Jadi kesimpulannya, Anda adalah animisme, penyembah roh. Dan dalam Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Coba, bagaimana wujudnya? Bertanduk 7, bermata 7. Apakah itu Tuhannya Nabi Musa? Bukan. Jadi beda antara Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya saudara Kristen saya ini. Silakan. Oke, Anda melakukan kesalahan yang 2 kali ya. Anda mengatakan Allah Musa itu tidak bisa diserupakan. Tidak hanya Kristen yang Anda dusta di sini, tapi Anda mendustai Musa juga. Allah Musa itu malaikat itu adalah makhluk. Artinya Tuhan di sini udah bisa diserupakan karena makhluk kan? Anda mengatakan demikian. Yang dijumpai, yang didapati oleh Abraham, Musa, Yakub itu malaikat. Malaikat kan makhluk. Berarti bisa ini Allahnya diserupakan seperti makhluk. Jika Anda mengatakan tidak, berarti Anda sedang mendusta. Bukan hanya Kristen, tapi Allahnya Musa juga kalian dusta. Karena Allahnya Musa dan Allahnya Abraham itu pernah menampakkan diri berupa makhluk. Jadi jika Anda berdusta, janganlah bersaksi dusta untuk membenarkan Allah selain Allah yang disembah oleh orang Musa, selain Allah yang disembah oleh nabi-nabi, Allah yang bisa menampakkan diri, Allah yang bisa menyerupakan dirinya seperti malaikat atau apalah bentuknya. Artinya Allah ini Allah bisa diserupakan. Ya, jika mendusta, enggak tahu lagi dusta mana lagi yang kau mati sekarang. Oke, Bung. Jadi tolong bertahan ya, Bung ya, bertahan di konsep ketuhanan saudara. Saya mau kasih oleh-oleh ya kepada saudara, mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Yang dikatakan Tuhan berdasarkan pengakuan Paulus yang adalah ahli Taurat. Dia ahli Taurat, dia orang Farisi, nggak diragukan keilmuannya. Tentang konsep Tuhannya Nabi Musa, Paulus itu tidak bisa diragukan. Dia bukan orang sembarangan. Makanya dia bisa menciptakan, membuat agama atau kepercayaan sendiri. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi yang dilihatmu Abraham itu bukan Tuhan, itu adalah malaikat. Tuhan tidak bisa dilihat. Yang datang kepada Musa itu malaikat. Jangan lagi Anda mengatakan Tuhan berubah wujud, tidak bisa. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti malaikat manusia yang datang kepada Abraham itu bukan Tuhan yang dibentuk jadi manusia,
tetapi malaikat yang dibentuk jadi manusia. Pahami itu, Bung. Bagaimana Tuhan kemudian menceritakan dirinya di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18. Bagaimana Tuhan kemudian menceritakan dirinya. 2 Tawarik 6 nomor 18. Sabar Bang ya, sabar. Sabar Bang Lalang, sabar. Kita gantian ngomong. 2 Tawarik 6 nomor 18. 2 Tawarik ini juga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin nusul ke atas muka bumi. Sebab langit, bahkan langit yang menutupi seluruh langit yang ada, itu tidak dapat memuat Tuhan. Apalagi masuk ke dalam rahim manusia. Nah sekarang permasalahannya adalah, Anda mengklaim Tuhannya Yahudi itu roh. Berarti Yahudi juga animisme. Sama seperti Anda. Animisme itu Anda. Karena Anda menyembah roh. Roh itu makhluk halus. Coba Anda berikan ilmu ke saya. Di mana Anda bisa mendapatkan kemudian pengetahuan yang mengatakan bahwa roh itu bukan makhluk halus? Silakan. Oke, saya kasih satu konsep buat Anda ya. Saya kasih satu konsep buat Anda ya. Animisme itu adalah penyembah makhluk. Makhluk itu diciptakan. Beda penyembahan seperti ini. Tolong Anda pelajari dan misalkan dulu dua konsep itu ya. Konsep penyembah makhluk yang diciptakan sama roh dari Allah itu sendiri ya. Jika Anda sudah bisa memisahkan, enak nanti. Jadi Anda ini sudah mendusta ketiga kalinya Anda bilang Allahnya Musa nggak pernah menampakkan diri, tapi Anda katakan malaikat. Jika Anda baca kitab sucinya itu sudah jelaskan Allah itu menampakkan dirinya berwujud. Ya aku nggak tahu berwujud malaikat atau apa, yang penting Allah. Enggak, yang saya tanya, coba Anda berikan, mohon maaf saya potong, coba Anda berikan kepada saya ya riset. Pak. Roh itu bukan makhluk. Kalau roh yang dibicara bukan roh yang ciptaan ya. Kalau makhluk halus itu makhluk yang diciptakan. Makanya saya kasih Anda konsep tadi. Nilai dulu makhluk. Kalau Anda masih dibimbing oleh makhluk dalam pernyataan atau argumen apa ya, seperti apa yang Anda pikirkan, maka Anda akan mengalami kendala dalam pikiran Anda. Ya, kalau Anda bicara roh makhluk itu pastikan roh ciptaan ya. Tolong Anda cari sebuah pengetahuan yang bisa Anda jadikan acuan bahwa roh itu bukan makhluk halus. Oke, kalau roh yang dimaksud itu roh yang metafisik. Roh Allah itu roh yang metafisik yang gak bisa dibatasi oleh dimensi kita. Bukan itu yang saya maksud. Ya, itu kan yang Anda minta. Ya, saya minta. Roh yang di mana Anda bisa? Kalau saya simpulkan ya, Bung ya. Roh itu adalah makhluk halus. Nah, coba Anda kasih definisi lain atau pengertian lain atau intisari lain daripada roh. Coba. Oke, Anda bertanya roh yang makhluk. Ya, Anda bertanya roh yang makhluk. Bukan roh yang makhluk, roh sama dengan makhluk halus, nggak ada embel-embel lain. Oh, itu masalah Anda, bukan masalah saya. Jika Anda bukan coba merumuskan bahwa roh itu adalah makhluk, ya itu memang ada, roh itu ada pada makhluk. Tapi yang saya bicarakan di sini bukan roh yang hasil ciptaan. Tidak ada roh yang bukan hasil ciptaan, Bang. Roh itu intinya adalah makhluk halus. Iya, itu perumusan Anda. Jika Anda itu perumusan ilmu. Ilmu apapun itu. Pneuma itu adalah makhluk. Itu nggak perlu dirumuskan. Memang kebenarannya seperti itu. Kebenaran dari mana? Itu. Sekarang begini. Makhluk itu punya roh. Sekarang begini, Bung. Apa perbedaannya antara roh yang Anda sembah dengan iblis? Oh, iblis itu ciptaan. Itu masalah Anda. Roh yang Anda sembah? Roh yang bukan ciptaan. Bagaimana Anda bisa mengatakan roh yang bukan ciptaan sementara roh itu adalah makhluk? Loh, itu roh yang ada makhluk berarti roh ciptaan. Gak bisa, saudaraku. Kan sesimpel itu. Saya kan udah tegaskan dari awal. Tolong Anda pisahkan dulu. Nanti biar Anda nggak sampai cacat logika dalam. Tidak bisa dipisahkan. Karena roh itu levelnya makhluk. Makanya Anda terlalu memaksa Bukan. roh yang ada pada makhluk.
Bukan roh yang ada pada orientasi makhluk. saya nggak berbicara di situ. Dimensi roh itu Coba Anda adalah, pahami lagi. saudaraku, dimensi roh itu adalah makhluk. Sekarang saya tanya. Oke, Anda berbicara Apa- yang bisa Oke. didapati di dimensi kita apa di luar dimensi kita? Nggak ada cerita dimensi kita di luar dimensi kita yang namanya roh. Coba Anda iya, definisikan. Kalau di luar dimensi Baik, baik. kita, berarti rohnya itu Baik. makhluk. Oke, ya. saudaraku, coba Kalau Anda definisikan masih roh maksa untuk adalah. berbicara roh yang ada di dalam dimensi kita. Coba itu semua roh saudaraku, ciptaan. coba saudaraku, roh adalah, saudara, roh adalah Roh adalah Eh. Tuhan. dari mana Sesimpel Anda itu. mendapatkan kesimpulan seperti itu? Tadi kan di awal kita sudah bahas. itu Tadi kan di doktrin awal. Itu yang kan bukan. Masa Anda langsung amnesia di sini? Dari awal itu kan Anda doktrin. sudah Makanya tadi kasih ayat. ketika saudara membawa Yohanes 4 Terus itu, Anda muter-muter lagi. Macam mana? bukan begitu saudaraku. Tadi kan saya menguraikan yang pertama animisme, kepercayaan menyembah roh. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nggak masalah animisme ya. Kalau animisme itu penyembah Animisme makhluk, bukan ya. amenisme. Roh. Animisme. Berarti Anda Iya. sudah mengakui Anda Apapun aliran itulah, animisme. penyembah roh makhluk. Penyembah Berarti roh Anda makhluk. sudah mengakui penyembah animisme. Kalau makhluk itu di dalam dimensi kita, tapi saya berbicara yang tidak di luar dimensi kita. Kalau masih didapati dalam dimensi kita, nggak apa-apa, kau sembah sudah. Yang penting Tuhan Bung. Yesus berkata, Bung, ya, yang namanya roh itu makhluk dimanapun dia. itu masalah Anda. Jika Anda paksa, maka jangan bawa saya untuk Ya sudah, makanya itu saya sama-sama satu menghargai. logika. Makanya saya menghargai tadi, Bang. Saya minta coba Anda memberikan ilmu hasil riset Anda, paparkan di sini kalau roh itu bukan makhluk. Coba. Kalau roh itu bukan makhluk di Ya, dalam silakan. dimensi kita apa di luar dimensi kita? Bukan. Coba, saya kan mengatakan roh itu adalah makhluk halus. Itu saya. Ya, itu benar, roh itu adalah Oke. makhluk. Nah, sekarang Itu roh kenapa yang Anda diciptakan. kenapa Anda menyembah roh halus, makhluk halus? Oh, roh yang diciptakan saya tidak sembah. Ini tidak ada pembagian antara roh ciptaan atau roh bukan ciptaan. Karena Oh, tidak ada roh itu- yang bukan ciptaan. Semua roh itu Itu pasti masalah. ciptaan. Itu masalah Anda. Kok jadi masalah Coba saya? Belajar aja. Ya. Makanya itu saya masalah minta, Anda. Kalau Anda nggak bisa saudara- memisahkan roh. Saudara Oke? King, coba saudara artikan roh menurut definisi yang Anda hasilkan dari riset Anda, dari pengetahuan Anda sendiri. Jangan katakan roh ciptaan, roh bukan ciptaan, roh manusia, roh Tuhan. Oke. Saya tidak mau, itu doktrin. Saya ingin Anda Ini pribadi menjelaskan sudah ya. roh Oke. itu menurut riset Anda. Silakan. Oke, di Alkitab sudah Anda terbata-bata. Sekarang Anda menyuruh saya secara pribadi untuk menyimpulkan roh menurut saya. terbata-bata, ya. Kalau roh Siapa? menurut saya, Hmm. kalau roh menurut saya bisa mendapati sepengetahuan saya. Apa yang Ya. saya ketahui ya, saya mengikuti pengetahuan Alkitab. Ya, Apa itu? Kalau roh yang ada meliputi dalam dimensi yang bisa saya dapati dalam dimensi yang bisa saya dapati secara akal, itu roh yang hasil ciptaan semua. Makhluk yang punya roh apapun bentuknya itu hasil ciptaan semua. Itu yang saya dapati dengan akal saya. Kalau soal di luar dimensi saya nggak bisa saya akalin lagi. Saya mengatakan roh itu Tuhan, kan? Maksudnya? Sesimpel itu. Maksudnya apa? Saya kan tanya kepada Kalau sudah saudara. di luar, maksudnya nggak bisa nyampe lagi logika dan Enggak, akal nggak bisa ini nyampe. Oke, saya tanya dulu kepada saudara. Katakan roh itu Tuhan, karena Oke. saya berbicara di luar dimensi yang Oke, baik. udah nggak bisa lagi. Oke, Manusia baik. dimanapun nggak bisa lagi nyampe di sana. Oke, Tapi baik. kalau Saya Anda hargai. memaksa stay di dalam dimensi kita, saya masih bisa mendapati semua roh yang ada di makhluk inilah hasil ciptaan. Oh, Oke, baik. Sekarang Dan sumber gini. kehidupan mereka dari roh yang di Oke, luar baik. dimensi manusia makhluk itu Baik. sendiri. Oke, Baik. kiranya Anda paham lah. Oke, jadi gini, Bang. Menurut saudara, Tuhan itu bisa diciptakan atau tidak? Menurut saya ini, bukan menurut Alkitab. Iya, menurut saudara. Oh, bisa. Kan dong. Tuhan Oh, bisa diciptakan. dong. Manusia bisa menciptakan Tuhan, bisa dong. Kalau menurut Apakah- saya ini ya, Iya.
Ya, ini saya tidak berbicara Bisa, mengenai ya. pagan. Makanya saya enggak tidak selalu- berbicara mengenai pagan. saya Saya selalu- berbicara. Ini jangan sampai Iya, saya makanya katakan saya Anda selalu juga. memilih-milih Enggak, saya tanya Tuhan dulu itu yang seperti sebenar-benarnya apa. ini. Soalnya manusia bisa menciptakan Tuhan. Aduh, Bisa, parah ini. kenapa nggak bisa? Yang saya tanya ini pencipta langit dan bumi ini apa bisa diciptakan? Kalau di Kristen Makanya bisa, pertanyaan itu harus dia jelas. menciptakan Yesus sebagai Tuhan itu bisa. Tapi saya tanya kepada Dalil Anda, apa dasarnya mana kamu? Dasarnya Kristen menciptakan Tuhan itu di mana? Lah Anda tadi mengakui manusia bisa menciptakan Tuhan katanya, betul? Kalau cuman modal Enggak, saya tanya tadi Anda gitu mengakui aja, saya manusia juga bisa menciptakan mengatakan Tuhan. Benar enggak? Kayaknya ini Guruna Itu. Tuhannya King Balwin Iya, di download benar. kayaknya di Nah, Play Store. udah selesai tepuk tangan kalau begitu. Maka pantaslah kemudian Nah, iya, Paulus kan menciptakan Tuhan untuk Kristen, kan begitu. Ternyata Tuhan bisa Ada ciptakan. begitu. Roma 14 Balik-balik, nomor Anda 9, muter-muter. untuk itulah Ini- Yesus mati supaya bangkit menjadi Tuhan bagi Kristen. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Iya, udah paham saya. Udah paham. Setiap hari Anda Bagus. bangun narasi itu. Dari Berarti betul Tuhan itu Dari bisa Januari diciptakan. Menurut November ini Anda angka itu berarti aja muter. benar Tuhannya Kristen adalah Tuhan Oke, yang sudah finish ya tentang diciptakan. roh dan kebenaran udah finish nih ya. Ya finish. Finish Anda apa belum penyembah nih? makhluk halus. Udah selesai. Kalau begitu saya balikin ya. Roh itu asalnya dari mana Apa saya masih di sini? Apa saya turun? Apa saya bertanya? Ya terserah Anda. Yang jelas Anda penyembah Oke. makhluk halus. Udah selesai. Oke, berarti sudah Roh itu selesai asalnya dari ya. mana Jumon? Ini saya bertanya boleh nggak? Ya Kan silakan. udah nih. Guruna aku loh Menceritakan ini hakikat ternyata Tuhan saya ini ya. udah. Gimana, Dek? Kristen ini animisme ya. Iya, masa nggak tahu? Nah, jangan dirusuh dulu. Nggak, gini, Keras, kebiasaan izin dikit kalian. ya. Silakan, Kalau silakan, udah gitu, silakan. tersedak, bikin King rusuh, Balwin, ikut saya campur. gini King Balwin, saya dari tadi Nggak sebenarnya usah. curiga. Enggak gini Head- King, head to dikit-dikit head aja, saja saya dikit aja. dengan Juma Dikit. ini. Enggak, kamu gini gini. Jangan Kan emosi kamu penyembah Iya. makhluk halus, nggak usah. Bisa nggak? santai Saya aja. bertanya ini kan Satu aja Neplos bisa Saya nggak kan bertanya? udah selesai, Neplos nih, udah bisa Neplos belum jawab. ada nanya nih dari tadi nih. bisa nggak tanya Boleh nggak? hakikat ketuhananmu? Gini Neplos nih, ini Neplos nih, mau nanya satu aja. Gini, saya jujur ya pengantarnya begini, saya dari tadi curiga kamu tuh nggak ngerti, kamu nggak paham definisi roh lo dari tadi. Saya curiganya Nggak modal coba tanya satu aja, Kalau orang modal tanya itu satu orangnya saja nggak ada persiapan pertanyaan sama sekali. saya. Nggak Coba ada, kamu banyak kok definisikan pertanyaannya. roh. Coba. Satu aja. Udah Benar kecurigaan udah saya berarti. ditutup pertanyaan untuk saya. Benar udah berarti ditutup. kecurigaan saya. nggak Kamu mau dari jawab. tadi nggak ngerti berarti definisi roh itu Makanya apa. saya bilang, saya pastikan saya Bukan turun apa ngapain gimana ini? Gini. Kamu kenapa dari tadi kamu Saya ngomong turun yang apa kamu nggak gimana ngerti? ini? Saya nggak gini, melayani. Saya nggak melayani lagi Bukan gitu. lah. Bukan dari tadi kenapa kamu sangat percaya diri, kamu Udah tutup menjelaskan ini. sesuatu yang Tinggal nggak kalian kamu nggak mau paham. ngapain saya mau turun apa mau stay di sini? Stay lah, jangan turun lah. Kenapa harus turun? Oh. Kenapa tuh harus turun? Oke, kalau saya stay saya bertanya nih. Boleh, Bisa boleh nggak? kamu bertanya Tanya. setelah kamu menjawab Bisa apa pertanyaan nggak? saya, Kalau nggak boleh. bisa, ya udah, Bisa nggak setelah apa-apa. jawab pertanyaan saya. Bisa Boleh, setelah jawab pertanyaan sudah saya. menjawab. Saya sudah Belum menjawab. dong, definisi roh belum dong. Satu-satu. Definisi roh belum dong. Saya bertanya Definisi. dulu. Enggak, kenapa kamu setakut Loh, itu sih? saya Kenapa belum sih? bertanya loh. Satu aja loh saya, kamu 10 Enggak, nih. Kamu kalian 10 yang pertanyaan saya takut satu udah doang. Saya tadi. Kamu 10, 20 boleh. Saya satu aja. Ngomong Saya satu aja. Bisa apa enggak? Satu aja Enggak, boleh bisa enggak? apa Kamu enggak 10 ini? setelah ini Bisa boleh, apa setelah ini enggak? boleh. Oke, bisa, tapi setelah Nggak itu boleh, gantian nggak saya boleh, ya. nggak boleh. Setelah kita bergantian ya. Oke, bisa nggak? Bergantian ya. Bisa enggak? Bisa, tapi bergantian ya. Oke. Oke ya. Oke, enggak masalah. Ya, silakan, Kalau gitu silakan. enak saya. Udah Oke. sampai pada kesimpulan deh. Dia Oke, nyembah saya makhluk bertanya. halus. Udah. Masih ngulang-ngulang. Aduh. Ya iya kan kesimpulannya di situ. Oke, ya. Kamu animisme. Ya, apa ini saudara nggak bisa mana makhluk ciptaan saudara belum Ya, belajar. Anda definisi roh aja tadi dari tadi kutanya. Oke, saya bertanya ya. Silakan. Masih ngingat ya. Iya dong. Oke, saya bertanya ya. Ditambah lagi adik saya nanya juga. Hakikat Tuhan saya kan udah jelas, udah saya Iya, makhluk halus. Iya kan? udah saya jelas ya hakikat ketuhanan Kristen. Iya, makhluk halus. Betul? Ya, saya tanya sudah, hakikat Tuhanmu yang jahat itu. Ayo. Oke. Jawab sudah. Baik. Kau jelaskan sudah narasimu hakikat Tuhan yang jahat itu. Iya. Oke, sampai finish ya. Baik. Jadi Oke, silakan. Oke. Jadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh teman-teman Kristen itu adalah
ketika menganggap Tuhannya umat Islam itu adalah satu. Dikit Gurunda dikit. Iya, Host, gambarnya nggak ada kata yang di bawah. Ayo masih lagi. Gambar Jangan siapa, dulu Pak? lah, santai Gambar aja, saya? masih panjang malamnya. Ini nih. Di bawah Ya, bilang gimana? pada blur gambarnya. Bagus ini di laptop bagus, gak ada masalah. Di HP Ada yang- juga bagus. Ya, teman-teman, Yang biasanya itu suaranya 10 menit, bagus. 10 menit. Biasanya itu 10 menit blurnya. Sabar. Belum 10 menit, masih 4 menit saya hitung tadi. Sabar, teman-teman. Silakan, Sensei. Zat itu hanya ada ciptaan-ciptaan Allah atau kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak serupa dengan apapun. Allah itu bukan materi, tidak serupa dengan apapun Allah itu. Ya, maka ketika kemudian Anda bertanya, apa hakikat Allah? Tidak ada yang tahu. Hakikat Allah itu semata-mata selain daripada pencipta yang laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Pahami itu. Sementara yang Anda tanya itu adalah zat. Kalau zat itu tataran makhluk, karena dia materi. Sedangkan Allah itu bukan materi. Allah itu gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa kemudian kita dengarkan selayaknya makhluk. Makanya dia mengatakan dirinya laisa kamislihi syai'. Nah, kalau Anda bertanya apa hakikatnya? Hakikatnya ya maha tinggi, maha kuasa, maha perkasa, maha suci. Itu hakikat daripada pencipta langit dan bumi. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan, oh Tuhannya umat Islam itu hakikatnya roh, manusia, malaikat. Tidak bisa. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah itu. Tidak ada satu makhluk yang serupa. Laisa kamislihi syai'. Makanya tadi saya mengatakan, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, dan juga 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi hakikatnya ya Khalik, pencipta. Kita tidak bisa menembus dimensi itu, karena kita tidak bisa menggambarkan seperti apa. Makanya tadi saya mencoba untuk membawa kitab saudara 1 Timotius 6 nomor 16. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Laisa kamislihi syai'. Bagaimana saya mau menggambarkan? Oh, Tuhan saya begini, disunat pada hari ke-8, kemudian dia berjalan ke sinagoge, mengajar di bait suci. Enggak bisa. Itu berarti dia makhluk. Sementara pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zat yang maha suci lagi maha tinggi. Bagaimana maha suci itu? Enggak bisa kita gambarkan. Bagaimana maha tinggi itu? Enggak bisa kita gambarkan. Enggak bisa. Seperti itu, saudara saya. Silakan. Sebelum disilahkan, Oke, ini giliran saya Anda hanya gantian. Konsisten. Saya satu. Konsisten. Lo bergantian kan? Berganti. Oh, finishnya mau 2 hari. Mau 2 hari finishnya. Curang banget nih. Lo udah finish tadi. Udah finish banget tadi. Aku tadi Udah final. sampai finish, bro. Tidak Sampai bisa dijelaskan, finish. itu finishnya. Kan saya Itu finishnya itu. Tidak ada yang Kasih mengetahuinya. tanggapan. Itu finishnya. Saya kasih tanggapan. Oke, habis Oke, tanggapan ini kamu namanya diskusi selesai, membodohi. giliran saya yang nanya ya. Silakan. Ini bisa nggak tanggap? Oke, saya kan sampai finish janjinya. Saya juga jelas sampai finish tadi. Oke, Anda jangan jadi ini dulu lah, santai. Masih panjang malamnya. Besok-besok kan ada buat kamu ya. Jadi gini ya, Bang. Cuma Besok-besok kamu mengatakan, Mau besok ditanyanya. Gak mau malam ini dia. kamu mengatakan zat ya. Zat itu materi, tapi berbicara Allah itu bukan materi. Terus kamu mencoba membenarkan dengan ayat apa? Kitabnya orang Kristen.
itu salah sudah kalau kamu membenarkan dengan kitab suci orang lain. Kitab suci orang lain berbicara Tuhannya sendiri, tidak ada. Jangan kau paksa cocok logi dengan kitabmu. Anda mengatakan Tuhanmu itu adalah zat. Ya ini aneh ini orang. Apa yang kukatakan Iya. tadi? Ini nggak paham dia. Goib kamu katakan. Jangan ya. gini, jangan karena di telinga Jangan potong kamu dulu. zat it gini Jangan gini. potong Saya paham, dulu. saya paham. Enggak Gini enak gini itu. gini. Kamu Kenapa pasti kalian masih panik sih? menganggap zat yang dari tadi dijelaskan oleh sensei itu Enggak, berkaitan dengan saya senyawa pengen kimia, tanya betul nggak? aja. Betul nggak? Oh, saya pengen tahu. Enggak dari tadi bagaimana juga zat yang kamu pengetahuan. dengar zat yang nyampe di telinga kamu tadi yang tadi dari tadi dijelaskan itu senyawa kimia, betul ya? Kalau kamu Betul kalau ya? kamu bisa Nggak ngerti menjawab, bahasa kamu gitu deh. Nggak ngerti ya. Kamu sensei? pasti dengar. Nggak bisa. Ya. Iya, enggak, takutnya dia nanti menganggap zat yang kimia itu loh sensei. Iya, kalau Itu kamu yang bahaya. bisa menjawab, pasti kamu dengerin dulu. Tapi kalau kalian udah panik ya, saya turun aja. Panik apa nggak bisa jawab nih? Lo kok nggak jawab? Kan tadi sudah jawab. Antara zat dengan Oke, terus saya DZAT anggap itu itu. nggak bisa membedakan dia. Itu Nggak bisa bukan bedakan. zat, Pertanyaan tapi saya Emang tadi. kamu bisa bedakan? Hmm. Emang kamu bisa bedakan? Enggak, Apanya? gini. Coba kamu sebutkan huruf per huruf zat yang kamu maksud itu yang mana? Hurufnya apa aja dia? Oke. Silakan, Saya hurufnya apa ingin aja? bertanya aja. Hurufnya, hurufnya biar kita nggak salah. The zat, pakai D kan? Oh, pakai D ya, siap lanjut. Benar nggak? Oke. Berarti alammu ini ada kan cuma? Gimana? Alammu ini kan ada ya? Adalah. Oke, buktikan kalau alammu itu ada. Ya adanya alam semesta ini. Kamu juga bukti adanya Tuhan saya. Siapa yang menciptakan kamu? Yesus. Oke, ini yang cari. Ngeri nih. Ya, Yesus yang menciptakan kamu. Kok lari lagi? Pertanyaannya kok beda loh. Giliran saya kapan kalau gitu nanyanya? Kamu jangan provokasi dulu. Santai aja. Loh, giliran saya kapan definisi roh? Satu aja, setelah itu saya diam. Santai aja. Setelah itu saya diam, saya turun kalau perlu. Dengar. Coba, definisi roh Kamu apa? dengar aja. Definisi Kamu roh jangan adalah kerasukan gitu dulu. Roh adalah. Jangan kerasukan Ya, itu dulu. udah dari tadi itu. Oke, lihat roh ya. adalah- Cuma mengatakan Tuhannya ada. Cuman mengatakan Tuhannya ada dengan membuktikan alam semesta ini. Ya. Alam semesta ini diciptakan dan seisinya. Apakah alammu diserupakan dengan ciptaan? Agak tuh. Eh? Agak tuh. Agak tuh. Eh? Sakit kayak. Gimana? Ayo, Anda kayaknya tanggapannya. sakit. Anda mengatakan Tuhanmu ada. Tuhan saya itu tidak serupa dengan makhluk. Kan semesta Syukran, alam. berdiri ini. Semesta alam ini diciptakan. Dengarkan saya, dengarkan penjelasan saya. Wahai penyembah makhluk halus, dengarkan saya. Tuhan saya tidak serupa dengan makhluk. Berakal sudah pasti tahu alam semesta ini ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah yang kami sebut Allah. Al-Quran mengatakan innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui segala hal yang gaib. Oke? Jadi Allah Subhanahu wa taala diterangkan Al-Quran, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Allah Subhanahu wa taala itu maha gaib. Ada tapi gaib karena dia tidak serupa dengan makhluk. Yang nyata, yang fana itu makhluk. Yang gaib itu adalah Allah. Tidak bisa kemudian tersentuh dimensinya oleh makhluk. Anda ingin bertanya, bagaimana Tuhan Anda? Seakan-akan Anda ingin saya ini seperti Kristen, nyembah makhluk halus. Bukan, Bung. Saya sama seperti ajaran, sabar sedikit lagi. Sama seperti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Tuhannya tidak serupa dengan makhluk, tidak bisa dilihat. Oke? Paham sampai situ? Paham enggak? Oke, jadi Anda membatalkan bahwa Tuhanmu enggak serupa Jangan dengan kita. oke aja kapan saya nanya. Mulai lagi. Oh iya lanjut King lanjut. Iya lanjut. Sampai sini. Biar saya tahu lah, biar kita sama tahu hakikatnya masing-masing Tuhan kita ini. Ya, hakikat Tuhan Anda kan udah ketahuan tadi, makhluk halus. Enggak perlu lagi Makanya saya dicari. pengen tahu saya pengen tahu yang ini sudah. Oke? Santai aja. Oke. Berarti gagal ya.
gagal dalam Anda membuktikan keberadaan keberadaan Anda dengan mengatakan Maksud Anda itu alam ingin, semesta ini. dengar, Tuhan saya itu ingin Anda itu Loh, sama kan nggak seperti boleh makhluk. serupa kita. Nah, memang nggak serupa. Iya, berarti Allah Anda serupa dengan pencipta? Pertanyaan macam apa itu? Tuhan saya pencipta. Tadi kan nggak mau. Cuma serupa penyembah dengan makhluk ciptaan. halus itu langka, Sekarang, jadi Anda dipelihara di sini. serupa dengan pencipta nggak? Ya Allah itu pencipta. Iya, Masa pencipta pertanyaannya itu. seperti itu? Belajar nanya lah bro. Gak usah belajar jauh, belajar nanya aja. Belajar nanya aja nggak? Aduh ya Allah. Nanya aja nggak bisa ini orang. Jangan sampai kalian nggak pernah mikirkan ini, oke? Bertanya Weh. tentang hakikat Tuhan lain, ya. Bertanya tentang hakikat Tuhan lain, tapi kalian nggak beralami. Ditanya malah jadi gini kalian. Oke. Maksudnya apa Tadi- ini? Dia yang Tadi saya goplak, suruh kita yang membuktikan disalahin. kalau Tuhanmu di atas. Hakikat dari Tuhan saya adalah pencipta. Kamu Oke. mengatakan semesta alam ini. Oke. Semesta saya alam katakan ini, berarti semesta alam ini adalah ciptaannya. Diciptakan. Bagaimana bisa mengetahui keberadaan adanya Allah dengan adanya alam semesta? Berarti Anda sedang- Dengan adanya Anda. Siapa yang menciptakan Anda? berarti kalau- Saya tanya dulu. Siapa Berarti yang Anda menciptakan sedang- Anda? Sabar saudara, sabar. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan Tugasmu Anda? untuk menjawab di sini. Bukan Tanya. bertanya. Ini saya tanya dulu. Kau Siapa yang ditugaskan menciptakan untuk Anda? menjawab di sini. Sudah selesai. Si- Siapa yang menciptakan Tuhan Anda? saya udah selesai. Ya, siapa nama Tuhan Anda yang menciptakan Anda? Makhluk Jangan halus. balik-balik lagi. Gak mungkin si makhluk halus itu yang menciptakan Anda, gak mungkin. Sedangkan si makhluk halus itu aja diciptakan Tuhan saya. Aduh, Kim Bakwan, susah Anda Kalian nggak mau percaya tahu. diri dengan Tuhan kalian. Gini La loh, King haula Balwin. wala quwata illa billah. Coba izin saya eja ya, Sin. Iya, Saya silakan, eja. Jadi silakan, gini, King silakan. Balwin. Ini saya kasih adik saya ya. Maksud Sensei Juma itu bahwa bumi, langit dan bumi ini menjadi sebab akibat bahwa Tuhan itu ada. Jadi hanya sebagai kausalitas. Dengar dulu ya. Jadi langit dan bumi hanya menjadi kausalitas sebab akibat. Kepada yang lain satu Kok merengek terus sih dari tadi? Saya heran kok saya sangat dilarang sekali berbicara di sini. Kenapa King Balwin? Ada apa? Loh. Apa ini? Kok berubah wujud? Ini makhluk halus juga ini. Kok tiba-tiba? Tadi bawang. Jadi Allah Anda itu sama dengan sang pencipta katanya. Aduh, konyol. Jadi pertanyaannya sama kayak gini. Berarti Jokowi itu sama dengan presiden. Nah, iya Sama dengan Presiden Indonesia. Jadi Jokowi itu sama dengan Presiden Indonesia. Kayak gitu pertanyaan tadi. Iya, kan geblek jadi. Oten kok nggak ada yang pinter sih Oten. Dia sudah akui tadi dia nyembah roh, makhluk halus, animisme kan, penyembah roh. Dia udah akui, kalau iya animisme katanya dia. Penyembah makhluk berupa roh, berarti makhluk halus dong. Bang Handi, Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diambil alih. Itu ada tamu disambut dulu, Wandi Arion. Wandi Arion, silakan, selamat pagi. Oh, Tirini syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wandi, ada yang mau disampaikan. Ada Oten udah kita wet biar nggak kabur juga. Kita Itu udah kalau pelan-pelan pun.
Iya, udah pelan-pelan, udah kita Halo, habis kabar baru musim semua. kabur juga. Baik, alhamdulillah Bang Wandi. Oten udah mulai langka ya. Kalau oten banyak orang kayak gitu udah kesepak lama. Pak D, tolong dijawab. Jadi Allahnya Pak D itu sama dengan Sang Pencipta. Tolong dipahami. Ya sama kayak nanya gini kan, apakah Jokowi itu sama dengan Presiden Indonesia? Gitu. Semua. Iya Bang. Gimana Bang Wandi? Pak Wandi silakan. Ya, sambil nunggu. Ini akibat dari dibodohi oleh terjemahan kitabnya yang menggunakan kata bukan pada tempatnya, jadinya begini. Berapa kali ternyata tugas umat Islam itu mengedukasi kawan-kawan Kristen agar paham siapa itu Allah, siapa itu Tuhan gitu. Berat juga PR-nya kita ini ya. Berapa kali kita ketemu hal seperti ini mereka nggak paham loh. Allahu Akbar. Ada tamu ini. Kita sambut dia dulu. Allahu Akbar. Selamat pagi. Semangat pagi. Pak Hasibuan apa Muslim nih? Oh Muslim. Silakan dijawab Pak deh pertanyaannya. Ya, jadi Bang Hasibuan, sehat pertanyaannya. selalu Bang. Oh belum. Ya gimana Dek? Lanjut aja Dek. Itu Bang Handi katanya suruh Silakan Ustaz dijawab. dijawab pertanyaannya. Enggak, aku yang salah dengar berarti belum nanya. Bang Handi ini suka kadang-kadang. Pertanyaannya itu apa bedanya Tuhan dengan Allah gitu? Itu mau ditanyain. Tuhan itu gelar. Ya. Allah itu nama Tuhan itu. Itu ya. Itu jawabannya. Ya makanya kadang dia bertanya, siapa nama Allahmu? Gitu Bang Juma. Oh iya, kalau saya boleh tanya ke Bang Handi, boleh? Boleh Bang Juma. Mudah-mudahan saya tidak bisa jawab. Baik Bang Handi. Boleh enggak Bang Handi memberikan definisi roh itu apa? Roh adalah? Ya roh apa ya roh? Roh itu tidak bisa dilihat lah. Itu aja sih menurut saya. Ciptaan Tuhan tidak bisa dilihat. Roh itu manusia atau makhluk halus? Makhluk halus lah. Kan dia bukan fisik. Jadi Mana? kalau ada yang mengatakan Theos itu adalah roh, maksudnya Theos itu adalah makhluk halus, betul? Ya tidak kelihatan di ciptaan. Roh itu ciptaan. Iya. Allahu Akbar. Jadi Theos itu adalah roh. Berarti Theos itu adalah makhluk halus, gitu ya? Iya kan? Maksud gak Bang Handi? Bang Handi nggak paham dia. Bang Handi nggak. Iya betul. Iya kan? Bang Andi masih mikir. Anime soalnya. Gue lagi balas WA ini. Oh iya. Balas WA sambil mikir Bang Andi nih. Bang Handi Apa ngapain itu balas Bang WA? Handi? Balas pantun harusnya Bang Handi. Duh, Bang Handi nih. Tadi Bang Hasibuan ini ya, kita tanya-tanya tapi diam aja ya. Jaringan Diam apa aja. yang kayaknya gangguan Bang Hasibuan? Siapa? Maaf Bang. Jadi kalau Dia kita lupa, berbicara, ya silakan. Ya. Ya. Kalau berbicara, Jadi kalau kita mungkin- berbicara, silakan dulu deh. Hai. lanjut. Asli Saya kan sini. dari tadi ngomongnya lanjut. Seru lucu nih. Lanjut. Bahas Hasibuan. Guru udah lanjut. Oke. Jadi roh itu Lanjut akhi, lanjut. jadi roh itu adalah unsur non materi yang yang ada pada diri manusia, yang menyebabkan manusia itu hidup. Itu roh. Kalau ditanya lebih jauh, saya tidak tahu karena Allah memberi ilmu cuma sedikit mengenai roh. Sudah. Ya, Masya Allah. Pintar juga ini orang ini. Iya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan ruh, R-U-H.
Ya kan gitu ya. Berarti dia di definisi Al-Quran itu kalau kita berbicara tentang roh, kita melihat di dalam surah An-Nahl misalnya atau dalam surah Asy-Syura ayat 52, ruh di dalam Islam itu banyak memiliki makna, banyak memiliki arti dan berbagai macam peruntukan. Nah, itu definisi pengertian secara umum. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Asy-Syura 52 atau An-Nahl ayat 2, roh itu adalah wahyu. Apa itu Al-Quran? Nah, inilah menariknya. Jadi Al-Quran itu bisa disebut sebagai roh. Wa kadzalika auhayna min ruhi. Ya. Ayatnya kalau nggak salah seperti itu ya kan? Dalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruham, ya oke, masya Allah. Sengaja. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Masya Allah. Nah, artinya bahwa di Islam itu ruh itu bisa berarti sebagai Al-Quran atau wahyu. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Al-Quran surah An-Naba atau surah Al-Qadar, roh itu adalah makhluk langit atau malaikat. Jadi tergantung konteks. Tergantung konteks. Tapi kalau kita berbicara definisi bahasa Indonesia, roh itu jelas adalah makhluk halus. Iya kan? Ya. Makhluk halus. Al-Quran menarasikan Al-Mu'min ayat 15, surah Maryam ayat 17. Ruh itu adalah utusan Allah. Bisa juga dikatakan sebagai malaikat Jibril alaihissalam. Ruh juga bisa diartikan sebagai unsur yang diberikan kepada penciptaan kita sebagai manusia. Diterangkan dalam surah As-Sajdah ayat 9. Kemudian Shad ayat 72. Banyak. Ruh juga bisa dikatakan sebagai pertolongan Allah atau kekuatan, spirit yang berasal dari Allah. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Jadi pengertian roh di Islam itu tergantung konteks. Tapi sehebat-hebatnya kemudian, sebanyak ragamnya kemudian pengertian roh, tergantung konteks di dalam Al-Quran, itu tidak pernah merujuk kepada hakikat pencipta. Selalu dimensi itu adalah dimensi ciptaan. Dimensi ciptaan. Nah, saya kira begitu, teman-teman. Itu yang saya pahami. Nah, kalau kita kemudian melihat dari kitabnya saudara kita Kristen seperti yang diterangkan tadi, Yohanes berapa tadi itu dia katakan? Yohanes 4, nomor 24. Theos itu roh. Dan barang siapa menyembah Theos, harus menyembah Theos dalam roh dan kebenaran. Ya, ini sekarang pertanyaan saya gini loh, sahabat-sahabat sekalian. Theos itu roh. Kita simpulkan dulu, Theos itu adalah roh. Ya kan? Oke? Betul ya? Ya. Sesuai dipahami oleh mereka. Ya, Theos adalah roh. Ini adalah Tuhan sembahan mereka kan, teman-teman. Yang kedua, Kristen menyembah di dalam menyembah dalam kebenaran. Roh dan kebenaran. Iya, menyembah dalam baca dulu ya tak, kalau masih ada. Menyembah dalam roh. Sekarang pertanyaannya, menyembah di dalam roh ini maksudnya apa? Ada nggak yang tahu? Kalau kita ya khusyuk guruna, harusnya ya. Menyembah di dalam roh ini maksudnya khusyuk. Iya. Berarti Theos itu khusyuk. Apakah begitu? Iya, Theosnya mereka harusnya. Tidak, saya bingung. Saya mau menjadi Casper saja. Enggak kan, kalau di dalam konteks original teks, Theos itu adalah roh, pneuma. Terus dia harus disembah di dalam pneuma. Kan sama-sama tuh. Iya kan? Jadi kalau Theos itu adalah pneuma, maka harus menyembah dalam pneuma. Nah, sekarang pneuma yang dimaksud Kristen menyembah dalam pneuma yang mana lagi? Theos itu adalah pneuma, maka Kristen harus menyembah dalam pneuma. Maksudnya dia masuk ke dalam Tuhan, lalu menyembah kepada Tuhan. Hah?
Harus bundir dulu Gurunda supaya jadi ini, jadi apa? Jadi neuma, iya kan? Iya, gimana ceritanya? Coba saya ambil pengertian yang lain ya. Saya ambil pengertian ya. Gimana nih? Pera itu, kores itu adalah rumah. Dan barang siapa mendatangi kores harus masuk ke dalam rumah. Kores itu rumah. Barang siapa menyembah. Aduh, gimana nih, saya jadi bingung saya, Bang. Bantu saya nih. Error otak saya nih. Serahkan kepada buku Tatang Sutarman. Ya, coba. Sekali lagi. Theos itu roh. Barang siapa menyembah Theos harus menyembah Theos di dalam Theos. Jawabannya imani saja. Itu kesimpulannya. Buku Tatang Sutarman halaman 82 pojok kiri bawah. Nanti lain kali sahabat-sahabat sekalian, kalau diskusi kepada teman Kristen, tolong tanya pertanyaan ini. Jawab, tolong pertanyakan pertanyaan saya. Anda menyembah di dalam roh itu maksudnya apa? Kalau dia mengatakan kami menyembah roh di dalam, maka sembahlah harus menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh. Maksudnya itu, menyembah di dalam roh itu maksudnya gimana? Menyembah dalam roh. lagi pusing. kan ciri menyembah secara rohani. Oh gitu. Berarti kan ini, kalau kita kan nih teman-teman, misalnya nih Allah itu nauzubillah min zalik. Apa ya? Tuhan itu adalah rumah. Dan barang siapa menyembah Tuhan, barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam rumah. Tuhan itu adalah gedung. Dan barang siapa menyembah Tuhan, harus menyembahnya di dalam gedung. Apa ini? Tuhan itu adalah udahlah, Bang Handi ambil alih lah, Bang Handi. Gua juga bilang apa? Res, ini kita kajian. Res itu ada data saya kirim ke lu, mudah-mudahan ini belum pernah dibahas. Buka aja melalui WA web biar gede layarnya gitu. Res, mengenai udah ada 200 pendeta yang sudah menolak penggunaan kata Allah. Dan nama-nama gerejanya juga ada di situ. Nama orang-orangnya, nama pendetanya ada semua di situ. Dan alasan-alasannya kenapa mereka sudah nggak mau mempergunakan kata Allah gitu. Udah pernah baca nggak tuh ya artikel itu ya? Menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh. Itulah gimana coba. Res, buka WA-nya. Theos itu adalah roh. Barang siapa menyembah Theos, harus menyembahnya di dalam roh. Mana si Kores ini? Semedi dia. Pusing tadi ini, ku kasih materi ini, pusing dia. Theos itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh. Theos itu kan roh. Kok menyembah di dalam roh? Berarti ada Theos, orang menyembah di dalam Theos. Menyembah Allah di dalam Allah. Gimana ini? Tuhan itu adalah itu banyak, Pak. Tunggu. Tuhan itu adalah Allah. Dan barang siapa menyembah Tuhan, harusnya menyembahnya di dalam Allah. Anda bisa paham tidak ini semua?
Tuhan itu yang nggak bisa dipahami kalau berakal sehat. Ini kalimat saya yang terakhir kalau ini, saya Bang Andi. paham. Ini kalimat yang terakhir ini, Dek. Tolong dengarkan saya. Kalau Tuhan itu adalah Allah. Oke. Betul ya? Tuhan itu adalah Allah, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam Allah. Masuk enggak kalimat itu? Bisa enggak dicerna dalam konsep kita sebagai Islam? Nggak bisa. Kalau dalam ilmu nahu apa? Ilmu Saya ilmu paham. tasawuf bisa enggak? Masuk enggak tasawuf itu? Enggak. Ilmu makrifat? ya. Sahabat-sahabat ngerti tidak? Atau tidak ngerti? Paham tidak maksudnya? Atau tidak paham? Bingung tidak Anda atau saya sendiri yang bingung? Bingung tidak Anda atau saya sendiri? Astagfirullahaladzim. Mendingan kita ngomong paham aja. Kita sama-sama paham. Kalau kita nih nggak bisa paham. Oh gitu kesimpulan terakhirnya. Iya. Kalau yang sering saya dengar itu, maksudnya itu adalah kita ini manusia itu menyembah dalam hati saja, tidak perlu fisik ini nggak perlu gitu. Jadi hanya dalam hati saja beribadah itu, gitu. Sama dengan tasawuf yang kebablasan itu kan juga nggak usah kita ditanya sama anaknya, abah kenapa nggak sholat? Kan gitu kadang-kadang ada, oh saya ini nggak perlu sholat, hati saya udah sholat, kayak gitu kira-kira. Ini masalahnya roh, Bang. Ini Ini serius loh ya, ini serius. Saya nggak bercanda loh. Iya paham. Iya. Tuhan itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. Tuhan itu adalah Allah, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam Allah. Dalam Allah. Dalam Allah. Karena mereka berpendapat Tuhan itu ada dalam diri mereka. Oh begitu. Nah, kalau itu yang mereka paham, ya udah selesai. Ya memang udah selesai. Memang begitu kan, setiap Kristen ada Roh Kudusnya. Oh, ya tepuk tangan kalau begitu Bang Andi. Ya itu jawabannya. Berarti Tuhan menyembah di dalam Tuhan. Ah, bagus. Enggak, menurut si Edi Badai, kita ini udah nggak menyembah karena Tuhan ada dalam diri kita. Wah itu cocok enggak itu? Maksud enggak ini data Yohanes 4? Ya kurang lebih sih enggak. Artinya apa ya, kayak Edi Badai itu ngapain nyembah Tuhan lagi? Orang ada Tuhan dalam diri kita yang menuntun kita. Gitu. Oh gitu. Itu kira-kira. Mana Firaun? Allah. Gitu. Iya. Loh, kok turun? Siapa yang turun? Nggak ada. Dek Julius turun tadi. Kenapa dia? Coba saya telepon lagi penggede nani. Aduh nggak diangkat. Telepon siapa? Pak Lamsen. Tadi dia VN ke saya. Memang Tuhan kami, kata dia. Memang Tuhan kami benar. Dia disalib dalam keadaan telanjang. Lalu kenapa jadinya saya repot? Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. Mana Kores ini suruh kerja, suruh buka itu. Biar kita. Apa itu? Itu Res, aku kirim WA ke lu. Itu lu buka.
Terus? Tampilkan di layar. Itu Oh, sudah oke. ada 200 lebih pendeta yang yang nggak menolak penggunaan kata Allah di terjemahannya, termasuk nama-nama Oh, gerejanya dan pendeta, alasannya. Siap. Ini aku open cam ya. Ya, buka di WA web Dibesarin host. Arin. Loh, kok pendeta yang ini? Salah dong. Muka lu kayak Pak Lamsen, Res. Wow. Iya, ini Pak Lamsen waktu belum mualaf. Waktu muda. Ah, iki lo. Siap. Nah, itu dia. Iya, siap. Inchrist.net ya. Ah, tuh, T-nya pakai salib. Keren. Ini apa nih? Ini adanya rekening BCA kah? Ya, jangan dibaca lalu. Apa nih? Latar belakang. Itu yang saya kirim tadi ya? Iya. Ya udah baca. Sampai ke bawah nanti baca. Kagak ada Bang Andi. Ini beda sama yang diketikan WhatsApp. Masa sih? Artikel. Beda lu buka itu, bukan itu. Ini linknya. Tunggu. Bukan link, bentuknya kayak. Ini linknya kan? Ini Bukan, linknya jangan kan? link itu yang dibuka, yang satu lagi. Oh. Itu yang berbentuk PDF Ini? itu loh. PDF. Oh, ini yang gue buka. Oke. PDF. Nah itu. Nah ini. Dasar-dasar penolakan penggunaan nama Allah. Ini kayaknya kekecilan ya. Tunggu. Mana fontnya gua. Oh, ini salah maksud. Siapakah roh kebenaran itu dipinggirin dulu, menghalangi layar. Nah, ini. Dasar-dasar penolakan penggunaan nama Allah dituliskan oleh pendeta Stefri I. Lumintang. Adanya undang-undang yang melarang penggunaan kata Allah oleh non-muslim tahun 1998 dan Januari 2013. Loh, ada ya dulu? Pernah ya? Ya. Baru tahu. Pakai jari aja. Adanya tuduhan bahwa penggunaan nama Allah adalah untuk tujuan misi Karisteng. Menurut pengakuan gereja sendiri, nama Allah adalah nama Tuhan agama lain. Juga sangat berkesan untuk menyebarkan agama Karisteng. Orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Allah karena orang Islam yang duluan menggunakannya. Nama Allah itu milik orang Islam, jangan menodai nama itu. Allah itu berasal dari Arab. Apa maksudnya ini? Gak apa-apa. Kalau Anda seorang Nasrani atau Katolik yang baik, Anda seharusnya menghormati iman orang lain, tidak mencampur adukan menjadi sinkristisme. Bagus ini loh. Kontroversi nama Tuhan dalam Kristen berakar pada ketiadaan konsep nama Tuhan yang baku dalam kekristenan. Kristen masih bingung menentukan nama bagi Tuhannya. Kristen tanpa nama dan konsep Tuhan. Nomor 6. Oh, ada tamu dulu. Hujuala. Apa itu? Hujuala. Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Adakah nama Allah tertulis secara pasti, jelas dan gamblang maksudnya kali dalam naskah asli gospel atau biblos? Mereka meniru-niru kita dengan maksud untuk mengelabui dengan tujuan supaya dapat mengkristenkan umat kita. Terusin aja, nggak apa-apa. Nanti kita jawab. Oh. Sejak kapan Tuhannya umat Islam bisa sama dengan Tuhan yang dipercaya oleh umat Kristen? Tuhan yang dipercaya oleh umat Israel bukanlah Allah. Karena kita Muslim pastinya tidak rela kalau nama Allah Tuhan kita dipakai oleh ajaran lain. Sebab seperti yang kita ketahui bersama bahwa nama Allah Tuhan kita sudah disalahgunakan oleh Kristen selama berabad-abad. Kata Allah dalam Kristen adalah bentuk penghujatan kepada Tuhan. Padahal kata Allah adalah apa ini? Dewa air dan bulan orang Arab. Berasal dari Babilonia. Allah adalah Tuhannya orang Islam. Terus? Ini yang nulis siapa ya? Salah satu kelompok Kristen GBI di Jakarta melakukan ritual pengusiran roh Allah yang dianggap sebagai roh setan. Padahal sebelumnya doa mereka dijawab dan penyakit mereka disembuhkan dengan menyebut kata Allah.
200 gereja di Indonesia yang sudah mulai meninggalkan kata Allah dan konsisten pakai Yahweh sebagai nama pribadi diri Tuhan. Ada berbagai denominasi di dalamnya, mulai dari Gereja Metodis Indonesia, GMI Tionghoa, di salah satu daerah di Sumut, GBI, GAIN, Gereja Alkitab Injili Nusantara, Nggak usah dibaca GKI, semua ya, Gereja. Nggak usah dibaca semua ya, 200 gereja. Iya, Nah, 200. Wow, ini banyak ya Ikhwannya. Waduh, ini. Itu nama-nama pendetanya juga Habis ada tuh. dah. Ah iya. Udah, silakan Bang Handi. Nama-nama Iya, pendetanya dulu sebutin satu-satu. 5 lah orang lah. Oke. Berikut daftar nama pandita-pandita yang menolak menggunakan kata Allah. Pendeta Daniel Alexander, Pendeta Dr. Abu Yusuf Roni dari Gereja Kemah Abraham, Pendeta Teguh Hindarto, MTH dari GAIN, Gereja Alkitab Injili Nusantara, Nafiri Yasua, sekarang di GKA, Gereja Kemah Abraham, Pendeta Jahja Iskandar MTH yang juga pembina Yalensa, Yayasan Lentera Bangsa dan editor Kitab Suci ILT, Gereja Betel Tabernakel Tuberta Jakarta, Pendeta Horas Manalu, Sajana Tadari dan Pendeta Amos Nababan SPAK, Pendeta Roy Effendi Butar-Butar, dan banyak ya Ikhwan ini pendeta-pendeta yang setuju. 200. Sama ini satu lagi Ikhwan yang perlu diketahui, siapa pengacaranya si Kosman yang gagal itu? Kamarudin Simanjuntak juga. Kamarudin Simanjuntak juga, dia pakainya Elohim ya Ikhwan. Iya. Sip, lanjut. Nah itu rencana dia mau bawa ke ini, rencana katanya dia mau bawa kemana lah, dia mau gugat LAI mereka ini, pendeta-pendeta tadi. Iya betul. Dia mau bawa ke ranah hukum lah. Alhamdulillah. Kita support dana nggak atau gimana ini? Kalau mereka butuh, siap. Saya rasa sih mereka mampu lah. Kita support aja. Kalau perlu kalau tahu hari kapan dia mau kemana begitu ya, kita bisa bergabung lah, kan satu ide kan gitu ya. Kita bantu lah. Misalnya suruh angkatin air minum, coba bersih lah, angkatin air minum, gak apa-apa sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau masuk jangan bawa musik. Ya. Aduh, di mute dari Sakura. Bang? Sakura di mute dulu atau diturunkan dulu ya. Salam kenal, saya dari Manado. Saya seorang Muslim. Alhamdulillah. Masya Allah. Cuma saya fan sama Bang Juma saja. Oh iya, Bang Hujuala. Masya Allah. Saya baru naik dari room ini, jadi saya mau sapa-sapa dulu sama Bang Juma, sama kawan-kawannya Bang Juma, itu saja. Iya Bang, guru-guru kita di sini kumpul. Ketua API juga pas ada di abang, di atas kepala abang tuh. Siap Bang, ya. Iya. Oke saja, cuma itu saja, cuma menyapa saja. Makasih ya Bang. Manado, ya, siap. Baik, rapatkan barisan. Abang nggak daftar API juga Bang? Baru mau rencana Bang. Masya Allah. Ya nanti kumpulan API Manado itu insya Allah banyak juga di sana. Ya insya Allah Bang, ya. Siap. Gimana Dek? Alif? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Res lu bawa data itu tadi. Betul. Semoga dengan segera Alif ya. Mendaftar, jangan lupa share-nya. Oh, pendaftaran dulu ya, silakan Ustaz. Siap. Monggo. Iya, mau ngasih tahu aja dulu kalau memang siap mau mendaftar, buka websitenya www.apologetislam.indonesia.org ya. Nanti dibuka website itu, isi semua kolom yang mesti diisi, lalu enter. Nanti tunggu verifikasi dari tim kami. Ya, semoga dengan mudah, dengan segera. Ini sedikit kabar juga, kemarin juga ada yang menghubungi saya dan alhamdulillah beliau tetangga di Raja Basa katanya, dan beliau kayaknya dari orang ini juga, dia nanya-nanya pingin ketemu dan sebagainya. Selok taunya Pak, saya fansnya Bang Jumo. Aduh, kirain fans saya, udah capek-capek ngobrol. Lanjut Gurunda. Tapi beliau sudah mendaftar ke API. Alhamdulillah. Kayak Bang Brahma beliau ini kayaknya. Ya. Kalau udah fansnya Bang Juma, berarti fans kita juga. Mungkin malam ini beliau lagi nyemak juga. Iya dong. Tuh.
Tadi itulah tadi res data yang Dia kita tiap baca malam tadi menyimak itu. katanya Gurunda. Saya sampaikan aja salamnya. Res tadi data yang kita baca itu memang alasannya itu memang harus ada yang kita luruskan sih. Apa ya? Ada penuduhan kata Allah itu gitu loh. Menuduh gitu. Gitu. Jadi apa ya? Ada mendua juga dalam alasannya untuk menggugat itu gitu. Coba aja baca dari awal kan tadi itu ada yang semacam nggak banget gitu ya. Iya, ada dewa air segala. Enggak, maksudnya ada kita umat Islam juga. Terus ada dewa air. Ya masa umat Islam ngomong Allah itu dewa air pakai kata padahal pula. Padahal Nah, itu. Allah dewa air katanya. Oh, ini Islam mana? Siapa yang ngetik itu? Bang Handi. Itu dia. Makasih Bang Marjuki, barakallah. Barakallah, Bang. Wah, ada pensang Ustaz Alif di bawah tuh. Tuh Ustaz, ada Ustaz. Akhi Jibril itu, Akhi Jibril nyampe Jakarta kapan? Bukan masalah saya ini. Ngobrol lama-lama, masya Allah dapat kontaknya. Beliau daftar API ngabarin langsung ngirim fotonya, masya Allah saya bilang luar biasa sekali. Di mana Ustaz pengen ketemu Sherlock, saya kasih Sherlock. Dan alhamdulillah katanya saya adalah fans Bang Juma. Masya Allah kaget saya, luar biasa ternyata tetangga saya itu di Raja Bahasa. Ya lanjut Gurunda. Saya Gimana kalau gini Ustaz salamnya Alif? Dia daftar API, ngobrol panjang lebar. Gitu terakhirnya langsung saya adalah fans PPJ. Itu gimana tuh? Saya katakan Anda biasa di luar. Biasa di luar. Biasa di luar. Oh, besok pagi katanya, siap-siap. Siap Akhi Jibril, hati-hati via Manila. Bawa oleh-oleh ya, Mandau. Oh, dari Kalimantan beliau. Iya. Apa ini mempelajari budaya kesukuan di sana, Gurunda? Ngapain? Kerjaannya kali. Oh, iya. Tadi sore saya sengaja berpetualang, kangen-kangen juga berpetualang ya. Saya masuk di room Oten pertama 5 menit di kick kan kurang asem, nggak enak banget loh kalau di Asik kick banget itu. di safari, oi. Safari Keren. Habis itu safari lagi ke room Ateis. Buset, gue dikerubutin babi ngepet. Bener-bener kagak ada waktu untuk bicara. Saya monitor loh itu saya. Oh, monitor ya. Ateis. Iya, Siapa? ateis Gimana? tapi ada di sana panitia surga muncul. Banyak panitia surga muncul di sana. Ada siapa namanya itu yang kribo rambutnya itu yang mulutnya segi 4 selebar pintunya ini Masjid Istiqlal, siapa namanya itu? Uni Soviet. Aduh. Oh, Bang Jawa dengerin juga ya. Mau saya ikuti sampai selesai sampai Anda abang saya keluar. Iya. Bang Handi, kalau Gurunda kalau kita lagi safari, Gurunda tuh nonton loh. Masya Allah. Jadi jangan merasa kita sendiri kalau safari. Ada Gurunda gitu loh. Pantesan saya pintar ngomong. Ternyata ada Roh Kudus Iya. yang menjunjung saya, menuntun saya. Belum tahu dia, belum tahu. Iya, kok saya percaya diri ternyata ada Bang Juma di belakang saya. Pantesan saya lancar Iya, ngomongnya. selalu gitu. Masya Allah. Tapi selalu diganggu sama itu siapa? Yang bajunya dari kulit babi siapa itu yang sebagai tadi. Suami istri tadi ganggu saya. Iya betul. Karena si Muta teriak di atas. Oh. Memang penyakit hati loh itu. Itu yang mulutnya selebar pintu Masjid Istiqlal, gerbangnya Istiqlal. Penyakit hati dia, bukan komalnya dia loh. Bukan komalnya dia, komalnya ateis. Naik-naik dia yang menghakimi orang di atas. Gila nggak? Bener-bener lah. Ngapain? Coba dibiarkan itu udah berapa kali kalau udah bosan itu aja muter-muter di situ. Turunkan aja dah. Kenapa ibu ini yang emosi? Itu bukan komalmu, komalnya orang. La haula wala quwata illa billah. Memang ini penyakit hati. Datang lagi Bang Handi dibilang PKI modern katanya. Iya. Tapi dasar bengek. Tapi saya nggak terpancing marah lah tadi, cuek aja. Iya bagus. Saya suka kalem.
Ada lagi yang apa itu namanya? Mengaku kayak Rocky Gerung gitu. Ya Wah, itu ini dia. Saya ikut itu. Iya, gua demen nih. Ayo Tapi berdua sama gue yuk, baru 3 season kabur. Gimana sih lu Rocky Gerung? Nggak bener lah. Itulah dia. Habis itu diturunkan ini ya kan, lakinya teriak-teriak aja terus di atas. Jangan bapak jahat. Naikkan ke PC. Kata dia gitu. Naikkan. Dia berasa sepasangan gitu loh. Berasa saling menguatkan ya, cocok lah. Mudah-mudahan bisa mawaddah warahmah. Tapi kayaknya udah kedua pasangan babi ngepet ini udah sulit disembuhkan deh. Memang nggak bisa. Di situ tadi ku tengok loh, kok ini kan bukan komalnya orang. Kenapa mulut selebar pintu gerbang Masjid Istiqlal kok di bawah ini komalnya orang. Sok ngatur gitu loh. Begitu juga awalnya dulu. Dulu awalnya gitu, saya kan tak kenal beliau tuh. Saya lagi diskusi. Terus dia masuk. Dia juga tidak ditunjuk sebagai MC. Dia nuju-nuju orang kan. Habis itu dia, awalnya saya, siapa sih orang ini? Wah, langsung kebentak. Ibu emang siapa? Ibu ini siapa? Kok ngatur-ngatur? Emang ibu siapa? Oh ternyata tidak cukup satu. Baru mau tahu. Tapi sebenarnya kalau dia mau pakai akal sehat itu berdasarkan ideologi negara kita Pancasila, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya ateis itu nggak masuk di situ. Itu sih tadi poinnya sederhana kok, tadi poinnya itu cuma. Iya betul. Karena apa? Ateis itu kan tidak bertuhan, sedangkan ideologi negara kita itu bertuhan. Dia bawa lagi ke pasal 29, saya hajar lagi di situ. Dia bawa memang sudah sampai diajak ke Jakarta ya? Iya, diajak ke Jakarta. Ikut juga. Ya negara ini kan tidak memaksa orang memeluk agama tertentu. Boleh bebas Anda memeluk agama, tapi dia tafsirkan kalau begitu boleh ganggu ateis. Ingat dulu ada PMPS 65. Makasih. Siapa tadi itu? Pendatang baru ya? Paduka. Oh, salam kenal. Makasih ya. Pak Hens. Ada 6 atau 7 ya yang resmi di negara ini kan gitu. Semua bertuhan kan gitu ya. Ya silakan memilih di antara salah satunya. Ateis mau milih siapa? Nggak ada. Negara ini nggak mendukung orang yang tidak beragama. Nah ini dia yang panas-panas di situ gitu, diputar-putar terus. Makanya ending terakhir itu saya bilang itu ateis itu nggak cocok tinggal di Indonesia. Di situ dia emosi dia itu. Iya, saya ikutin. Bang Salabes. Iya bang. Mulai malu mau minta naikin. Siapa tuh? Itu ada Diko. Diko, selamat. Cocok lah. Diko. Bang Salabes. Ya. Oh, udah dinaikin, kan belum dinaikin. Udah di atas pohon. Apa bang? Alhamdulillah akhirnya dinaikin juga. Halo Kores. Masya Allah Bang Hendra. Tadi dikasih ST. Baiklah. Izin Bang Zuma. Tutup bandara nanti Makassar ini. Ya gimana Bang Dino? Saya ini kemarin sempat naik di komalnya Bang Handi Salabes. Siap. Sangkain belum dinaikin gua tadi. Iya. Terus saya ini dari Bandung, terus saya sempat deket dulu, cukup dekat sekali sama Coach Stephen Indra Wibowo almarhum. Oh, Masya Allah. Saya sering nongkrong sama beliau itu di Kampung Padi, di kafenya di daerah Dago, yang ngebahas tentang apologet juga. Beliau kan memang berangkat dulu dari debater internasional. Dan akhirnya banyak sekali bercerita sama beliau, sampai satu ketika itu saya pernah diundang kajian di salah satu masjid besar di Bandung sama beliau berdua. Saya ini tunanetra Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya tunanetranya dari 2018 baru, dulu bisa melihat normal. Ya. Itu saya cukup mengikuti debatnya Bang Zuma ini karena buat saya
literasi tentang agama ini tidak cukup hanya berbekal iman kepada Quran dan hadis, tapi untuk mengenali agama lain, untuk menjadi kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, ataupun yang benar ataupun yang bukan, itu menurut saya penting ada debat-debat seperti ini gitu. Masya Allah, iya betul. Iya. Dan saya ini tunanetranya gara-gara minuman keras Bang Zuma, gara-gara alkohol. Oh keren itu. Pelajaran bagi yang lain. Pelajaran bagi yang lain itu. Nah itu kemarin kan saya sempat dengar Komal ngebahas tentang ada anggur itu yang diminum sama Yesus dan yang lain-lain, bahwasanya di agama sebelah itu memang mereka ini mengkonsumsi minuman keras. Nah konten-konten saya memang banyak sekali konsen kepada minuman keras, dan syukur alhamdulillah saya bergerak dakwah di situ. 100 orang lebih itu sudah berhenti konsumsi alkohol Bang Zuma lewat konten saya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Istri saya lagi hamil, ini kan kebetulan Bang Zuma, istri saya hamil anak kedua. Iya, Masya Tiap Allah. beres salat subuh tuh saya ngedengerin siaran ulangan debatnya Bang Zuma di YouTube. Itu istri saya sampai, bisa gak sih dengerin yang lain? Iyalah, orang teriak-teriak aja pun di situ didengarin sama ibu menyusui. Satu kampung kita Bang Zuma. Oh ya? Dari Bone saya juga. Allahu Akbar. Sama dari Ita. Iya. Ini juga Aduh. istri juga orang Sulawesi. Mana kamu teh? Bugis yang mana? Sengkang, dia di Sengkang juga. Di Sengkang. Mau pada mau gitu je. Masya Allah. Masalah surah mana mau gitu boleh. Teki Monro ke Kenye. Teki Monro. Di mana kita tinggal? Di Bandung sekarang. Oh di Bandung. Oh Sekarang udah menjadi orang Bandung. Kumaha Mahadamang. Kumaha Damang. Tapi logat tidak bisa dihilangkan. Iya mak koni roka apa? Iya. Okut sedikit. Iya mau takut sedikit. Ya Allah ya Karim. Iya Bang Zuma, ya sudah Bang Zuma, lanjutlah kegiatan. Oke, Kita juga sip. Ini mau live streaming ini. Baik sahabatku, terima kasih banyak ya, sehat Makasih buat selalu ya. Bang Andi Salebes, juga buat Kores. Gue ngefans sama Kores, ini keren dia. Kelengaannya keren. Iya. Jangan. Kenapa? Aku kasih lambung. Ya udah, siap deh Bang Zuma, buat teman-teman Ya, lain udah. semangat semuanya buat perjuangan dakwahnya, mudah-mudahan Masya Allah. diisi pahala jariah dan menjadi pembela kelak di amal akhir. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aja tak lupa ceme. Ya, cemekin di. Cemekin di. Pantai kayak yolo iya 5 menit di. Kalau juga mau ditoleh. Oke, silakan dilanjut Akhi Sugi. Kajian untuk memancing teman-teman agar ke atas, dan Dinda Kores tolong yang tadi dedaknya ditabur lagi. Ya. Ya, silakan. Sasuke. Nah, dikasih lagi tuh. Gemes katanya. Ya udah, jadi kawan-kawan Karisteng, kita di sini itu kan memberitahukan bahwa Allah adalah Tuhan yang benar gitu. Lo mau menghujat seperti apapun yang nggak bisa, karena lo nggak bisa sampai kepada pemikiran lo tentang Allah, nggak bisa. Selama lo menyembah apa tadi yang Brunda bilang, roh-roh, lo nggak bisa gitu menghujat Allah, nggak nyampe bre. Makanya kalau lu ingin menyembah Tuhan yang benar, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa begitu? Karena bayangkan Tuhan lu, wahai Karisteng. Perhatikanlah Tuhan lu dan bandingkanlah dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ada satu kesamaan. Apa itu? Berkelamin. Tuhan kalian ada kelaminnya. Itu udah pertanda itu udah pertanda Tuhan yang salah. Ayolah, tanya-tanya tentang Islam supaya lu paham kebenaran itu seperti apa gitu. Lu kenapa kalian hidup enak di Indonesia? Karena yang ngatur Islam. Coba lu yang diatur Karisteng kayak siapa? Yang di Uganda itu namanya Aula. Nah itu lu makan rumput gajah di sana lu, sama plastik. Sedih bre. Lu cek Timor Leste coba.
Itu kalau COVID Indonesia nggak bantuin itu 3 generasi batuk-batuk semua tiap ngobrol. Oh apa kabar? Baik. Mau kemana kerja dulu? Gitu bre. Untung negara mayoritas Islam Indonesia ini membantu Timor Leste gitu kan. Kalian menghujat pakai TikTok, beli pulsa. Kenapa bisa? Ya karena kalian hidup di negara yang mayoritasnya Islam. Coba lu hidup di Uganda, di Liberia lu di Liberia ya, lu mau makan, lu nyari orang. Lu congkel-congkel tuh ginjalnya, lu masak tuh semur ginjal orang Liberia, penyembah Yesus itu. Bersyukurlah kalian tuh bersyukur ada di Indonesia gitu. Nah kalau ingin tahu lebih benar, naik bertanya, kami jawab. Tapi kalau dijawab jangan sakit hati, gitu aja sih. Oke, ayo sini naik. Christian Princess bawa ke sini, pipis kucing bawa ke sini, Billy Tabuti bawa ke sini. Alhamdulillah. Bom manusia tanpa leher bawa ke sini. Siapa lagi yang ini? Oh, si wanita berwajah Volkadot, Agatha bawa ke sini. Sama yang lagi dimusuhin sama Yesus, Buti bawa ke sini. Dialog enak gitu kan. Sama yang rambutnya kutuan berminyak terus ditutupin kerudung, Mikana bawa ke sini. Kita berdialog dengan santuy gitu. Ya enggak? Susah amat dialog. Kalian bertanya kita jawab, kita tanya kalian jangan tewas. Karena kalau kalian tewas, bagaimana lagi para penyembah berhala akan bersorak-sorai dengan Islam, kan gitu. Ayo mari, jadi kami mengundang kalian untuk naik ke atas room sahabat Bang Zuma dan bertanyalah sepuasnya. Sampai pagi kita layani. Ngantuk, tidur dulu, besok bangun, masuk lagi ke room sahabat Bang Zuma, nanya lagi. Gitu. Copot-copot rahang lu, yang penting lu syahadat, bre. Sini, ayo naik. Nggak ada yang mau naik, ya udah gua lanjut jadinya. Gitu. Atau mau adu lagu-lagu kayak si pipis kucing bikin lagu gitu kan. Ya, kenikmatan di surga adalah. Nanti kan gua langsung isi tuh rapnya. Kenikmatan di surga adalah ngawinin Tuhan. Aselole. Ngawinin Tuhan. Kita kan bisa featuring jadinya, ya nggak pipis kucing. Lo isi lagu-lagu, gue juga isi di lagu-lagu lu gitu. Tapi intinya satu, jangan sakit hati gitu. Siapa tahu ketika dialog di sini juga kan, siapa tuh andalan kalian yang viewernya 3.000-an bikin benci taritung yang lain. Mikana. Siapa tahu ketika Mikana dialog di atas juga kan rambutnya jadi putih bersih mengkilap kayak diurus sama 7 pakar rambut terbaik di dunia kan, tanpa kutu, tanpa minyak. Ya enggak? Naik ke sini Mikana, sembuh lu, rambut berminyak lu sembuh serius. Itu Mikana waktu kemarin krisis minyak dia nggak susah Iwan, dia tinggal meres rambutnya tuh, diperes rambutnya, goreng telur deh anjay. Kenapa bisa begitu jawab Mikana? Karena menyembah Tuhan yang salah. Nah ini udah ada yang naik, Umar bin Khattab. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf semuanya kanda-kandaku tabe. Saya naik sebenarnya sekedar cuman minta informasi, minta petunjuk kepada kanda-kandaku untuk saya mau mendaftar sebagai anggota Apologet Indonesia. Izin, saya sudah DM Kanda Alif dan Bang Suma mungkin lagi pada belum izin. Nah, ketika mendaftar API silakan ditunjukkan bakat terpendamnya. Alhamdulillah, memang selama ini saya cuman menyaksikan di YouTube dialog tersebut. Saya juga baru download ini aplikasi TikTok karena ternyata di sini untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Sudah lama saya mengikuti dialog-dialog tersebut dan insyaallah pengen belajar gitu Bang. Izin. Alhamdulillah. Ya, saya tinggalnya saya tinggalnya di Makassar Bang. Bang Kores di report.
Turun dulu deh, habis itu naik lagi. Ya, siap ya. Ngambek kan nih. Bukan Bang Umar. Bang Umar di mana di Makassar? Saya tinggalnya di Bara-Bara ya, Bang. Wow. Keren itu, keren. Masya Allah. Iya. Dan Di Bara-Bara alhamdulillah selama saya lihat videonya Bang Suma, dialognya memang dari dulu saya terinspirasi, cuman untuk mencari masih dari teman-teman. Suaranya putus, Bang. Oh, mungkin jaringan saya, Bang. Ya. Iya, gimana? Memang selama ini Gimana? tiap malam saya menyaksikan itu, tiap saat saya menyaksikan. Dia sudah berbagi banyak edisi, dan menurut petunjuk teman-teman katanya itu untuk mendapat informasi lebih update masuk ke aplikasi TikTok. Makanya saya baru download tadi pagi untuk bisa mengikuti secara langsungnya ya. Cuman itu saja Bang, saya cuma mau izin minta petunjuk untuk bisa menjadi anggota API ya, karena memang Makassar nanti kita akan besarkan karena di sini pusatnya soalnya. API itu berpusat di Alhamdulillah Makassar. Iya. Nanti ketua kita yang jelaskan. Kebetulan ada ketua kita di sini. Silakan Dinda Liv. Siap. Ahi Umar, izin saya sampaikan untuk bergabung dengan API kita semua berangkat dari dan di situ kita masuk ke websitenya www.apologetislam.indonesia.org. Itu juga ada di bio saya Bang, kalau memang bingung ngetiknya atau apa gitu. Nah nanti diklik aja, ikuti di situ kolom-kolom yang mesti diisi. Nanti setelah diisi enter aja, nanti masuk ke admin kami, dan dari admin API sendiri memverifikasi, biasanya jarak 3 hari. Nah setelah 3 hari belum ada jawaban atau balasan, nanti disarankan memang langsung ke emailnya apii.pendaftaran@gmail.com gitu emailnya. Nah di situ jadi intinya nanti dapat verifikasi dari tim admin kami bahwa Anda sudah terdaftar begitu. Ahi, kita nanti semua kalau sudah tergabung, sudah terverifikasi, ada nomor anggotanya, biasanya nanti kita nyemplung di satu rumah yang sangat besar. Di situ kita satu keluarga API dari berbagai wilayah dan daerah termasuk Gurunda semua di situ ada ya. Insyaallah. Siap baik. Ya, terima kasih banyak Bang atas impornya Bang. Kanda-kandaku semua minta maaf tabe. Jadi izin Kak pamit. Saya sebentar mau update semuanya. Oke, terima kasih. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin saya sedikit Kores belum nyambung ya. Silakan Dek. Yang tadi kebingungan kata ruh tadi, namun merujuk kepada di sebelah, saya cuma membaca aja beberapa literatur dan kan di saya baca yang versi ini ya, yang di bahasa Arab itu memang di situ kan menggunakan Yuhana 4:24 Allahu ruhun walladina yasjuduna lahu birruhi wal haq yang bagi ayyasjudu dan seterusnya itu. Nah ternyata kalau saya lihat beberapa keterangan di sini ya, Afwan Gurunda, sebenarnya kalau mereka yang mungkin kosakatanya luas sih enak ya berusaha penjelasannya dari mereka. Nah ini kan di kitab sendiri ini saya sedang membaca aja gitu, bahwa di sini juga kata ruh itu di dalam kitab ini sendiri itu badalun nafsihi, jadi pengganti dari kata jiwa. Jadi ini kepada manusianya ya, maksudnya harus menyembah dalam ruh itu, maksudnya harus dengan jiwanya. Ini penjelasannya sebenarnya di sini ada kalau versi bahasa Arab, tapi ya walabdun nafsi badalun an ruh, dan kata nafs
nafsun, jiwa itu pengganti dari kata ruh. Oleh hadaya takidu kasiruna an hunaka. Nah, ini pemahaman dari memang Kristen dari Arab ini kan ada kamusnya di Al-Muqaddas, ar-ruh kan gitu. Ruh itu seperti apa? Nah, ketika memahami bahwa diksi bahwa di sini contoh dia masuk wallahu ruhun goiri mahdud gitu. Allah itu ruh. Di sini maksudnya sebuah penjelasan ya, kalau kita coba baca maksudnya sesuatu yang tidak terbatas. Artinya jiwa, keberadaan kehidupan yang tidak terbatas gitu. Nah, ini di kitabnya kawan sebelah ya kita baca, yang tidak terbatas ya, dari ajalinya gueri mutagoyir, yang tidak pernah berubah piwujudihi di dalam keberadaannya gitu, wa hikmati dan hikmatnya, wa qudratihi dan kekuasaannya, wa qudratihi dan kesuciannya, keberadaan kekudusannya gitu, wa adilihi dan keadilannya dan seterusnya. Ini sebenarnya memahami ruh di sini. Makanya di dalam Kristen yang bahasa Arab, kalau kita baca ketika Tuhan itu, esensi Tuhan itu, dia juga menggunakan kata adat, merujuk kepada esensi Tuhan itu. Jadi dat itu kan esensi Tuhan gitu. Nah, itu kata lainnya. Ar-ruh juga di sini maksudnya sesuatu Tuhan itu yang tidak terbatas gitu. Ada, hidup, tapi keberadaannya tidak terbatas dari ajalinya. Guar mutagoyir, tidak pernah berubah gitu. Piwujudihi, di dalam keberadaannya gitu. Nah, bedanya memang ketika di sini di dalam bedanya ini ya, Kristen yang Arab ini, yang Koptik ini, cuman dia itu musyrik. Karena apa? Disebut ada Ibnullah gitu kan, ada anak Allah di situ, disebut juga sebagai Tuhan juga. Nah, bagian dari Tuhan juga. Nah, ini yang kita baca dari Yohanes 4:24 di sini. Maksud dia katakan bahwa Allah itu ruh itu kan. Nah, sebenarnya Allah itu artinya memang yang maha hidup sebenarnya, kalau kita coba merujuk kepada beberapa tadi penjelasan, yang ada hidup gitu kan, yang tidak pernah berubah, dan orang yang menyembah dia itu harus dengan jiwanya, dari terdalamnya gitu, napasnya, jiwanya itu harus hadir ketika menyembah Sang Maha Hidup gitu. Nah, itu kalau kita coba memahami ya dari versi bahasa Arab, cuman beda. Bahkan mereka itu mengutip di sini menjelaskan perbedaan ini tentang Ruhul Kudus dan bagaimana nih tentang Al-Qur'an, bagaimana Al-Quran itu menyikapi tentang Al-Masih, Nasrani, dan Injil dan seterusnya. Dia jelaskan, cuman memang itu karena dia terbatas di sini jadi nggak begitu paham ya. Karena di dalam Islam juga ada yang perlu dipahami bagaimana literatur Islam itu lebih jelas lagi. Tapi esensinya di sini dengan Nasrani ya, kalau kita sebut di sini mungkin bagaimana mereka memahami ketika pertama dia paham bahwa Allah itu adalah nama Sang Pencipta, itu jelas. Cuman dia katakan bahwa dibagi gitu, ada Ibnullah juga, ada anak Allah, putra Allah yaitu Al-Masih sebagai Tuhan juga. Nah, itu permasalahan buat mereka. Tapi kalau saya coba tadi baca Yohanes 4:24 itu ada ada sedikit. Nah, ini kan ada kamusnya ya yang sedang kita baca. Apa itu ar-ruh? Di sini kan ruh itu apa? Tadi kita buka. Ya, kita coba tangkap sih begitu pemahamannya. Karena di sini ruh juga bisa digantikan sebagai fil kitabi badalun nafsihi. Jadi dalam Alkitab ini sebagai pengganti dari jiwa gitu. Kata ruh ini. Jadi berarti menyembah Tuhan itu harus dengan jiwanya hadir gitu. Benar-benar menjiwai. Nah, gitu kurang lebih. Kalau saya coba pahami, afwan Gurunda. Kalau literatur bahasa Indonesia memang kita lebih baik saya mengerti kalau saya tidak mengerti gitu. Lanjut. Ya, kalau dari perspektif yang tadi hampir sampai kepada kaidah makrifat, tangga-tangga kemudian di dalam mengenal Allah. Kalau itu yang dipahami. Masalahnya ketika dia menggunakan bahasa Indonesia itu sangat jauh berbeda. Nah, itu dia masalahnya. Karena larinya ke roh. Artinya roh tok. Kalau dia lari ke roh, berarti kan makhluk halus. Tapi kalau yang dilihat tadi pengertian roh menurut yang mereka tafsirkan, ya perbedaannya cuma ada kata Ibnu apa tadi itu? Iya, Ibnullah, ya Al-Masih itu Ibnullah juga itu aja kan? Betul. Ibnullah aja kan? Betul. Nah,
Berarti di kitab mereka juga memang dari dulu menggunakan kata Allah, itu tafsiran yang baru. Dan Allah memang ditujukan kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi kan? Betul. Tapi cuman berbeda kemudian ketika ada manusia yang disebut sebagai anak laki-lakinya Allah. Itu aja perbedaan. Oke. Betul, Gurunda. Ya. Aikores tadi apa yang dilanjut? Dinda Kores monitor. Oh, paling ada di inilah. Tagalog. Di Tagalog Kristen atau Islam? Wah, itu coba. Saya Muslim, Bang. Oh, alhamdulillah. Ya udah, apalin ini ya. Apalin ini ya, apalin sesuatu yang akan kita pakai di Munas Api ya. Ya Ikhwan, tangan dua di atas untuk siap-siap bertepuk tangan. Taburkan dada. Oh ya, Bang, saya boleh bertanya nggak, Bang? PDHT, Laskar PDHT, Laskar Apologet Islam Indonesia, Laskarku Laskar AP Ale, Laskar PDHT, Laskar PDHT, Laskar Apologet Islam Indonesia, Laskarku Laskar AP Ale. Merahkan komal wahai laskar-laskar kami. Ya, bagaimana akhi Duta Galau? Hidup Pak Jokowi. Baik, Bang. Oh enggak. Sebelumnya terima kasih karena udah menaikkan saya. Saya udah mengikuti Apologet Islam ini dari 2 tahun yang lalu ya. Kecil. Dan baru kali ini dinaikkan. Oke, jadi ini yang bikin saya bertanya-tanya. Udah lama saya simpan pertanyaan ini, jadi belum terjawab juga sampai sekarang. Oke, ini pertanyaan saya terkait dengan Nabi Isa atau dengan ya mungkin Yesus gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah hikmah dari penciptaan Nabi Isa atau Yesus. Karena dari pengetahuan kita ya, dari 25 nabi yang kita ketahui, kecuali Nabi Adam itu memiliki orang tua gitu ya, memiliki ayah atau ibu gitu, ayah dan ibu. Nah, mengapa justru Allah itu menciptakan Nabi Isa itu tanpa ayah gitu loh? Jadi karena seperti yang kita lihat sekarang ya, dengan tanpa adanya ayah bagi Nabi Isa itu menimbulkan banyak fitnah. Bagi teman-teman Kristen mengatakan menjadi anak Allah lah, atau bagian dari Allah lah gitu, bagian dari Bapa lah gitu loh. Nah, mengapa justru Allah menciptakan Nabi Isa itu tanpa ayah seperti itu? Mungkin cukup pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Dinda Alif mau jawab. Mau bayar sih? Ya, saya mungkin sembelak. Bang, sebenarnya kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, clean and clear ya, very clear. Karena di situ Al-Quran mengatakan, misal Bismillahirrahmanirrahim, wallati ahsanat farjaha fanafakna fiha min ruhina wa ja'alnaha wabnaha ayatal lil alamin. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami, dan kami jadikan dia, ibunya Sayyidatina Maryam dan anaknya dan Nabi Isa itu apa tujuannya? Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha besar bagi semesta alam. Jadi semua yang ada di muka bumi ini harus tahu bahwa ada Sang Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa seorang ayah gitu. Makanya di situ ayatnya jelas bahwa menunjukkan Sang Maha Kuasa, ini tanda-tanda kekuasaan Sang Maha Kuasa bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Nah, itu sebenarnya kalau Al-Quran clear, kita nggak bisa dibulak-balik kayak manapun, ya memang begitu fungsinya gitu loh. Mungkin lebih detail, lebih jelas lagi, tafadhol Gurunda. Oke. Jadi Al-Quranul Karim kan jelas mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan pertanda kepada Bani Israel.
Nah, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah? Karena dari sejak Nabi Musa alaihissalam diutus kepada mereka, yang mereka perlihatkan hanya pembangkangan demi pembangkangan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Apa yang Allah lakukan kemudian? Ya. Azagallah qulubahum. Jadi Allah kemudian karena mereka berpaling dari kebenaran yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, apa kata Allah? Maka Allah memalingkan hati mereka. Apakah sampai di situ? Tidak. Allah mengatakan kemudian, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Lalu kemudian kalau kita melihat kefasikan orang-orang kefasikan Bani Israel yang kepadanya datang Nabi Musa alaihissalam dengan berbagai macam perangkat mukjizat, tanda-tanda kenabian, kekuatan yang sangat luar biasa, kemudian bagaimana Allah memperlihatkan mereka agar mereka itu kemudian menjadi taat, tapi ternyata mereka tetap saja berpaling. Nah, lalu setelah itu Allah ingin membuktikan bahwa mereka bangsa pilihan ini adalah benar-benar Allah buktikan kepada mereka ketika Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Maka Allah kemudian melihat mereka ingkar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Allah menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada mereka, Allah memberikan ruang, Allah memberikan peluang. Dengan apa? Dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika kemudian di dalam Al-Quranul Karim, bahkan di dalam hadits diterangkan bagaimana kemudian mereka dijadikan sebagai penebus, pengganti yang masuk ke dalam neraka dan mengisi kemudian neraka yang sejatinya disiapkan kepada orang-orang yang beriman yang memiliki dosa, lalu kemudian dosanya dihapuskan oleh Allah, lalu mereka lah yang menjadi penghuni neraka, yaitu Yahudi dan Nasrani, di antara mereka yang kufur kepada Allah. Allah sudah punya jawaban. Ketika Nabi Musa alaihissalam kami utus, kamu ingkar. Lalu kami utus lagi Nabi kami yang terakhir untuk Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Lalu apa kata Nabi Isa? Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Nabi Isa datang, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang ada di antara kalian, yaitu kitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maaf. Lalu apakah mereka kemudian beriman? Tidak. Allah ingin menguji, Allah ingin membuktikan bahwa mereka adalah bangsa tegar tengkuk. Dengan Nabi Isa diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa akan datang seorang nabi setelahku bernama Ahmad, wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu Nabi Isa sampaikan kepada mereka apa yang terjadi, pengingkaran. Nabi Isa dianggap sebagai anak hasil persinahan dan seterusnya. Jadi Allah punya alasan kemudian menjadikan mereka sebagai bahan bakar api neraka, karena memang sudah ada jalannya. Allah akan membalas mereka dengan sengaja Allah memberikan utusan-utusan dan mempertontonkan kemudian kemungkaran dan pengingkaran mereka terhadap utusan Tuhan. Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, bukannya mereka kemudian semakin takut kepada Allah, mereka justru semakin menghujat. Dengan lahirnya kemudian sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, bukannya mereka itu menjadi mendekatkan diri kepada Allah, ternyata Allah pencipta langit dan bumi mampu membuat kemudian manusia hamil tanpa suami, tetapi justru membuat mereka semakin ingkar. Inilah alasannya kemudian. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala itu berhenti? Tidak. Lagi-lagi Allah kemudian memperlihatkan kasih sayangnya meskipun kemudian mereka ingkar. Di dalam Al-Qur'anul Karim
Di surah Al-Maidah Allah kemudian menyeru mereka, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Tetap aja Allah itu prioritaskan kepada mereka. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus, Allah masih mengingat mereka. Padahal kemungkaran dan keingkaran mereka terhadap Allah itu sudah semakin menjadi-jadi zaman hari. Tetapi Allah kemudian masih menyampaikan risalah itu melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab yang tidak percaya kepada utusanku, yang tidak menerima Nabi Musa alaihissalam, yang tidak menerima Nabiku Isa alaihissalam, sekarang telah datang utusanku yang terakhir yang aku utus untukmu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Aku utus beliau kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan banyak yang dia biarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ini seruan Allah kepada mereka yang ingkar kepada mukjizat dan tanda-tanda yang diberikan Allah melalui Nabi Isa alaihissalam. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznillah wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itu wahai ahli kitab, dengan Al-Quran itu wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun di antara kalian yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Ini kesempatan terakhir yang diberikan. Nabi Musa mereka tolak, Nabi Isa mereka tolak, baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian diutus kepada mereka, tetap juga mereka tolak. Dan dengan Al-Quran itu kemudian Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi Allah memang sengaja memberikan mukjizat-mukjizat kepada mereka untuk mencolek mereka agar mereka itu tekun taat untuk meneguhkan hati untuk mentaati perintah-perintah Allah. Tapi ternyata mereka tetap aja ingkar. Sebagian dari mereka, meskipun ada yang beriman. Sekira gitu, Bung. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Juma. Sama-sama. Saya merasa puas banget dengan jawaban Bang Juma. Ustadz Alif juga terima kasih jawabannya Ustadz. Mungkin yang terakhir ya Bang Juma. Ini jujur ya, 3 hari belakangan ini saya pusing banget. Saya mau protes lah. Saya mau protes ini bagi teman-teman Kristen yang saya hormati. Saya udah ini jujur ya, udah minum Bodrex masih belum mempan. Kenapa saya bingung? Makanya kenapa namanya saya duta pusing? galau ya. Iya itu bener Bang. Kenapa saya bingung ya? Ini yang pertama, Yesus itu dicobai iblis. Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Yesus itu makan ikan goreng. Ya dia manusia dong gitu kan? Lah enggak lah. Yesus kan bisa membangkitkan orang mati. Yesus kan ini apa namanya bisa orang mati terus bangkit di hari ketiga gitu. Mereka dia Tuhan dong lah, jadi Yesus manusia dan Tuhan gitu kan. Oh iya Yesus itu 100% manusia, 100% juga Tuhan gitu lah, 200% dong jadinya gitu kan. Nah terus lah kalau begitu Nabi Elisa kan juga membangkitkan orang mati, Nabi Musa juga membelah laut, apakah mereka Tuhan gitu kan? Ya kan enggak gitu loh. Jadi mereka itu dikasih oleh Allah suatu mukjizat untuk menunjukkan kebesaran Allah gitu loh. Jadi bagi teman-teman ya gimana ya, bagi teman-teman Kristen kalau memang masih menyamakan Yesus itu sebagai Tuhan karena ada kekuatannya, itu bukan kekuatannya sendiri. Buktinya Yesus berkata dia berbuat itu bukan kehendaknya sendiri gitu loh. Jadi tolonglah Kristen jangan bikin saya galau lagi gitu loh. Saya pikir cukup sih Bang. Jadi apa sih yang terjadi kepada mereka, mengapa mereka jadi berpikiran seperti itu sih Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini Bung, kita kalau di Islam itu kan udah final. Keberadaan kita di sini sebagai apologet Islam Indonesia
hanya kemudian untuk memberikan edukasi kepada umat Islam yang awam agar senantiasa bisa duduk dengan tenang apa dan bagaimana fenomena yang terjadi saat sekarang ini terkait dua agama ini. Maksudnya gimana? Ya kita tanamkan kepercayaan kepada umat Islam. Kalau di sebelah mereka menggunakan istilah-istilah Islam untuk kristenisasi, maka tugas kita kemudian membentengi akidah umat. Mereka punya doktrin, kita punya doktrin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doktrinnya kita. Itu kepercayaan yang harus kita pegang sampai mati. Kita harus mengatakan Tuhan itu satu. Tuhan yang satu itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan yang satu itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan yang satu itu tidak ada yang sama seperti dirinya. Tidak ada makhluk yang serupa dengan dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Nah, sedangkan yang dipertontonkan hari ini, yang saudara bingungkan tadi, itu Al-Quran sudah menggariskan. Kenapa itu bisa terjadi? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Ini sudah sering dan berulang saya sampaikan. Kenapa mereka bingung seperti itu? Atau kita orang-orang ini yang tidak memahami secara kontekstual, kenapa kondisi itu ada terjadi? Dia tahu, dia manusia, dia ngerti, dia dilahirkan, dia paham, dia dinetein, dia paham, dia diboboin, bahkan mereka paham itu dia dimatikan dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Ada kekuatan yang menjadi backup, yang membuat kemudian Allah menyatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di antara seluruh makhluk. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika. Nah, lalu kemudian ketika dikatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, orang-orang kafir itu adalah penolong setan. Penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya dia begitu, karena mereka adalah kaki tangan. Ini juga yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran. Iyad'un min dunihi illa inathan wa iyad'un illa syaitanan marida. Ini yang Al-Quran terangkan. Dan mereka yang mereka sembah selain daripada Allah tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Coba bayangkan, yang saudara saya uraikan tadi itu serba makhluk halus. Serba makhluk halus. Yang membisikkan kemudian Yudas, makhluk halus. Yang membisikkan imam-imam kepala mahkamah-mahkamah agama untuk melakukan kesaksian palsu demi penangkapan dan penyerahan oknum satu itu juga adalah makhluk halus. Maka Allah mengatakan iyad'un min dunihi illa inathan. Berhala yang mereka sembah itu adalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan, makhluk halus yang durhaka. Tadi sebelum Anda masuk, ada seorang teman mengaku bahwa Tuhannya itu adalah makhluk halus, roh. Ini makhluk halus yang dimaksud ini dia nih, menyembah setan yang durhaka. Lalu kemudian kedudukan kita, apakah kita harus lari? Kita harus menghindar? Kita harus kemudian berhenti dari situ? Tidak. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Yang mereka sembah selain Allah adalah makhluk halus yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong untuk setan berbuat durhaka kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kemudian Anda dibingungkan dengan keadaan itu, ya itu dia. Dikarenakan memang adalah keadaannya yang harus kita akui. Umat Islam harus mengakui. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka adalah penolong-penolong setan untuk kemudian membuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira begitu, Bung.
dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuat saudara saya tidak lagi bingung dan tidak lagi galau. Amin ya Allah. Amin. Ya, terima kasih Bang Juma, terima kasih. Masya Allah. Baik, cukup puas sekali mendengar jawaban Bang Juma, tegas, lugas dan padat ya Bang Juma. Saya mohon izin pamit ya, abang-abang, bapak dan semuanya. Terima kasih karena sudah menaikkan saya. Pesan saya yang terakhir adalah Bang Juma semangat terus, tetap sehat, jaga kesehatan dan juga jangan takut untuk menyebarkan kebenaran. Juga saya kagum juga ada Ustadz Sugi dengan hafalan Bibelnya yang sangat mantap. Bang Kores dengan kekocakan dan fakta-fakta sejarah yang luar biasa. Ustadz Alif dengan suara yang lembut sekali. Bang Handi pertanyaan-pertanyaan jebakan. Dan juga Bang Neflos. Semangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengiring daripada pertanyaan saudara, saya tutup dengan satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yanqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Al-Quran menggambarkan dan perumpamaan bagi para apologet adalah mereka yang menyeru orang-orang kafir, menyampaikan siang dan malam tentang kaidah Tuhan yang benar, tentang kaidah kebenaran seperti apa. Mereka orang-orang yang menyeruh kepada orang kafir itu ibarat gembala yang meneriaki hewan, yang mana hewan ini tidak mendengarkan selain hanya suara, selain hanya panggilan, selain hanya teriakan, yang ada hanya ketukan yang masuk ke dalam kuping mereka. Tapi sesungguhnya mereka tuli, bisu, buta. Oleh karena itu mereka tidak mengerti. Ini Al-Quran yang menggambarkan. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Seumpama umat Islam itu menyampaikan kebenaran kepada mereka laksana gembala yang meneriaki hewan. Mereka hanya mendengarkan suara sang gembala, tapi hewan-hewan ini tidak mengerti apa yang mereka dengarkan. Inilah yang terjadi. Coba tanya, 1 tambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Tralalalala. Apa jawabannya? Tantang, tuntung. Tanya, jawaban mereka berapa? Apa yang mereka jawab? Siji. Yang satu ini sebelum semuanya tercipta, siapa namanya? Father. Yang kedua setelah ibunya ngeden, siapa namanya? Boy. Setelahnya siapa lagi? Roh. Merpati. Ya kan? Ada berapa? 3. Coba saya ulang. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ndol? 1. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ini Al-Quran sampaikan seperti itu. Ini yang Al-Quran sampaikan. Makanya tadi saudara saya yang galau itu, nggak usah galau. Keadaan memang sudah kayak gitu keadaannya memang mereka. Memang sudah satu paket. Jadi melihat keadaan seperti itu kita senyumin aja. Kecuali, ingat, kecuali kalau dia orang-orang yang tidak mengerti ini, yang tidak paham akalnya sampai ke akal menghujat Islam, Anda harus pasang badan. Gak boleh Islam itu dihujat, gak boleh Islam itu dihina. Orang-orang yang tidak sampai kepada akal. Subhanallah. Ini 1 tambah 1 tambah 1 tenaga. Masya Allah.
Nah, tambah satu dibakar. Api lagi membakar. Masya Allah. Jadi gitu ya saudara-saudara sekalian. Jadi kalau ada yang bingung, kok bisa ya? Kan jelas-jelas dikatakan dia dilahirkan, jelas-jelas dia diinikan, jelas-jelas disinikan. Dia jelas-jelas mengatakan diutus hanya untuk Bani Israel. Kenapa bisa ya? Ya itu dia tadi. Wa mathalul ladzina kafaru. Semisal orang-orang yang menyeru kepada orang kafir itu seperti gembala memanggil kemudian hewan ternaknya, tetapi hewan ternak itu hanya berpaling, tapi dia tidak mengerti apa yang kemudian isi dari suara itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Tapi begini Bang Joma, mereka itu mengatakan begini, jangan tanya berapa Tuhan, tapi tanya kebagaimanaan Tuhan itu. Ya itu dia tadi makanya. Kenapa begitu? Karena tuli, karena bisu, karena buta. Akibatnya mereka tidak mengerti. Oke, kalau begitu kita sambut dulu nih, ada tamu. Siapa tahu mau bertanya atau mau memberikan komentar. Teh Pucuk. Halo. Teh Pucuk. Teh Pucuk kok. Oke. Kemana aja? Lehan, selamat malam Lehan. Selamat malam Bang. Ini cuma nyimak aja. Anda Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Muslim. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Standby dulu ya. Teh Pucuk selamat malam. Berakal berarti. Berakal. Malam. Teh Pucuk Muslim apa Kristen Bang? Kristen Bang. Oke. Wah, ngapain? Allahu Akbar. Masya Allah. Teh Pucuk, Ya. kalau Kristen ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi tadi silakan. Mari belajar Bang. Teh Mau Pucuk. tanggapi tadi yang duta siapa itu tadi? Silakan. Sudah. Yang duta Iya. bingung tapi Iya, tidak ke bawah jadi oke lah enggak apa-apa. Iya. Tak nama tumba lanjut Maki. Orang mana Ki Bedeng? Weh, tahu Bang Suma itu. Selaku Teh. Iya. Oh. Iya. Lanjut Maki. Tanya. Iya. Jangan di ini. Iya. Bang Suma tadi bilang. Iya. Allah yang satu kan. Iya. Quran itu selalu kalau Allah berfirman itu dibilang kami. Iya. Gimana itu? Baik. Jadi Al-Quran itu datang kemudian kepada bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Mereka pada saat itu, bangsa Arab itu adalah bangsa yang kemudian menyembah banyak berhala. Banyak kemudian sembahan-sembahan yang mereka sembah. Dewa-dewa mereka itu bertaburan. Tetapi kemudian ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengajak mereka menyembah kepada Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Nah, sekarang ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, maka mereka percaya bahwa Tuhan itu satu. Makanya mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala, lalu menuju kepada penyembahan kepada Allah. Nah, sekarang muncul pertanyaan dari orang Indonesia yang setiap hari menggunakan kata kami. Rupa-rupanya orang Arab ketika berbicara tentang Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengatakan kami dalam bahasa Indonesia, itu berbeda pengertian mereka yang paham bahasa Arab dengan pengertian kita yang hanya mengerti kata kami. Karena ketika Tuhan menyatakan dirinya bahwa dirinya itu adalah satu, tetapi sedang menjelaskan dalam keadaan yang sama dia itu maha sempurna, maha besar, maha agung, bahasa Indonesia tidak ada kemudian terjemahan yang bisa mewakili itu. Maka bahasa Indonesia hanya bisa mengartikan dengan kata kami. Padahal yang dimaksud di situ adalah
bersatu dalam keadaan yang sungguh-sungguh maha perkasa, maha agung, meliputi segala sesuatunya. Tidak ada bahasa Indonesia yang bisa mencakup. Maka penerjemah hanya bisa menggantikannya kata kami. Mari kita buktikan. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna, ada nun fathah di situ. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ada kemudian dua kata terakhir. Ya, tiga kata terakhir. Yang kemudian kata terakhirnya itu disingkat nun kasrah. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Melainkan kami, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Coba, kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Saya ulang lagi. Kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Ini gimana? Gimana bisa kita artikan ini? Tidak ada. Kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Rupa-rupanya orang Arab itu tidak memaknai kata kami di sana, nun fathah di sana sebagai jamak. Tetapi menurut rasa bahasa mereka, nun fathah di situ adalah sesuatu yang tunggal tapi maha mulia, maha agung. Bukan jamak. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ternyata Allah mengatakan fa'buduni, maka sembahlah aku. Tuhan tidak mengatakan maka sembahlah kami. Subhanallah. Inilah keagungan bahasa Arab. Tuhan tidak mengatakan sembahlah kami, tapi Tuhan mengatakan sembahlah aku. Berarti tunggal. Kata kami tidak bisa kemudian diartikan seperti rasa bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran datang bukan dengan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Al-Quran datang dengan bahasa Arab. Berarti harus dimaknai dengan rasa bahasa Arab. Masalahnya bahasa Indonesia kosakatanya tidak cukup kemudian untuk arti perkataan terhadap apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Contoh nih, contoh. Ketika kemudian saya berkata, masuk ke dalam kelas, saya berkata kepada murid saya, anak-anakku, besok kami ke Jakarta. Ternyata kata kami ini, itu tidak merujuk kemudian kepada murid-murid. Tapi kalau saya berkata, besok kita ke Jakarta, berarti saya dan murid ini kemudian akan berangkat ke Jakarta. Apa maksudnya? Ternyata kata non atau nahnu dalam bahasa Quran, dalam bahasa Arab, itu tidak berarti jamak dalam bentuk gambaran bahwa lebih dari satu. Melainkan kata nahnu merujuk kepada esensi ahad, itu berarti tunggal. Makanya orang Arab yang tadinya menyembah banyak Tuhan berpindah kemudian menuju kepada satu pencipta atau satu sembahan, yaitu Allah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi ketika Allah mengatakan kata kami, itu bukan berarti di situ banyak Tuhan. Buktinya apa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Nah, itu artinya cuma satu. Ketika Tuhan mengagungkan dirinya, maka Tuhan mengatakan kata kami. Ketika Tuhan mengajak makhluknya untuk menyembah dirinya, maka Tuhan mengatakan aku saja. Tidak ada yang lain. Sama seperti ketika saya memimpin satu upacara, saya mengatakan kami.
ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami telah memikirkan bahwa hal ini penting untuk kita putuskan bersama. Nah, kami itu saya sendiri, tidak ikut bapak-bapak yang ada di depan saya. Itu sudah dipakai juga. Rasa yang ada di dalam Al-Quran, bahasa Nahnu itu udah dipakai. Udah bergeser juga bahasa Indonesia menggunakan itu. Saya kira begitu, Bung. Semoga Anda bisa tercerahkan. Demikian. Teh Pucuk, ada lagi atau ada tanggapan atau ada lagi mau ditanyain, silakan. Jadi yang kaminya ini dia lebih apa ya, dijelaskan lebih sederhana lah. Maksudnya ketika kami berfirman itu dia bukan jamak, lebih ke sifatnya atau maksudnya apanya? Keagungan. Ya, keagungannya, Bang. Iya. Kebesarannya. Oh, kayak begitu. Ketika kami berfirman, jadi mewakili sifatnya begitu. Siap, betul. Oke lah. Sama gini, Bang, kita pakai bahasa kita sehari-hari. Kalau misalnya Anda kan ngobrol sama teman-teman Anda nih yang gaul. Kalau Anda mengatakan, ya saya merasa ini adalah sesuatu yang tidak penting gitu loh. Anda mengatakan itu kan di depan teman-teman. Saya merasa ini adalah hal yang tidak penting. Coba Anda bandingkan ketika Anda berbicara di depan umum terus Anda mengatakan, kami merasa hal ini tidak penting. Itu cakupannya lebih berwibawa, cakupannya lebih agung, lebih mulia. Anda lebih top, Anda lebih hebat kedengaran daripada Anda mengatakan saya. Dibandingkan kata kami itu muatannya sangat mengagungkan. Anda sedang mengagungkan diri Anda. Anda sedang merasa diri Anda itu wow. Itulah yang ada di dalam rasa bahasa Quran. Ketika Allah mengatakan kata kami itu adalah bahasa-bahasa yang super agung, super tinggi gitu. Oke. Iya. Mau tanya yang kedua. Baik. Di mana ayat di Al-Quran yang mengatakan aku adalah Allah? Dia yang namanya adalah langsung Allah. Baik. Al-Quran surat Taha ayat 14. Insya Allah. Kasih lihatkan ayatnya, Bang. Aduh, sabar. Ada yang bisa memperlihatkannya? Tinggal dibacain aja sih. Innani ana Allah. Silakan, Dek. Ada yang bisa perlihatkan? Ustaz Alif bisa tuh. Bentar. At-Taha surah 20 ayat 14 ya. Banyaklah sebenarnya kalau di dalam Al-Quran. Iya. Gedein host. Host dibesarin host. Aplikasi apa ini, Dek? Kok besar kali hurufnya? Sengaja. Oh, buat orang tua. Gimana sih? Iya. Innani anallah atau ana Allah. La ilaha illa ana. Innani sungguh. Ya, jadi itu penekanannya bukan sesungguhnya, tapi sungguh artinya apa ya kalau dalam bahasa? Sungguh-sungguh. Nah, kalau bisa 1000 kali itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, begitulah maknanya. Saking seriusnya di situ. Sungguh aku ini adalah Allah. Ana Allah. Anallah. Sesungguhnya sungguh aku ini Allah. Sungguh aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan laksanakanlah salat li zikri, untuk mengingat aku. Jadi kalau saya gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, sungguh aku ini sumah. Tidak ada ketua pembina apologet Islam Indonesia kecuali aku. Jadi Allah sedang menyatakan dirinya, aku ini Allah. Allah ini bukan gelar, tapi Allah ini adalah nama.
aku ini Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Ana Allah. Sama saya Suma. Tidak ada pemimpin pembina apologet Indonesia kecuali saya sendiri. Gak ada ketua yang lain. Cuman saya. Di-mute dulu ya. Cuman saya sendiri. Jadi Suma itu adalah nama saya. Suma itu nama saya, bukan gelar. Innani anallah. Sungguh aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, maka sembahlah aku saja, jangan yang lain. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat li zikri, untuk mengingatku. Jelas ini. Jadi ini bukan gelar, ini nama. Ini nama. Nama Allah, bukan gelar. Kasih kecil-kecil lagi sih. Iya, silakan. Makasih Bang. Kurus semangat. Kenapa jadi berisik begitu, Bro? Kamu di jalan? Bro, kamu di jalan apa gimana? Teh pucuk, berisik begitu. Coba buka lagi mic-nya kalau bisa menghindar dari keramaian, Bro. Atau sambil dicas mungkin. Nah, udah bagus. Terus Itu yang datanya tadi coba di zoom jauh-jauh saya boleh baca. Karena kalau saya lihat tadi itu kayaknya itu mengarah kepada gelar. nggak kedengeran dengan baik? Nggak kedengeran? Ya halo. Ya, udah Itu bagus. datanya. Terus dimunculkan lagi. Munculkan kembali itu datanya tadi. Kalau saya lihat itu kayaknya itu dia mengarah ke gelar, bukan ke nama yang sesungguhnya. Oke, baik. Ditunjukkan, Dek, ditunjukkan. Nah, ini buram. Kasih jauh. Bahasa Indonesianya saja. Oh, bahasa Indonesianya. Sungguh aku ini Allah. Ya. Tidak ada Tuhan. Yang gelar ini ilah. Ya. Tuhan, ini Tuhan yang gelar. Kalau Allah itu bukan gelar, itu nama. Enggak, itu gelar, Bang. Gelar. Jelas, coba sum saya yang baca. Oke, silakan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah itu kan layak disembah, Allah yang layak untuk disembah. Itu gelar atau nama, Bang? Ini gelar. Terus yang Tuhan itu apa? Gelar juga. Allah. Terus nama Tuhan, Tuhan yang benar apa? Di nama Tuhan yang benar, Tuhan tidak akan menyebut dia namanya. Alasan kenapa Tuhan itu tidak bisa disebut namanya dari bangsa Israel sampai sekarang, karena ketika kita bisa menyebut nama Tuhan secara langsung, maka orang akan menghujat nama Tuhan Allah itu. Ketika kita menyebut langsung nama Tuhan itu, dan apalagi zaman sekarang sudah bebas orang menghujat nama Allah, nama Tuhan itu, nama Allah itu, maka otomatis ketika kita langsung menghujat, otomatis kita akan langsung kena laknat azab itu dari Allah. Makanya nama Tuhan itu tidak memperkenalkan langsung namanya, karena Tuhan tidak sebodoh itu. Iya. Jadi kalau tanda-tanda tolong lagi datanya. Sabar ya Bang, gantian kita ya. Tanda-tanda orang yang dilaknat Allah itu otaknya nggak berfungsi, Bang. Oh iya. Ya. Nah, sekarang begini, coba Anda ganti kata Allah ini dengan nama Anda. Siapa nama Anda? Wilson. Coba Anda ganti. Sesungguhnya aku ini adalah Wilson. Tidak ada manusia selain aku. Oke. Wilson di sini gelar atau nama? Nama. Pintarnya Anda. Itu nama. Begitu aja. Enggak. Kalau kita disuruh memperkenalkan diri. Coba perkenalkan diri Anda. Saya perkenalkan nama saya ya. Iya, Bang Su. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya ini Suma. Begitu. Tidak ada kemudian manajer area yang ditugaskan ke tempat ini selain saya. Maka jangan pernah percaya kepada orang-orang yang mengaku manajer area selain saya, karena saya Suma satu-satunya manajer area di sini.
Itu data juga jangan memperkenalkan sebentar. Saya juga memperkenalkan ada ibu yang tidak punya suami waktu itu, namanya Maria. Saya perkenalkan dia, namanya Maria, punya anak namanya Yesus. Ibunya namanya Maria, anaknya namanya Yesus. Kira-kira saya perkenalkan dia. Itu data kasih muncul saja, Bang. Iya, Bang. Jadi Kayak bisa. kalau kita ditanya, kalau kita interview kan, halo, Bang, sedikit Bang, Iya, iya. sedikit, Bang. Jadi jangan memahami Al-Quran pakai iman Kristen, nggak nyambung. Ya, pahami Islam sesuai Islam. Di Islam Allah itu nama, bukan gelar. Ya, jadi jangan memasukkan iman Kristen ketika Anda memahami Islam. Itu pesan saya. Nanti kalau Anda memahami Islam pakai iman Kristen, Anda kelihatan kocok nanti, ya. Itu saja pesan. Tahu gitu, tadi nunjukinnya pakai yang kayak gini aja biar gak ngeyel. Tapi enggak paham deh. Aja KBBI aja, Ustaz. KBBI aja udah. Oh, kabur. Karuan bener. Suara saya kabur ya. Coba munculkan KBBI deh, Allahu Akbar. Allah. Tunjukkan Allah KBBI aja. jelas. Iya, saya yakin Bentar. beliau masih nyimak di bawah. Sebentar, tak ketik dulu. KBBI Allah. Nama apa gelar? Nama Tuhan, dalam bahasa Arab yang disembah bagi orang yang beriman. Parah ya ini orang. Susah kali. Ah, ini. Oh, ini tidak Nama. Indonesia. Nama. No. Ah, jadi Jokowi itu gelar gitu. Gundul muafak. Nama Allah Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta, yang maha sempurna. Itu nama KBBI aja ngakui. Jadi memang tidak ada kemudian hak daripada saudara-saudara Kristen menggunakan kata Allah. Kita membacanya Allah, tapi kalau dia masuk dalam abjad yang kita gunakan, maka tulisannya Allah, karena tidak menggunakan tajwid. Mereka supaya menghilangkan identitas kalau ini kepunyaan Islam, dibacanya Allah. supaya tidak terdeteksi bahwa itu adalah kepunyaan umat Islam. Karena kenapa? Mereka hanya ingin menjualnya dengan bahasa Arab, dengan tulisan-tulisan, data-data yang tertulis nama Allah di sana dengan abjad Allah. Itu tujuannya. Makanya tadi itu Bang Hadi yang ditunjukkan di Indah Kores itu benar itu. Iya. Nah, cuman muncul fitnahan baru di sana ketika dikatakan Allah itu adalah dewa bulan. Iya. Tapi yang terpenting adalah mereka lepaskan dulu gitu. Ah, ini dia naik lagi nih. Yang penting dia lepaskan dulu. Jaringan tadi. Oke. Dinda Ali bisa ditunjukkan yang tadi deh. KBBI. Iya, KBBI. Nah. Coba Nah, lu baca ini, Bro. KBBI loh ini ya, KBBI. Allah, Ya. nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang sempurna. Ya. Nama atau bukan itu? Yang maha sempurna. Nama atau gelar Bang? Itu data dari mana dulu? KBBI. Bahasa Indonesia. Bang. Kamusnya. Oh, bahasa Indonesia. Arti tahu Kalau masih KBBI bahasa enggak, Bang? Indonesia. Hah? Arti tahu arti KBBI enggak? Kurang tahu. Ah, ya udah. Kamus Itu besar bahasa Indonesia. Ya, saya dengar kamus besar bahasa Indonesia itu masih kurang. Masih salah. Bush. Iya. Jadi maunya Anda lebih bagus dia, LAI daripada itu KBBI. Iya. Maunya KBBI itu Bang, cuma kekristenan dikit lah. Ya, jadi maunya Anda Allah itu apa? Enggak masalah, maksudnya terserah untuk orang Islam, tapi maksudnya
Kalau kita membaca itu dari konteks itu, dari ayat-ayat di dalam, baik dalam Al-Quran itu tidak menjelaskan bahwa nama Allah itu adalah nama yang sesungguhnya, tapi dia menunjukkan kepada yang layak untuk disembah itu. Kalau yang layak untuk disembah, sesembahan itu kan tadi sudah ada ilah, sembahan, iya, atau Tuhan. Ilah itu bukan Allah, ilah lain kan. La ilaha illa. Sebenarnya kalau kami dalam Kristen yang menerjemahkan itu dari la ilaha illallah, yaitu tiada ada Tuhan, la ilaha illa, tidak ada ilah, tidak ada Allah lain yang selain sembahan. Selain sembahan. Iya, begitu artinya. Bagaimana ceritanya? Iya. Jadi memang begitu artinya. Ini kaidah dari mana kayak gini? Jadi semua sesembahan itu adalah benar dong kalau begitu. Benar. Maksudnya tidak ada Tuhan selain sesembahan. Berarti semua sesembahan itu benar. Semua sesembahan itu Tuhan. Makanya maksudnya kalau diartikan yang la ilaha illallah itu dengan arti yang sebenarnya yang iya, kalau Anda mau mengartikan menurut pemahaman saudara, tidak ada Tuhan selain sesembahan. Sembahan itu. Iya, kira-kira begitu dia. Lu kenapa ketawa lu? Berarti sembahannya semua agama itu adalah Tuhan yang benar berarti. Tuhannya Hindu benar, Buddha benar. Karena mereka juga punya sembahan. Kalau di kami tidak jelas itu. La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Nah, itu berarti merujuk kepada satu nama, satu hakikat, yaitu Allah. Kalau Anda tadi tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan selain sembahan. Nah, sesembahan itu ya. Coba ini Banyumas, saya coba encerkan dulu ini anak satu teh pucuk. Nama Tuhanmu siapa, bro? Nama Tuhanmu kurang disebutkan, tidak ada disebutkan di dalam Alkitab. Oke, Yesus itu nama atau bukan? Gelar. Nama. Kau menuhankan Yesus? Menuhankan Yesus sedikit. Yesus itu Tuhan apa bukan? Dia jelmaan dari firman itu. Firman yang nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhan yang kau sembah siapa? Yang saya dengar sekarang Yahweh katanya namanya. Berarti punya nama juga? Saya kurang anu, tapi kayaknya itu Yahweh Allah. Selama ini kamu sudah dewasa nih, nama Tuhanmu siapa? Kurang tahu. Nama orang tuamu siapa? Ada. Charles. Oh, Charles. Charles itu nama atau bukan? Nama. Oke. Yesus itu nama enggak? Nama. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti kamu punya nama Tuhan namanya Yesus. Pinter. Coba Anda masukkan tadi di syahadat ini. Coba Anda masukkan sebagai Tuhan Anda. Coba. Betul. Sungguh aku ini la ilaha illa Yesus. Bukan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Coba Anda masukkan nama Tuhan Anda di sini, coba. Artinya dalam bahasa Indonesia itu apa dulu, Bang? Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, coba Anda ganti. Aku ini Tuhan. Tidak ada Yesus selain aku, gitu. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Gitu. Nah, coba. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Aduh, parah. Tidak begitu. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini aku jangan diganti lagi dengan nama. Coba, yang benar. Aku ini Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Begitu dia sebenarnya. Mana namanya Yesus tidak muncul? Dia tidak menyebutkan namanya. Loh, tadi kan saya tolong Anda munculkan namanya Yesus di sini.
Coba. Oh iya, oke siap. Coba, aku ini Tuhan. Tidak ada Yesus selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Mana namanya Yesus? Tunggu, masalahnya saya belum selesai. Halo. Iya, udah. Ayo, belum selesai bicara. Iya. Ketawanya sudah banyak. Oh iya kan lucu, karena Anda tidak nyampe. Biasa aja aku. Silakan. Jadi begini, sungguh aku ini Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Mana Nama Yesusnya? Tunggu, saya tambahkan nama saya adalah Tidak bisa, harus kaidah ini. Anda kan memprotes. Itu Sabar. rumusnya itu. Anda kan memprotes ayat suci Al-Quran ini, Allah itu gelar. Nah, coba Anda masukkan Yesus ke sini, karena kami sudah mengajarkan Anda Allah itu nama, bukan gelar. Oke. Nah, sekarang Anda mengatakan Yesus itu nama. Coba Anda masukkan di sini, coba. Tampilkan formatnya, Ustaz Ali. Iya. Kalau saya Biar dia memasukkan di situ berarti saya menambahkan bahasa Indonesia. Jangan Anda menambahkan, ikuti aja di mana bisa nama Yesus masuk di sini. Bisa. Ya, tapi masukkan. ditambahkan, tetap akan Enggak ditambahkan. bisa. Enggak bisa juga. Itulah yang dikatakan guru saya tadi. Anda tidak boleh kemudian memaknai kitab suci kami dengan pagan. Agama Anda nggak boleh. Halo. Ini dengarkan saya. Dengarkan. Allah bagi kami adalah nama. Yesus bagi Anda adalah nama. Coba Anda masukkan nama Yesus menggantikan nama Tuhan kami di sini. Silakan. Oke. Baca itu. Mau ditambahkan dengan nama Yesus kan? Iya. Iya kan masing-masing nama Tuhan kita yang kita masukkan. Coba masukkan. Oke. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kenapa masuk lagi nama itu? Tuhan kami itu. Oh iya. Tuhanmu. Silakan. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Kenapa jadinya Tuhan? Tuhan di depan. Tidak ada Tuhan. Oke. Sesungguhnya nama saya adalah Yesus. Tidak ada nama di situ. Katanya mau ditambahkan nama. Yang Anda tambahkan cuma nama Tuhan kami Allah. Dengarkan saya. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Bagi kami Allah itu nama. Silakan masukkan nama Tuhan Anda ke sana. Silakan. Sesungguhnya nama saya adalah enggak ada nama di situ, kucluk. Makanya itulah perbedaan kita, kucluk. Makanya kami tidak memahami sesuai dengan apa yang Anda imani. Kenapa Anda memaknai kata Allah dengan iman Anda? Halo, kalau kita interview, kita ditanya, perkenalkan diri Anda. Langsung kita bilang, halo? Kita bilang, ya perkenalkan, nama saya Charles. Pernah enggak langsung bilang, saya Charles. Bisa. Itu bedanya. Itu bedanya. Terus kenapa Langsung kalau bilang. Anda sudah sadar beda, kenapa Anda menyamakan dengan Tuhan kami? Itu kan dari sudut pandang kita yang membaca kan, maksudnya itu dari kenapa Anda membawa sudut pandang Anda masuk ke kitab kami? Makanya kalau lu membaca jangan di sudut. Inilah kenapa kami protes, kenapa ada Allah di kitab Anda. Karena ini di kitab kami Allah itu nama. Kalau di kitab kami Allah itu bukan nama. Ya itu karena Anda mengambil kata Allah dari kitab kami, Paman. Itu nama Allah itu. Kenapa Anda yang pintar-pintar menjelaskan sementara ini adalah nama Tuhan kami? Lucu Anda ini. Oke lah, terserah Anda. Iya, makanya mulai dari sekarang saudaraku Samune, ya, pikirkan dalam hati Anda bahwa lembaga kitab Anda telah mencuri nama Tuhan di dalam Islam, lalu mengambilnya masuk ke kitabnya, dipakai pada tempat yang tidak seharusnya. Itu adalah penistaan. Wow. Ya iyalah. Nah, sekarang begini. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Nah, kalau saya pakai Yesus bukan pada tempatnya, boleh enggak? Misalnya, saya menggunakan Yesus pada sesuatu yang tidak benar. Pada pagi hari, saya memberikan makanan kepada hewan peliharaan saya, yaitu Yesus dengan dedak. Kamu terima enggak itu? Enggak terima kan? Begitulah yang kami rasakan berpuluh tahun.
Cuman karena Islam itu agama damai, kami tidak frontal kemudian. Masakan Tuhan kami dipakai pada tempat yang tidak sesuai. Nah sekarang saya pinjam nama Yesus, boleh enggak? Seekor Aku Yesus berlindung kepada meloncat Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Itu boleh enggak tuh? Boleh enggak itu? Bagaimana? Aku melihat Yesus meloncat dari pohon makan pisang, boleh enggak? Enggak boleh kan? Enggak boleh. Begitulah nama Allah yang kalian pakai. Habis itu kalian baca dengan kata Allah, supaya tidak kentara bahwa itu adalah hasil curian. Ini yang berpuluh tahun kami pendam. Oh iya Kak. Iya, saudaraku, Anda sudah mengakui, dengarkan saya, Anda sudah mengakui Tuhan Anda Yesus. Kalau Anda mengambil Tuhannya Yahudi, Anda menyebutnya Yahweh, pakailah itu. Original teks kitab saudara adalah Yunani. Yahweh, kalau Anda transit ke dalam bahasa Yunani mungkin Theos, atau Kurios, atau Zeus, atau Hercules, atau Martinus, atau Pianus, atau Andrianus, terserah Anda. Tapi jangan sentuh Tuhan kami. Tidak ada yang sentuh Tuhan kalian. Apa disanga? Nah Buddha Maro kata Allah dio Bible. Waktu menamung sangat ae. Wow. Iya, tapi itu bukan nama. Dia itu. Itulah yang saya katakan, kalau saya pakai ambil Yesus, saya gunakan pada bukan tempatnya. Siapa yang mencuri Yesus saya di sini sebelah? Saya mau pergi ke WC, kok nggak ada? Mana Yesus saya yang kanan? Boleh ndak? Ya oke lah, selesai. Sudah. Oke, gitu. Brunda ini masih lama ya? Ambil. Gitu. Kenapa deh? Brunda. Iya. Ini masih lama? Enggak. Oh ya, kalau Susito, masih lama, aku ini mules Gurunda, mau Yesus dulu bisa? Jangan. Makanya saudara, kita harus memahami. Ya, gimana Sampu? Mau Mbak. Maksudnya mau saya tahu dia. Coba ini buka room, maksudnya bagaimana? Kita kayak yang masuk di roomnya Kristen Prince ta? Oh dia tidak mau. Sudah berapa kali kita layangkan kemudian email mulai dari dia cari terus kita bang. Gak bisa. Dia cuman itu edit-editan. Saya dulu waktu masih sama Skype, saya sudah pernah kirim email berapa kali bersama dengan tim saya. Dia nggak layani. Ternyata yang nelpon semuanya editan. Asal Anda tahu. Untuk nipu kalian. Oh seakan-akan yang menelpon itu Islam, seakan-akan yang bicara sama dia itu Muslim, padahal itu editan semua. Merekanya sesama mereka. Sama dengan Manuk Bulu yang baru-baru kemarin. Sama itu. Justru di sini yang itu disangka mingkondong diobela. Mingkondong diobela. Ya itu yang dibilang. Itu yang dibilang istilah begitu. Terrok anak ande kopatitong. Nah itu yang dibilang. Kalian dibodoh-bodohi sesama kalian sendiri. Gak usah terlalu jauh Bung. Gak usah terlalu jauh. Sudah berapa banyak kemudian orang-orang Kristen yang hebat di Indonesia ini. Ada yang gitu yang bisa seperti CP. Gak ada. Kenapa? CP itu menggunakan ya teknik untuk kemudian berdebat dengan orang ya sesama dia sendiri. Tapi sekarang namanya udah jatuh. Kenapa ya? Gini bro, debater Muslim yang ada di Speaker Corner di Inggris itu sudah mendatangi langsung malah rumahnya, mencari gitu, mengundang dengan hormat, datang ke Speaker Corner untuk debat terbuka di situ. Gak mau dia, nggak berani dia keluar. Editan, sama dengan Sopiatul. Ya. Sama tuh Sopiatul itu. Editan, jago menghujat. Padahal membaca Quran aja nggak bisa. Hanya untuk siapa? Hanya untuk membodoh-bodohi kalian. Seakan-akan dia paham Quran. Bung, makanya dengarkan saya. Kalau dari kalian itu ada yang bisa Quran, apalagi orang Indonesia, harusnya dia duduk dengan tenang selayaknya saya. Naik, Kristen bertanya, kita jelaskan. Tapi dia kenapa? Saya ketika mengatakan saya paham Bible, orang-orang Kristen saja naik, saya jelaskan Bible. Dia kalau paham Al-Quran, orang Islam naik, jelaskan Al-Quran. Ini tidak. Kalau kita naik apa dia bilang? Mana manuskrip Quranmu yang tertua? Mana Quranmu yang ditulis Said? Mana ini dan itu? Mana ini? Justru dia yang bertanya. Kalau paham Islam Anda yang jelaskan ke kita. Selayaknya saya paham Bible. Saya menjelaskan Bible. Nah ini tidak. Giliran kita kemudian keluar sedikit, di-kick. Apa? Cuman mereka tujuannya membodohi kalian.
Oh, ada Supiatul paham Islam. Coba kita naik ke atas. Kita diskusi dengan baik. Apa yang dilakukan? Dia cuma bertanya. Bertanya aja kan kerjanya tuh. Pernah suatu waktu terakhir saya berdiskusi dengan dia, apa yang kutanyakan ke dia? Coba tunjukkan kepada saya mana wahyu pertama yang diterima Yesus. Apa yang dia sampaikan ke saya? Aku nggak tahu. Tunggu dulu. Pertanyaan kedua ke Supiantul dan sampai hari ini belum pernah dijawab. Mana keturunan ke-11 murid Yesus hari ini? Dan apa nama agamanya? Kalau memang Kristen itu berasal dari ke-11 murid Yesus, mana ke-11 murid Yesus yang punya keturunan 12 suku Bani Israel? Mana dia? Mana? Apa nama agamanya? Ke-11 murid Yesus sekarang keturunannya. Karena mereka pasti beranak cucu. Iya. Andreas beranak cucu, Filipus beranak cucu, pasti beranak cucu semua muridnya. Apa nama agamanya? Dan mereka bermukim di mana sekarang? Apa kata Supiatul? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak bisa menjawab. Orang tidak bisa menjawab. Kalau kita tidak bisa menjawab itu bukan berarti kita tidak tahu. Tapi kita karena tenis sangi, tenis apa hangi, tenis apa? Makula. Tidak semua pertanyaan itu kita bisa jawab karena semua kita. Iya makanya bagus, menarang kepalina. Lah kalau wala kuanta semacam kita mau tanya Sufiatul tentang apa itu lagi saudaranya yang di saman-saman dulu. Kan orang kan belajar, contoh Sufiatul lebih belajar ke tentang lebih banyak tahu tentang Islam, lebih banyak tahu apa yang dia tahu tentang Islam Sufiatul. Coba tanya ke dia sekarang, saya mau diskusi sama dia. Terbuka. Kalau dia mau, saya tantang dia terbuka. Saya kasih honor 20 juta. Mau ndak dia? Berhadapan dengan Suma, mau ndak? Si Sufiatul itu. Berani ndak dia? Agatha saja bang, Agatha saja. Apalagi Agatha? Iya, elah. Agatha itu muridnya Sufiatul. Iya. Saya kesana di kick, saya kesana di mute, di kick, di mute, di kick, di mute. Bung, dengarkan saya. Kalau ada orang yang paham Islam, syarat pertama deteksi dia, bisa nggak dia baca kitabnya umat Islam. Itu dulu syaratnya. Karena semua sumber ilmu yang dipahami oleh umat Islam muaranya di Al-Quran. Kalau dia tidak bisa baca Quran, mau menjelaskan Islam, itu sama halnya anak TK baca buku kedokteran, baru sampulnya dia baca, dia sudah buka praktek bedah jantung, yang datang pasiennya mati semua. Gitu. Al-Quran Islam itu tidak mudah. Ada orang Islam lahir sampainya mati Islam tidak paham Islam. Tidak paham Islam. Ada orang Islam yang biasa kemudian bercerita tentang Islam tapi nggak bisa baca Quran, maka dia tidak sampai kepada sanad Islam. Ada. Supiatul baca kitabnya umat Islam aja tidak bisa. Bisa dong. Bisa. Oke lah kita ganti topik. Apa? Saya belum bertanya loh. Anda sudah bertanya. Oke, bertanya sekali-sekali lah. Oke lah. Oke, baik, saya bertanya ya. Oke. Tuhan Anda itu hakikatnya apa? Hakikat kayak bagaimana tuh? Bertanya yang anu saja, yang biasa, yang simple. Tuhan Anda roh? Oh, roh. Ya. Tuhan Anda roh? Iya. Roh itu makhluk halus, betul? Iya, enggak dilihat. Makhluk halus kan? Ya terserah, oke lah. Makhluk halus. Berarti Tuhan Anda makhluk halus, betul? Oke lah. Oke, udah. Iblis itu roh, betul? Ya. Tuhan Anda juga roh, betul? Ya. Berarti iblis dan Tuhan Anda sama, betul? Ya. Oke, tepuk tangan. Itu aja. Ya itu, udah selesai. Jadi karena sama. Tuanya iblis. Jadi karena sama, kedua-duanya sama roh, maka
itu sudah menjadi sama. Tidak. Kan sama-sama makhluk halus. Anda sudah mengakui tadi. Tuhan Anda makhluk halus katanya. Terus setan juga makhluk halus. Sama enggak? Ya, oke. Sama Saya tanya tidak? balik. Iya. Saya tanya balik, kalau Tuhan Anda bagaimana? Oh, Tuhan saya sama seperti yang disembah Yesus. Ayo, tanya Yesus. Apa itu? Ayo. Wahai Yesus, tunggu. Wahai Yesus, coba tunjukkan wujud Tuhanmu. Apa jawabannya Yesus? Yohanes 5:37. Coba jawab. Iya, enggak. Saya tanya. Ini sama dengan Yesus. Ketika saudara tanya Yesus, bagaimana wujudnya Tuhanmu? Apa jawabannya Yesus? Kan Yesus berdoa, wahai Bapakku yang di surga, permuliakanlah anakmu. Nah, saya tanya, wujud yang ada di surga itu wujudnya kayak mana? Roh. Bagaimana wujudnya itu roh? Tidak terlihat. Terus Tuhan saya yang adalah sama seperti yang disembah para nabi, kau mau tanya yang seperti apa? Karena sama toh. Jadi apa? Karena Tuhan kami memang satu, sama Tuhan kami dengan Tuhannya para nabi. Nah, sekarang Tuhanmu makhluk halus, sama enggak? Beda dong, Bang. Beda. Apa? Halo. Roh itu makhluk atau tidak? Asa kurang tahu kalau tapi belum. Ada mah teman dan susi Bang Thomas Aki sampu. Iya. Oh, makula. Manarang itu teta. Manarang itu teta. Nah bakari ya Maria. Tahu tandai selamu le. Tera kamu tandai anu Pak Bom. Tahu. Kurang berbobot. Matu matemu belajar sama dia. Bom. Iya, manusia tak beranus. Kenapa nak belajar sama dia? Tidak ada belajar sama. Hah? Belajarlah sama Pak Bom supaya Anda tahu bahwa Tuhan Anda itu makhluk halus. Berarti kalau Tuhan kamu juga berarti makhluk halus juga ya? Oh tidak, karena Tuhan kami bukan makhluk. Beda. Tuhan kami laisa kamislihi syai'. Kalau Anda mau tahu Tuhan kami, saya tunjukkan di dalam kitab Anda ada tertulis. Kenapa ambil dari kitab kami? Ya, kalau Anda tidak paham dengan Al-Quran, saya kasih paham melalui Bible. Oh jangan, kan saya minta tanya kalian tuh dijelaskan bagaimana itu sifat Tuhan kalian dalam. Kalau sifat Tuhan saya jelas, Maha Pencipta, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Tinggi. Dan itu tidak disifati Tuhan Anda yang roh halus itu. Nggak disifati. Apalagi Yesus. Oh, nggak bisa. Yesus mati terkutuk. Oke? Nabi-nabi tidak ada yang mati terkutuk, hanya Yesus. Siapa bilang Yesus mati terkutuk? Galatia 3 nomor 13. Itu framing Anda tidak paham. Saya bacakan, ku bacaannya paleknya. Kita yang mutiroi, ku bacakan supaya mutiroi. Apa nasangat Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Oh iya. Ah gitu tuh. Yang ikut pisang aku. Lalu, bagus dia jujur dia. Gitu. Iya, saya tidak pernah bohong. Ya, sus memang toh. Akito menarang, pasti jujur. Nah, puna pura mau male mau jujur. Nah, asyhadu mau pura. Tidak ada. Ya, berarti tetap menyembah makhluk halus. Tidak. Kami menyembah Tuhan yang adalah roh itu. Nah, itu dia makhluk halus. Berarti Tuhan Anda juga makhluk halus. Di mana Tuhan saya dikatakan roh? Di mana? Katanya sama yang disembah Yesus. Tuhan yang disembah Yesus tidak menyembah roh. Yesus tidak menyembah roh. Siapa bilang? Yesus Siapa bilang? Allah itu roh. Oh, salah. Kalau dikatakan di situ, Theos itu adalah pneuma. Oke? Semangat.
Spirit. Roh, itu roh. Roh itu makhluk. Oh, terserah Anda lah. Lah, kan pernah disangeti. Menurutmu, roh itu bisa diciptakan atau tidak? Ya. Saya kurang tahu. Matu menatai misai. Apa lemu kande? Apa teh mau mana orang tuh? Ganti topik. Kan dia Bukan bahasa Bugis dia rupanya. Enggak bahasa Tator dia. Bahasanya Pak Bombong. Bahasanya Pak Bombong. Oh, itu bahasa Tator. Iya, kan demo tuh apa itu musanga kedong loton mau pancek ah. Apaan Gurunda dan semua anak izin geser dulu di roomnya Bunda Blokir, ada yang mau syahadat itu. Allahu Akbar, silakan Dinas. Iya, silakan. Iya, Halo. Siap, Anda turun. Gurunda lagi serius soalnya mungkin. Silakan. Masya Allah. Anak kesana dulu ya. Iya, Izin karena di pamit. sini juga Assalamualaikum. Pucu nanti akan bersyahadat. Iya, silakan. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo. Teh pucuk kan dia kutu babi. Kan dia babi. iya. Enak sekali babi. Mami. Makanan Yesus terenak di dunia. Akan diduka raka Yesus tuh babi. Tidak makan babi. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan mengikuti pekerjaanku. Iya dong. Kenapa kamu tidak mengikuti pekerjaan Yesus? Iya, pekerjaannya apakah? Pekerjaannya menghindari makan babi. Bukan pekerjaan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Mereka mengikuti. Jadi kalau aku makan babi, muridku juga mengikuti makan babi. Kalau aku tidak makan babi, maka muridku juga tidak makan babi. Mana orang ku paling nama tuh bukan di babi. Tumbai. Karena itu hukum Taurat itu untuk karena buntal aku. Kamu kusang aku jangan kamu kamu itu serigala nyamar domba. Kalau domba itu tidak makan babi, kalau serigala baru makan babi. Domba makan babi atau tidak? Tunggu. Domba makan babi atau tidak? Kayak. Jawab dong. Domba apa ini? Ya domba. Makan babi atau tidak? Tidak. Kalau serigala, kan neraka baik. Bisa. Berarti Anda domba atau serigala? Pusing neraka. Bukan pusing tapi kualitasnya Bang Suma ini kayak biasa-biasa saja. Hal yang begitu, hal yang biasa begitu tidak perlu dibanggakan karena kurang berbobot. Saya tidak bangga itu Masya Allah. Makasih Ukhti Rini Bauti. Bukan itu Masya Allah, bukan itu poinnya. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Domba itu Bani Yakub, serigala itu adalah kaum Goyim di luar Bani Israel, yaitu Roma, Yunani. Itu serigala. Atau logonya apa? Tikus atau serigala? Serigala, Roma. Serigala. Siapa yang berdampingan hidup dengan orang Yahudi pada saat itu? Orang Bata atau orang Roma? Roma lah. Roma. Jadi siapa yang menyamar seperti domba? Serigala. Pusing ini. Pusing toh? Siapa kemudian yang Kristen pertama menyembah Yesus? Bata atau Roma? Roma. Ayo. Jadi taina belai. Pasti masaki kondo. Umpami kutiro tayo mo lanyak mo. Lanyam itu. Nah, dia dibawa pergi sama makhluk halus. Signalnya mungkin. Patumba teh bom anak buahmu bom aduh. Bom. Charles petenteng. Charles ya? Iya, Charles. Charles itu bapaknya tadi Teh Pucu. Enggak, dia namanya Charles. Siapa, Pak? Dia tadi Teh Pucu namanya Charles. Oh, Charles, bapaknya namanya Bapaknya Charles. itu. Oh, bapaknya. Iya, sorry. Bom.
Ini anak muridmu yang harusnya kau keselamatkan, Bom. Waduh, dibawa sama makhluk halus dia pergi. Masa akan dikatakan diakui dia dengan jujur? Harusnya bertahan kayak Bom tidak mau jujur. Kalau Bom itu kan bertahan, Tuhan kami bukan makhluk halus, tapi Tuhanmu adalah roh. Iya sama aja kucluk. Aduh parah. Oke lanjut, Bang Hadi, saya rehat dulu 5 menit, silakan. Ntar dulu ada David nih. David, selamat malam, David. Selamat pagi, Bang. Belum lah, belum jam 12. Palu udah pagi, Bang, Palu, Bang. Oh, Palu. Palu mana? Ya. Saya dimutasi, Bang. Kan saya lalu di Makassar ya, Bang. Oke, sekarang di mana Ngana? Di Palu, Le. Oh, di Palu. Iya, Bang. Silakan, Bro. Ada yang mau disampaikan? Iya, Bang. Bang David. Iya, kenapa, Bang? Islam apa Kristen? Saya ateis, Bang. Oh, ateis. Enggak apa-apa. Iya. Tanya aja. Iya. Iya, saya gini ya, Bang. Saya mau saya baca. Enggak tahu sebelum Anda ateis dari agama apa sebelumnya? Saya Kristen, Bang. Kita pernah diskusi, Bang. Lupa saya, Bro. Iya. Enggak apa-apa. Saya baca dalam Ali Imran ya, Bang, ayat 145 gitu, Bang. Di sini timbul pertanyaan. Saya bacain Arabnya enggak usah ya, aminnya aja. Barang siapa menghendaki pahala dunia itu ya? Enggak. Ali Imran ayat 145, Bang. Iya. Saya artinya apa Arabnya juga, Bang. Enggak usah. Sesuatu Ya? Bisa baca Arabnya bisa rupanya. Bisa. Wa ma kana linafsin. Sedikit, Bang. Ya itu kan. Ya kira-kira begitu bunyinya. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah gitu ya. Ya wa ma kana linafsin tamuta illa biiznillahi kitaba muajjalan. Nah, itu Bang yang saya tanyain, Bang. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Nah, pertanyaan saya, Bang, dari ayat itu kan, Bang. Sumpama nih teh pucuk lagi tidur gitu kan. Terus saya hantam pakai parang lehernya, Bang. Terus dia mati gitu. Nah, itu takdir Allah apa salah saya, Bang? Gitu. Bisa jawab, Pak deh. Ya, jadi gini ya. Allah itu tidak pernah merencanakan orang itu matinya seperti ini, tidak pernah. Jadi Allah itu maha tahu. Dia itu akan menuliskan matinya dia itu akan seperti ini. Bukan dari kehendak Allah dia mati seperti ini ya. Nah, kematian itu disebabkan oleh apa? Ulah kita. Misalnya Anda memukul orang, ya kan? Memukul orang, tentu ada sebabnya. Tidak mungkin kamu memukul orang tanpa sebab. Nah, ketika kamu pukul dia mati, bentar Bang. Doang, Bang, gitu. Ketika kamu pukul dia mati, itu atas izin Allah. Allah mengendaki atas izin Allah dia matinya seperti itu. Oke. Ya, jadi belum tentu orang yang dipukul seperti itu mati juga kalau Allah tidak mengizinkan. Contoh, ada kecelakaan yang begitu parah. Ada bayi terpental sampai puluhan meter. Seharusnya dia mati, tapi tidak mati. Ya kan? Ada yang hanya kejedot sedikit mati. Nah, mengenai mati ini, ya kan? Allah yang berkenan, yang mematikan itu Allah yang memberi izin itu. Tetapi Allah tidak menentukan dia matinya seperti itu. Nah, seperti itu. Beda kan ya? Allah mengizinkan gitu ya. Ya, mengizinkan. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa mencabut nyawa seseorang selain atas kehendak Allah. Jadi pertanyaan tadi ini bagus juga sih pertanyaannya ini mengenai takdir. Takdir itu dibagi dua kalau nggak salah. Ada takdir mualaf, ada takdir mubram. Takdir mubram itu takdir hanya Allah yang menentukan, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir mualaf itu melibatkan manusia seperti kasusmu tadi itu. Itu kira-kira. Jadi takdir mualaf itu artinya ada keterlibatan manusia. Seperti orang yang mau belajar, misalnya nih hari ini saya kalau di rumah tidak dapat rezeki,
itu takdir. Tapi kalau saya berusaha cari kerjaan dapat rezeki, ya itu takdir mualak. Tapi kalau nyawa manusia itu mutlak Allah yang tahu. Tapi kalau Anda berusaha mau mencelakai orang, itu melibatkan, itu namanya takdir mualak. Kira-kira gitu, bro. Ya, belum terlalu paham ya, Bang. Soalnya kan gini, abang bilang tadi itu bukan Allah yang menghendaki, tapi Allah membiarkan gitu kan. Iya. Itu enggak secara langsung Allah membiarkan gitu dong. Kalau si David ini bakal membunuh orang gitu, bakal lompat dari tower gitu kan. Pasti dia mati nih kalau dia lompat gitu. Matinya itu udah ditentukan. Kalau begini ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan priwil kepada seseorang, buat apa diciptakan neraka? Kita ini nggak usah diberi hawa nafsu. Ya, kita nggak usah diberi hawa nafsu. Ya, kita bersifat seperti malaikat saja. Tidak ada naluri untuk mencelakai orang, tidak ada naluri untuk hasrat birahi, tidak usah ada naluri. Kita ini manusia priwil, ada aturannya. Aturan dilanggar ya neraka, ya ikuti aturan ya surga. Gitu kira-kira, bro, jawabannya. Ya kalau Anda mau berbuat mencelakai orang, Allah langsung melarang Anda. Jadi tidak ada penjara, tidak ada kerjanya polisi, tidak ada neraka. Paham sampai sini? Ya, contohnya abang bilang tadi ya, itu Allah nggak tentukan kamu bakal membunuh orang gitu kan. Tapi Allah udah tahu kalau kamu bakal melakukan itu. Tapi di sini ya, Bang, dalam surat At-Talaq ayat 3 di akhir kata, Bang, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Nah, artinya sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, itu termasuk saya ngebunuh orang juga atau contohnya saya itu tadi saya jelaskan, itu takdir mubram. Iya dong, kan Allah yang udah tentukan nih, Bang, dalam iya memang Allah yang menentukan segalanya. Ayat berapa? At-Talaq ayat 3. Yaitu sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Iya, memang Allah yang mengadakan ketentuan itu. Tentukan kan, Allah udah tentukan David bakal lompat dari tower gitu. Tapi si David ini pas mati dilempar ke jahanam. Nah, padahal itu kan udah ditentukan Allah. Si David ini mau ya makanya kan Anda diberi akal, diberi priwil, diberi akal berpikir, terus diberi petunjuk. Apa petunjuknya? Ada Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Jadi manusia ini gini ya, bro ya. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang namanya manusia. Satu ya, kita diberi akal. Gitu ya. Jadi akal ini dipakai untuk menelaah supaya hidup ini nyaman. Tapi bukan sebatas itu saja. Kita diturunkan suatu buku, yaitu Al-Quran menjadi petunjuk. Nah, di sanalah kau belajar. Ada hadis, ada nabi yang mencontohkan. Gitu ya. Jadi umat Islam itu ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada nabinya mencontohkan. Gitu. Jelas. Anda tidak akan melakukan hal yang demikian tadi itu kalau Anda mempergunakan akal Anda. Paham sampai sini? Tidak. Tidak juga. Iya. Gini ya, yang saya paham. Apa fungsi akal Anda dalam diri Anda? Untuk apa? Iya, saya mau punya akal. Enggak, ini saya tanya balik dulu dong. Ini coba. Anda apa fungsi? Enggak dulu, Bro. Apa fungsi akal Anda? Untuk apa? Ya untuk berpikir dong. Berpikir, baik. Kalau Anda sudah berpikir, bentar dulu. Kalau Anda sudah berpikir, kalau Anda sudah berpikir, hasil dari buah pikiran Anda itu yang eksekusi siapa? Gimana? Kalau Anda sudah berpikir, kesimpulan berpikir Anda yang mengeksekusi hasil pikiran Anda siapa? Tuhan ya. Kamu sendiri dong, kamu kan yang berpikir. Ya, yang eksekusi hasil pikiran kamu sendiri. Nah, sekarang gini. Nah, setelah kau ingin mengeksekusi hasil buah pikiran kamu gitu, apa sebagai pedomannya supaya tidak mencelakai atau melanggar? Apa pedomannya?
Susah kan? Enggak, saya enggak susah bang. Contohnya ya, segala yang ditentukan sama saya udah ditentukan Allah gitu kan. Bang. Banyuma silakan Banyuma. Ya Bang Zuma ya, udah ditentukan semua sama Allah gitu. Bahkan dalam At-Talaq ayat 3 ini bang, udah ditentukan semua ketentuan yang sama saya itu udah ditentukan sama Allah bang gitu kan. Termasuk mati saya dong. Gitu kan Bang Zuma, bentar. Baik. Termasuk mati saya dong. Nah, siap. Itu ada diterangkan dalam surah Ali Imran. Ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi isnillah kitaban muajjala. Kan gitu ya. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Nah, ini dulu yang kita kaji. Oke. Nah, sekarang ketika Anda naik ke lantai 3 hari ini atau ke lantai 5. Anda loncat dari atas. Kira-kira sampai di bawah Anda mati? Mati dong. Mati. Kenapa demikian terjadi? Udah ditentukan bang. Oh salah. Salah. At-Talaq ayat 3 ini gimana bang itu? Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu, segala sesuatu itu udah ditentukan gitu. Yang ditentukan itu adalah, dengarkan saya Bung. Yang ditentukan itu adalah ketika ada orang jatuh dari lantai 5, kalau kepalanya pecah, ketentuannya mati atau tidak? Ya jelas lah bang. Oh ya, itu yang ditentukan oleh Allah. Tapi terkait Anda ditentukan mati bunuh diri atau tidak, itu hak Anda. Anda diberi kehendak bebas. Oke? Betul. Sekarang ada nggak yang bisa melarang Anda ketika Anda masuk ke dalam kamar Anda minum baygon 1 liter? Ada yang larang? Ada yang bisa larang? Ada? Ada yang bisa mencegah? Ketentuan Allah adalah, ketetapan yang sudah ditentukan Allah adalah ketika tubuh kita kemudian dimasukkan zat-zat yang tidak sanggup oleh jasad kita, metabolisme kita untuk mengolah itu, maka apa yang ditentukan oleh Allah kemudian? Orang itu jadi gila? Boleh. Orang itu jadi pingsan? Bisa. Orang itu bisa mati. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi jangan Anda mengatakan, oh orang itu bunuh diri, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak. Allah sudah menggariskan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kau membunuh dirimu. Coba. Berarti ada ketetapan dari Allah. Jangan kau bunuh diri. Bagaimana dengan saya ketika misalnya saya membunuh orang lain? Maka Allah mengatakan, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jangan kau bunuh orang lain, tidak boleh. Jangan kau bunuh dirimu, nggak boleh. Jangan kau bunuh orang lain, tidak boleh. Kenapa kemudian ada perintah jangan kau minum haram, makan minuman haram, jangan kau makan makanan haram, jangan kau membunuh, jangan kau berzina. Kenapa dilarang seperti itu? Kenapa tidak dilarang oleh Allah? Jangan kau jadi batu, jangan kau jadi mobil. Wahai manusia, hendaklah kalian memperhatikan, jangan sekali-kali engkau menjadi ikan. Kenapa nggak ada larangan kayak gitu? Karena manusia dicipta sesuai kadarnya, tidak mungkin jadi ikan. Manusia dicipta tidak mungkin jadi batu. Manusia dicipta tidak mungkin menjadi mobil. Maka yang kemungkinan manusia pilih dalam hidupnya, itulah yang Allah berikan kemudian ketetapan. Jangan kau membunuh. Kenapa? Potensi manusia bisa bunuh orang lain. Jangan kau bunuh diri, karena potensi manusia bisa bunuh dirinya. Itu yang ditentukan oleh Allah, Bung. Bukan Anda bunuh diri karena Tuhan yang tentukan. Lah, itu pemikiran yang sesat. Tidak bisa. Kalau orang bunuh diri ditentukan Tuhan, nggak masuk neraka orang bunuh diri. Iya, itu nggak boleh. Nggak boleh pemikiran. Anda salah, saudara. Nggak ada. Udah saya Anda bilang salah. tadi. Allah Anda itu salah. tahu kamu itu matinya akan seperti apa. Karena apa? Allah tahu. Tapi Allah tidak menentukan kamu mati seperti itu. Ya, saya kasih contoh ya, saudara saya. Hanya sekedar tahu gitu bang. Iya, betul. Oke, sekarang gini. Saudara David, dengarkan saya. Saudara David, Allah sudah tahu nanti Anda itu di neraka atau di surga. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Gimana ya? Itu saya bingung lagi, Bang. Nah, itu dia. Makanya perlunya belajar Islam itu begitu. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu Anda itu kelak di neraka.
Atau Allah sudah tahu kalau Anda itu adalah ada di surga. Allah sudah tahu. Makanya nanti ada yang disebut Qadi Rabbul Jalil, pengadilan yang seadil-adilnya. Maka semua apa yang Anda lakukan dalam kehidupan saudara, mulai dari Anda lahir sampai Anda meninggal, akan dipertontonkan. Ibarat kata kalau kita menganalogikan di padang mahsyar kelak, begitu Anda dipanggil, David maju ke depan, Anda akan diperlihatkan catatan-catatan perbuatan saudara ketika Anda hidup di dunia. Dipertontonkan. Pada usia sekian, hari ini jam sekian, Anda melakukan suatu yang maksiat. Dilihat di situ. Tak. Anda masuk neraka. Kenapa? Karena Anda sudah diperlihatkan perbuatan Anda ketika Anda di dunia. Dan memang ternyata Anda melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Maka Allah sudah tahu itu. Tetapi bukan Allah yang menyuruh Anda untuk bermaksiat. Tapi Allah sudah tahu orang ini ketika di hidupnya, naudzubillah, dia hanya bermaksiat saja. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menunggu waktu. Allah tidak menunggu usia. Allah tidak terbatas pengetahuannya dengan waktu. Seperti makhluk. Kalau makhluk itu, kayak mana besok ya? Besok ini apa yang terjadi ya? Itu makhluk. Tapi Allah, apa yang terjadi besok, bahkan terjadi yang kiamah, Allah sudah tahu semua. Karena Allah itu maha tahu. Makanya Allah itu tidak tahu, tetapi Allah maha tahu. Makanya orang teman-teman debater Kristen itu kadang lucu. Apakah Tuhannya umat Islam itu berotak, berakal? Dia mengukur Tuhan dengan makhluk. Allah itu tidak berakal. Kenapa? Allah itu yang menciptakan akal. Allah itu tidak tahu. Kenapa? Allah itu maha tahu. Tataran tahu dan berakal itu konsep makhluk. Sementara Allah bukan makhluk. Kalau kita belum tahu seminggu ke depan apa yang terjadi. Kalau Allah sudah tahu ending daripada kehidupan makhluknya. Tetapi bukan Allah yang menentukan bahwa si fulan neraka, si ini di surga. Tidak. Contoh. Ketika kemudian kita di padang mahsyar, misalnya dipertontonkan lebih dulu tempat kita kembali. David surga ternyata, Bang Handi neraka ternyata. Kita semua akan saling pandang. Loh, kok bisa? Bukannya pada saya hidup, saya dengan Bang Handi giat setiap hari berdebat. Bukannya saudara David giat setiap hari membela kemudian untuk ateis. Kok bisa kebalik ya? Apa yang terjadi? Kok bisa tertulis di situ? Handi Slebes. Di situ ada kode neraka. David surga. Apa ini? Jadi penasaran kita. Kita tunggu kemudian rekaman perbuatan Bang Handi ditunjukkan oleh Allah. Tiba pada masa Bang Handi. Ternyata sepeninggal kita, Bang Handi ternyata murtad. Kita nggak tahu. Tapi Allah sudah tahu. Begitu juga David. Ternyata di penghujung hidupnya David, 30 tahun sebelum dia meninggal, alhamdulillah dia menjadi seorang muslim. Surga dia. Kita terheran. Kok bisa ya? Padahal David dulu itu kan begini orangnya. Oh, ternyata ada yang kita tidak tahu. Usia David dihabiskan dengan pengetahuan Allah. Ada masa di mana dia kemudian mu'allaf. Ini Bung. Jadi Allah sudah tahu. Bukan berarti ini kucipta ini untuk neraka, ini kucipta ini untuk surga. Tidak, bukan begitu adanya. Tuhan tahu ketika aku ciptakan hambaku ini, oh ini ingkar. Ketika oh ini ya, padahal Allah sudah mengatakan begini di dalam Al-Qur'anul Karim. Sedikit lagi ya Bang ya. Surah Al-Araf ayat 172. Allah mengatakan apa? Kepada kita semua, Anda, saya, yang ateis, yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang Protestan, semua, kata Allah, wa is ahasa rabbuka min bani adam min zuhurihim surriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Siapapun kita, lalu kemudian mereka yang tidak mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhannya, banyak orang yang kemudian mentafsirkan mereka tidak dipanjangkan umurnya. Mereka tidak dipanjangkan umurnya karena berpotensi mereka itu menjadi kufur. Tidak ada kesempatan kemudian untuk ada sebagian yang mentafsirkan seperti itu. Tapi saya katakan bahwa seluruh keturunan Adam pada masa praeksistensi mereka sudah disumpah oleh Allah. Mereka diambil kesaksian. Apa kata Allah? Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbih anak cucu Adam, keturunan mereka,
artinya pada saat Nabi Adam masih hidup, bukan sekarang. Jadi anak bayi yang lahir saat sekarang ini itu sudah ada, memang sudah ada di alam ruh, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya Allah berfirman kepada mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka keturunan Adam di masa praeksistensi di alam roh, mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kata Allah, kami lakukan itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Allah sudah memperingatkan sebelum kita masuk ke dunia. Allah sudah memperingatkan, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, qalu bala syahidna, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Oke, begitu lahir kita ingkar, kita kafir, kita ateis. Justru kita lupa kepada Dia yang telah menciptakan kita. Maka ketika kita kembali ke akhirat, dulu pernah kan aku bilang samamu, pada saat kamu belum ke bumi, udah aku bilang, apakah aku Tuhanmu? Dan kau mengaku ada. Iya, betul, kami bersaksi Engkau adalah Tuhanku. Tapi setelah kamu ke dunia, kamu terpengaruh dengan kehidupan dunia, kamu diselewengkan dengan penghuni dunia, maka engkau lupa dengan janjimu kepada aku, maka masuklah engkau ke neraka. Sama Bung, 1 menit lagi, 1 menit. Sama ketika kita mau ujian, karena menurut Islam, alam semesta ini, dunia ini adalah tempat ujian. Ketika kita ingin masuk ke kelas ujian, segala buku kita baca, ini materinya apa? Oh, yang dimaksud kutuk adalah apa, yang dimaksud dengan akar adalah apa, yang maksud dengan cerita adalah, kita hafal semua nih, kita hafal ini jawaban-jawaban soal. Begitu kita masuk ke dalam kelas, apa yang terjadi? Blank. Lupa kita apa yang kita tahu tadi di buku. Kita ujian, padahal soal-soal ini udah masuk nih. Apa yang dimaksud kutuk, apa yang dimaksud cerita, apa yang dimaksud akar, lupa, blank. Kita terlena dengan keadaan dalam ruangan ujian, terlena dengan situasi. Begitu kita keluar dari ujian, kita buka buku kembali, apa yang kita katakan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ini sebenarnya jawabannya, padahal tadi aku sudah baca. Begitulah keadaan kita nanti ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Seperti orang yang keluar dari kelas ujian, baru tersadar, ya Rob, ternyata dulu aku sudah diingatkan olehmu, aku sudah pernah bersumpah berjanji di depanmu, kalu bala syahidna. Tapi ketika aku masuk ke bumi, aku terlena dengan kemaksiatan, hiruk pikuknya dunia, indahnya dunia telah memperdayaku, sehingga aku lupa terhadap janjiku kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhanku yang wajib ku sembah. Apa artinya kalau ujian sudah selesai, nggak ada remedial? Maka tidak lulus, tempatnya ke neraka. Demikian Bang, terima kasih. Silakan yang lain teman-teman. Saya bikin kopi dulu seperti biasa. Silakan. Oke, ada lagi Bang? Fit. Iya Bang. Fit, kalau lu nggak mau bertanya, lu kenapa meninggalkan Kristen menjadi ateis? Sebabnya apa, Fit? Enggak ateis sih Bang, mungkin agnostik ya. Saya percaya adanya Tuhan, tapi saya enggak beragama Bang gitu. Oh, agnostik bukan ateis, masih percaya Tuhan. Iya, cuman percaya Tuhan dong. Cuma lu nggak mau diatur. Bukan nggak mau diatur sih Bang, saya otoritas Tuhan itu saya masih bingung gitu Bang. Apa sih namanya takdir adil gitu kan Bang? Oh, oke. Cakep. Bang, cuma perlu nggak sih kita ini manusia ini tidak perlu deh ada kitab suci, tapi yang penting kita percaya Tuhan gitu loh. Berbuat baik aja udah. Gimana relevansinya? Menjelaskan Bang coba. Alhamdulillah. Bentar ya. Bentar ya teman-teman. Iya, sabar dulu ya teman-teman. Jadi karena ateis, agnostik itu percaya ada Tuhan. Iya, enggak gini Bang, saya terus terang ya, saya dapat ini baru di Islam memang. Saya nggak pernah dengar di Kristen gitu kan. Kamu udah sebelum kamu lahir, Tuhan udah tahu kamu bakal masuk neraka atau bakal masuk surga gitu kan. Nah, terus kamu di dunia ini kan sebagai ujian gitu kan Bang. Sebagai ujian, kamu
ikut ujian untuk menentukan kamu surga apa neraka gitu bang. Ya, iya ada yang ke surga gitu bang, Fit, ada yang gini ke aja deh, neraka, Fit. tapi sementara ada yang kekal di dalam bang. Kan ini terbagi-bagi gitu kan bang. Gini, Nah, Fit, makanya Fit, saya Fit. juga kadang-kadang bingung bang. Di sini Fit, gini aja, Fit. keadilan Tuhan itu di mana sih gitu? Ya, Fit, gini aja. Kalau Fit. ada terbagi kayak gitu bang. Gini ya, kita minta penjelasan gini aja, Fit. Kita nggak usah, kita memang akan mati semua. Ya, justru itu yang perlu kita pikirkan, bekal apa yang kita bawa. Kalau kamu masih percaya lagi ada kehidupan sesudah mati, mestinya yang kita pikirkan bareng-bareng apa yang kita bawa nanti sesudah kita mati. Itu yang perlu bekal ini loh. Gitu ya, Fit. Ya. Ini dulu yang kita bahas ya, bekal apa yang kita bawa. Bagaimana? Setuju sampai sini? Iya, iya. Ya, ya. Yang jelas mati itu pasti. Sebabnya itu kita nggak tahu. Oke? Itu dulu deal di sini kan tadi udah dijelasin Bang Juma. Semua yang bernyawa pasti mati dan tidak ada satu pun manusia yang bisa tahu sebab kita mati seperti apa. Apakah kita mati ketabrak kereta atau kita mati dalam keadaan sholat atau saat belum bisa mati di atas perut. Bisa jadi, Fit. Kan gitu ya, nggak ada yang tahu. Oke? Nah, sekarang kita pikirkan apa yang kita bawa. Bekal apa yang kita bawa sesudah mati. Itu kita bahas ya. Deal di sini. Enggak, saya lebih bingung tentang keadilan sih bang. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi gini bang, justru yang tidak adil itu kalau Allah itu yang menentukan kamu masuk surga, kamu masuk neraka, itu tidak adil. Tidak ditentukan, bang. Tidak ditentukan gitu. Tidak, bukan Allah yang menentukan kamu masuk neraka atau surga. Tapi Allah Tetapi tahu. kamu sendiri. Makanya Allah itu memberi pilihan. Kamu ini diberi free will. Silahkan kamu beriman, silahkan kamu kafir. Beriman ini upahmu, kalau kafir ini upahmu. Ya, tapi Allah sudah tahu ujungnya kamu kemana. Itu dia. Bukan Allah yang menentukan kamu pasti masuk surga, kamu pasti masuk neraka. Bukan Allah. Kenapa bukan Allah? Karena kamu diberi free will. Silahkan pilih. Ini ada jalan lurus, ada jalan bengkok. Jika kamu pilih jalan yang lurus, ini pahalanya, ini upahnya. Jika kamu ingin jalan yang bengkok, ini upahnya. Apakah Allah sudah memberitahu kepada kita? Allah kasih tahu melalui kitab sucinya, diingatkan berkali-kali. Termasuk melalui saya, melalui Bang Juma, melalui Bang Andi. Ayo kita menyembah Allah. Karena kalau kamu tidak nyembah Allah, kamu masuk neraka. Sudah diperingatkan itu. Innalladzina kafaru innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Udah dikasih tahu. Orang-orang kafir itu menjadi kekal di neraka dia. Bang, tapi saya baca, kamu tetap milih kafir. Bang, Setelah kamu masuk neraka, jangan bilang Allah tidak adil. Bang, kan kata Bang tadi itu bukan Allah yang tentukan kita masuk surga atau neraka, tapi kita sendiri, Bang. Tapi saya dapat hadis nih, Bang, tentang ketentuan itu, Bang. Waduh, Korea sudah open mic ini. Hadis apa? Aduh. Saya bacain ya, Bang. Dari Ali radhiyallahu an berkata. Enggak, hadisnya hadis apa dulu? Hadis apa? Hadis Bukhari dan Muslim, Bang. Hadis Bukhari berapa? Bentar. Ini saya open cam aja, Bang. Kamu lihat aja, saya nggak paham. Minum saya mana di sini? Kok bisa ya? Gelas kopi saya jalan sendiri ya? Kemudian tadi ya ada yang kekal, ada yang sementara. Itu adil. Ya. Karena wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Perbuatan bentar Bang. Perbuatan baik sekecil apapun ada balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun ada balasannya. Jadi manusia itu dibalas, diupah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau dia kafir, maka wajar dia di neraka kekal selamanya. Tapi kalau dia pernah berbuat dosa, belum ditobati ketika dia masih hidup di dunia,
dan itu terbawa sampai mati, nanti dihisab ternyata dosanya masih lebih banyak, maka dia di neraka, tapi tidak kekal. Begitu Bang. Ini Bang hadisnya Bang. Saya nggak lihat nomor di sini. Ini hadis riwayat dan Muslim Bang. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, kami duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membawa tongkat sambil digores-goreskan ke tanah seraya bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka ataupun di surga. Nah itu gimana Bang? Kan udah kita tahu ya hadis riwayat Muslim itu udah pasti apa sahih itu artinya Bang. Mungkin ya. Iya, itu nomor berapa dulu? Nomornya berapa biar kita cari. Kan itu tidak sepenggal itu aja. Ini Bang, saya nggak ada nomor sini Bang. Ini cuma dalam kurung hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sumbernya ini Bang, apa ini? Jakarta Islamic Center. Udah ditentukan lah Bang. Itu gimana lagi Bang? Saya nggak ditentukan. Oke. Anda ditentukan di neraka gitu? Ya, mungkin. Iya. Anda mau? Ya, Tuh nanti ada jawabannya di situ. Kalau lu baca semua, ya nggak? Saya takut Bang, saya nggak mau di neraka Bang. Tolong. Ya kan itu lu baca, tinggal lu baca semua itu. Nanti di situ dijelaskan di websitenya. Ya nggak? Nah, setelah kita tahu bahwa seorang sudah ditentukan masuk surga atau neraka, akan timbul pertanyaan dan kesimpulan seperti Nah, baca terus. Atas berdasarkan akal logika manusia yang lemah, kalau begitu buat apa kita beramal? Nanti udah capek-capek ibadah ternyata ini apa Bang? Ini opini Bang ya? Pertanyaan saya. Enggak itu ini kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu dibaca tuh. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kami tinggalkan amal salih dan bersandar dengan apa yang telah dituliskan untuk kami, itikal, maksudnya pasrah saja, tak melakukan suatu usaha?" Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah kalian sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka akan mudah untuk mengamalkan amalan yang menyebabkan menjadi orang bahagia, dan mereka yang celaka akan mudah mengamalkan amalan yang menyebabkan menjadi orang yang celaka. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca firman Allah, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Selamat datang di kebenaran. Itu tetap disuruh beramal kita. Nabi ini. Hadis yang tadi dijelaskan lagi oleh hadis yang berikutnya oleh Nabi sendiri. Iya, kita tetap beramal kan Bang, tapi kalau enggak gini, kalau enggak gini aja Mbak Ibre. Kalau enggak gini, ini sebelum ke Gurunda ya, dikit aja. Kalau enggak gini aja, kalau lu masih enggak percaya soal takdir atau keberadaan Tuhan, lu pindah aja Korea Utara sono. Pindah di Korea Utara. Sono, makan ubi. Pakai HP mentok Advan. Pindah sono. Terdiam, ya udah silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi begini Bung, Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali menciptakan manusia itu sudah memiliki coupling neraka surga. Jadi Anda, Saudara David, itu sudah ada coupling neraka surga. Ada di neraka, ada di surga. Waduh. Oke. Jadi kalau Anda kemudian habiskan hidup Anda untuk mengisi coupling neraka, Anda ke sana, ke neraka. Kalau Anda menghabiskan kemudian coupling Anda dengan amalan saleh di dunia, maka Anda mengisi coupling Anda di surga. Oke? Tidak mungkin salah satu atau tidak mungkin dua coupling ini akan kosong, nggak mungkin. Anda akan dimintai pertanggungjawaban dan Anda sudah disiapkan makanan, baik makanan neraka atau makanan surga. Tinggal Anda yang pilih. Makanya orang-orang kafir ketika kemudian masuk ke dalam neraka, apa yang dikatakan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Allah? Mereka masuk ke dalam neraka dengan siksaan yang berlipat ganda. Kenapa demikian? Karena ada keplingan dari orang-orang yang sudah disiapkan kemudian tidak terisi.
Di mana itu tertulis? Al-Qur'anul Karim surah Al-Araf ayat 38. Allah mengatakan di sana apa? Adallu nafa'atihim azaban di'fan minan nar. Allah berfirman, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Masing-masing mereka orang-orang yang kufur kepada Allah mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi mereka tidak mengetahui. Begitu juga sebaliknya, bagi yang mengisi kemudian surga, Allah katakan apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap dengan Tuhannya, mereka mendapatkan 2 surga. Kenapa? Karena yang punya surga pada pindah ke neraka semua. Maka surga yang ada kosong, diberikanlah kepada mereka yang beriman. Apa keunggulan daripada orang-orang yang beriman kemudian? Saya katakan kepada saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah kemudian sebaik-baiknya makhluk. Ini orang beriman ini. Kemana kemudian pergi? Balasan mereka, kata Allah, jasauhum inda rabbihim jannatu adan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka orang-orang yang makhluk yang beriman, mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini mereka yang beriman. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kafir? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, Nasrani, Yahudi, dan orang-orang musyrik masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Siapa yang membuat mereka kufur? Mereka sendiri. Siapa yang membuat saudara ateis? Anda sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, melainkan kaum itu sendiri yang kemudian merubah nasibnya sendiri. Innallaha la yugayyiru ma biqaum hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kecuali orang itu yang merubah nasibnya sendiri. Terakhir dari saya, Bu. Allah mengatakan sedikit-sedikit 30 detik. Allah mengatakan begini. Qala dahulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Tekanan Allah di mana? Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk lebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka ini telah menyesatkan kami, datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Ini yang Allah katakan. Kenapa demikian? Karena mereka kemudian melaksanakan apa yang Allah tidak ajarkan kepada mereka. Terakhir, Bung, please. Walaqad zaralna li jahannam katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walam a'yun la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dengarkan terjemahannya baik-baik.
Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Sebab mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Mereka itu orang-orang yang lengah. Kalau Anda kemudian belajar tentang Islam, Anda nyaris menjadi orang yang tidak lengah, bukan masuk dalam golongan mereka. Ulaika humul gafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Islam datang pada Anda. Jadi kalau Anda mengatakan Anda takut neraka, tinggalkan perbuatan seperti ini. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan mulut Anda untuk melihat dan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Demikian. Ya Bang Zuma, makasih penjelasannya Bang Zuma. Sama-sama, Saudara David. Udah nggak mau bertanya lagi deh. Nanti katanya diulang-ulang lagi Bang. Ya gimana Bang? Masya Allah. Ya silakan saudaraku, Anda pikirkan. Kalau Anda menjadi seorang agnostik, berarti Anda percaya kepada adanya Tuhan. Kalau Anda alergi menyebut Allah, Anda percaya adanya Tuhan. Kalau Tuhan itu maha penyayang kepada kita makhluknya, maka Tuhan pasti memberikan petunjuk, tidak membuat kita bingung dalam kehidupan. Coba Anda tengok umat Islam, tengok mereka. Mungkin di antara mereka ada yang jahat, mungkin di antara mereka juga ada yang munafik, ada di antara mereka juga yang lalai. Tapi tengok mereka yang menjalankan panduan kitab sucinya. Masya Allah, kita melihat kelakuan mereka. Orang-orang yang kemudian mendudukkan antara Allah dan juga sesamanya manusia. Coba lihat umat Islam itu. Mungkin kita dikotori oleh perbuatan-perbuatan sekecil dari sekelompok umat Islam. Tapi lihat secara menyeluruh, bagaimana umat Islam itu kemudian memiliki kaidah dalam bertuhan, memiliki aturan di dalam beribadah, memiliki kemudian aturan-aturan di dalam kedudukannya sebagai manusia. Semuanya sudah terpola di umat Islam. Konsep bertuhannya lengkap, konsep bermasyarakatnya lengkap, konsep pemerintahannya lengkap, ekonominya lengkap. Maka Tuhan tentu akan memberikan itu semua kepada kita sebagai makhluk. Tidak mungkin membiarkan kita menjadi orang yang tidak memiliki petunjuk. Dan satu-satunya petunjuk yang ada di atas muka bumi ini yang ditorehkan oleh para nabi, sisa Al-Quran. Taurat yang datang kepada Nabi Musa tinggal nama. Mazmur, Zabur yang datang kepada Nabi Daud tinggal nama. Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam tinggal nama. Al-Quranul Karim yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemanapun Anda pergi masih ada sampai hari ini. Itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan itu pasti ada, nggak mungkin tidak. Tidak mungkin Tuhan itu tidak ada, karena kita ada. Kita tidak mungkin ada dengan sendirinya. Maka yang mengadakan kita itu pasti ada. Itulah yang disebut Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki sehingga kita diciptakan? Apa sebenarnya? Ketaatan, tunduk berserah diri kepadanya, atau ingkar terhadapnya, atau kita dibiarkan menjadi orang bingung. Kita sudah melihat jari-jari ini sempurna dicipta, tapi kita masih bingung siapa yang menciptakan kita. Tapi kalau umat Islam, buk rahasianya, coba Anda lihat. Sebentar, 4:30 subuh akan ada panggilan seruan. Hayya 'alas shalah. Habis itu hayya 'alal falah. Mari semua wahai umat manusia, kita menuju kepada kemenangan. Apa kemenangan itu? Memenangkan akhirat, meninggalkan dunia, memenangkan akhirat. Kita memiliki dua rumah, rumah yang ada di dunia dan rumah yang ada di akhirat. Kira-kira yang kita percantik mana? Rumah yang kita tinggali atau rumah yang akan kita pergi?
Tentu bagi orang yang berakal, mempercantik rumah yang akan kita pergi. Kita poles rumah itu, kita perindah rumah itu karena kita ke sana tujuannya. Untuk apa kita perindah rumah yang di dunia ini? Toh kita akan tinggalkan. Kita perindah, kita mati besok, bini nikah lagi. Tapi kalau kita perindah akhirat kita, kita bimbing keluarga anak-anak kita untuk akhirat kita, maka kita bangunkan mereka. Ayo anakku, panggilan Allah sudah mulai. Mari kita menuju kepada masjid untuk sujud beribadah. Allahu Akbar. Wahai Engkau yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan alam semesta. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari akhirat, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang terdahulu yang Kau beri nikmat keselamatan bagi mereka. Bukan jalan orang Engkau mukai dan bukan juga orang-orang yang sesat. Amin. Terimalah doa kami. Umat Islam itu datang kepada yang menyeru kepada siapa? Pencipta langit dan bumi. Maka Allah yang Anda maka Tuhan yang Anda imani itu ada, Maha melihat, Maha mendengarkan. Ketika Anda berseru, ya Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, Allah melihat, ya Allah, ya Rabb, ini hambaku, Masya Allah, mengagungkanku. Ini kemana perginya hamba yang seperti ini? Illalladzina amanu. Alladzina amanu, jelas mereka akan masuk ke dalam surga. Ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Pada saat makhluk yang lain tertidur lelap, mereka kemudian bangun berbondong-bondong sujud menyembah kepada penciptanya. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Lalu kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah bersiap ke kantor. Belum juga setengah beberapa pekerjaan selesai, bunyi lagi panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekerjaan ditutup, laptop ditutup, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, beranjak ke rumah ibadah. Manusia mana yang tidak tenang dengan kayak begitu? Makanya Al-Quran Bung mengatakan, wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil katsiba yud'a ilal Islam. Siapakah golongan-golongan pendusta yang mendustakan tentang Allah setelah datang Islam kepada mereka? Mereka itulah orang yang zalim. Yang datang Islam kepadanya, kemudian mereka bercerita tentang Tuhan itu seperti ini, tidak sesuai dengan faktanya, maka Allah katakan mereka adalah orang pendusta, mereka adalah orang-orang yang zalim, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Islam sudah datang. Dulu orang mungkin bisa ingkar, dulu mungkin orang bisa kafir, dulu mungkin orang bisa ateis, dulu mungkin orang bisa sesat. Mungkin karena tidak ada kemudian petunjuk. Mereka hidup di zaman fatrah, zaman di mana tidak ada rasul dan nabi datang kepada mereka. Tapi ketika nabi dan rasul datang, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk kepada seluruh umat manusia agar engkau menjelaskan apa yang aku wahyukan agar mereka mengetahui, agar mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka. Itu tujuan Rasulullah diutus. Kalau Nabi Musa, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu. Isa juga begitu. Wa isqala Musa liqaumihi, wa isqala Isa ya, wa isqala Allahu Isa. Astaghfirullahaladzim. Ketika kemudian Nabi Musa datang, wahai kaumku Bani Israel. Ketika kemudian Nabi Isa datang, wahai kaumku Bani Israel. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, apa kata beliau?
Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Tidak ada seruan para nabi begitu. Abraham kagak, Nabi Musa kagak, Nabi Ishak tidak, Daud tidak, Salomo tidak, Yesus pun tidak. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, apa kata beliau? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi Anda manusia, Anda juga yang dipanggil. Bani Israel manusia, Bani Israel juga dipanggil. Semua dipanggil, tak ada terkecuali. Ketika Islam itu datang, maka petunjuk terakhir bagi manusia hanya Al-Quran. Tak ada yang lain. Di luar daripada Al-Quran pasti diakal-akalin. Contoh, kitab terdahulu hanya untuk Bani Israel, dibuatkan data supaya untuk seluruh umat manusia. Padahal itu bukan untuk seluruh umat manusia, itu hanya untuk kaum Bani Israel saja. Kalau Al-Quran baru kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Demikian dari saya, Bung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi edukasi bagi umat Islam, khususnya untuk saya sendiri, dan bisa mencerahkan saudara, minimal sebagai pembekalan ilmu, supaya di hadapan Allah nanti saya tidak dimintai pertanggungjawab, kenapa engkau tidak menyampaikan kepada saudaramu David. Saya akan katakan kepada Allah, saya sudah menyampaikan itu ya Allah, tetapi hatinya tetap tertutup dikarenakan dirinya sendiri. Demikian. Iya, Bang Zuma, terima kasih banyak Bang. Sama-sama saudaraku David. Iya. Mungkin ada yang lain dari teman kita, Bang Handi, Indah Kores, Ahisugi. Saya salah baca ayatnya tadi itu ya. As-Saffat ayat berapa itu ya? Ya Allah ya Rabb. Wa isqala Isa wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurat wa mubashiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Masya Allah. Ya, seperti itu ayatnya. Maaf kalau tadi saya ada keliru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Mahaguru, Masya Allah, Mata Ali. Silakan Dek, diambil alih. Diambil alih oleh Mata Ali. Silakan. Kami menghabiskan hari. Ali, silakan. Kami menghabiskan hari, saudaraku David. Anda juga menghabiskan hari. Besok hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat bagi Bang Suma dan hari Jumat bagi Bang David sama. Tak ada yang dikurangi detiknya, tak ada yang dilebihkan detiknya. Kita sama-sama digiring oleh waktu. Tak, 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 tak. Sama-sama kita digiring. Tetapi di antara kita ada yang tunduk kepada pencipta alam ini, dan ada juga yang kemudian ingkar terhadap pencipta alam ini. Anda mungkin merasa benar dengan kebenaran yang Anda punya, tetapi kemudian kebenaran Anda itu, mohon maaf, itu kebenaran akal, yang mana akal itu akan sampai kepada satu titik jenuh karena tidak memiliki kemudian standar dalam beriman kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sementara saya menghabiskan hari-hari saya, waktu yang Allah berikan kepada saya dengan beribadah kepadanya. Apa itu menjalankan syariat? Sujud. Umat Islam itu kalau ditanya, wahai umat Islam, kami itu menyembah roh. Tuhan kami itu pernah menjadi manusia. Tuhan kami itu pernah menjadi sapi.
Tuhan kami itu pernah menjadi batu, Tuhan kami itu pernah menjadi api dan seterusnya. Kamu siapa Tuhanmu? Maka kami mengatakan, Tuhan kami Allah. Seperti apa wujud Tuhanmu? Laisa kamislihi syai'. Kami tidak bisa kemudian menunjukkan wujudnya, karena dia tidak serupa dengan ciptaan. Yang bisa kami tunjukkan adalah ciptaan. Sementara Tuhan kami bukan ciptaan, maka kami kemudian tidak bisa menunjukkan Tuhan kami itu seperti apa. Tetapi ketika kami kemudian berseru kepada Tuhan kami mendengarkan, Tuhan kami melihat, karena Tuhan kami adalah maha mendengar, Tuhan kami adalah maha melihat. Makanya Al-Quran memberikan kemudian kepada kami di dalam surah At-Taghabun ya, At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam suatu kaidah yang kemudian sangat membanggakan kami dan menenangkan jiwa kami sebagai seorang muslim yang tunduk berserah diri kepada Allah. Apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan semua anak keturunan Adam pada hari perhimpunan. Mereka akan kami kumpulkan. Itulah hari di mana pengungkapan kesalahan-kesalahan mereka. Kami akan mengungkap kesalahan mereka, dan kami mengungkap daripada amalan-amalan kebenaran kebaikan mereka. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi hari demi hari kemudian kita lewati bersama. Anda melewatinya dengan cara Anda, saya melewati dengan cara beribadah kepada Allah. Makanya kami menyembah kepada esensi yang kemudian tidak perlu kami wujudkan di depan kami. Tuhan itu harus wujud nuzul, tidak. Ketika kami menyeru, jangankan di mulut, di kalbu pun, di hati pun Tuhan tahu. Maka ketika kami menyembah, wahai Engkau yang maha suci, Allahu Akbar, yang maha besar, kami berniat menyembah kepadamu secara sendiri-sendiri, secara berjamaah, sebagai imam, sebagai makmum dan seterusnya. Maka yang maha melihat adalah pencipta langit dan bumi. Subhanallah. Apa ganjarannya kemudian? Mereka wa yudkhilhu jannah, akan kami masukkan ke dalam surga. Nah, sedangkan mereka yang lalai, subhanallah, mereka akan dikembalikan kepada alam yang mereka inginkan. Mereka sendiri yang menginginkan itu. Makanya tadi dikatakan di dalam Al-Quran itu, terakhir ya, sebelum diambil alih sama yang lain, Allah menyatakan begini, kebenaran itu telah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizalimina nara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh mereka, kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa menghendaki beriman, silakan beriman. Dan barang siapa yang menghendaki ingkar, kufur, berpaling dari kami, biarkan mereka kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Ini dikasih pilihan. Kebenaran sudah datang. Yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman silakan. Tapi ingat, kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka minta pertolongan untuk minum, mereka akan kami beri minuman seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat terakhir yang paling jelek, yaitu neraka. Allah sudah menggariskan. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, barang siapa yang mau beriman. Nah ini Quran
barang siapa yang tidak mau beriman, tinggalkan Quran. Tapi ingat, bagi mereka yang zalim, kami sudah siapkan api yang bergejolak yang akan mengepung mereka. Dan sekiranya mereka minta air minum, mereka akan kami beri air seperti besi yang mendidih yang akan menghanguskan wajah mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ngeri bang. Tapi mereka yang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, di mana mereka masuk surga bersama dengan anak-anaknya. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa mereka yang beriman bersama dengan keluarganya, anaknya, cucunya, orang tuanya, dan seterusnya akan masuk ke dalam surga. Jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yaitu surga-surga Aden, surga Eden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk di tempat-tempat mereka dari semua pintu yang mereka mau. Subhanallah. Beriman atau kafir, silakan Anda pilih. Kewajiban saya sebagai saudara Anda sudah selesai. Semua saya kembalikan kepada saudara saya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Salam dari King Malvin. Bentar dulu Pak King. Izin dulu Adinda Pak King. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga. Bentar dulu Pak King, kasih Paduka dulu bentar bicara ya. Bentar ya, izin. Ya, silakan Paduka. Kita atas nama API Apologet Islam Indonesia ucapkan milad mubarak Mas Kores. Masya Allah. Tepuk tangan buat Adinda. Masya Allah. Ya akhi Kores. Waduh, Allah berkahi, Allah berikan. Hampir sama kita Bang Kores. Saya tanggal 21 nanti Bang Kores. Jadi Iya. Barengan kita Sasugi dirayain nih. Iya, tapi saya tanggal 21 nanti. Iya Pak De. Jadi jangan hanya ucapkan saja doa yang penting, tapi yang lebih penting itu kalau bisa ya mentakannya. Ya, gitu. Hentakannya itu loh, gitu ya. Di belakang layar kita mainnya Bang Kores ya, oke? Siapa ya Bang Hadi mau ngasih rumah Ikhwan? Alhamdulillah Bang Hadi. Saya kirim kuasa sendiri masih kontrak. Ngapain gue beli dulu rumah? Masya Allah. Paduka, Masya Allah. Makasih Devra. Nanti saya kirim kuaci 1 kontainer untuk bikin pondasi. Siap, jazakallahu khairan bil jannah Ikhwan yang udah ngucapin. Aku juga mengucapkan terima kasih karena di tahun-tahun terakhir ini kalian menemani aku dalam perjuangan kita ngebubukin Tritung Penghujat. Jadi ulang tahun yang ini tuh alhamdulillah indah. Pas Masya Allah. Hari ini. Iya lagi kan, aduh. Ini jangan diikat di tiang ya. Diikat di kasur hotel aja Paduka, udah gede. Asap rokok. Ini ada berita lagi Bang. Gimana Dek? Ini Lu ngapain di sini? Allahu Akbar. Editan ini ya. Editan ini. Jangan dipulangkan beliau. Dinda, jangan dipulangkan beliau sebelum menginjak tanah kerajaan Goa Sultan Hasanuddin. Masya Allah. Iya, Satali lanjut ya. Habis ini safar ke Makassar ditunggu Gurunda tuh. Insya Allah, Masya Allah. Kapan nyampe Jakarta Statali? Kapan nyampe Jakarta Statali? Baru pasti. Sebenarnya dari September itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satali dipanjangin lagi itu mic-nya. Dipanjangin lagi. Gak bisa. Oh nggak bisa ya, berarti aku ngeprank. Lanjut. Baru sampai, baru aja 1 jam yang lalu. Oh, baru sampai. Oh. Jadi aja jam berapa? Jam 3 sore. Oh, Masya Allah. Wah lama ya. Amin. Makin bertambah.
Amin ya Allah. Perkataan para Masya Allah, syukran bahwa sahabatku. seorang mukmin yang terbaik itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok. Masya Allah. Amin amin ya Allah. Wa iyyakum, Ustadku, wa iyyakum. Pokoknya akan ada Bang Muhammad, Masya Allah, terima kasih Bang Muhammad. akan ada kejutan besar dari api. Dalam waktu segera akan kita berikan berita besar insya Allah. Allah Akbar. Ditunggu. Aduh, aku dikirim ke Gaza kayaknya. Sebutin itu. Oh iya. Woi Vegeta. Ntar dulu ke David dulu nih. Iya saya dulu dong, saya bentar doang. Kayak kartun ya. Buat Kores dan buat semuanya selamat ulang tahun buat Kores, semoga sehat selalu dan keluarga semoga selalu dijaga di setiap ucapannya dalam setiap perdebatan dan amin berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rob. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan saudaraku. Kores yang tawadu selalu, oke? Amin 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 wa iyyakum. Akhi Vegeta, Masya Allah. Gurunda Zuma. Apa? Iya. Ya Gurunda juga ulang tahun. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Wah, masa yang ulang tahun kita kali Tunggu. Mumpung ada Dinda Ali juga di sini. Tadi sempat sabar ya saudara saya David dan juga King Balwin, sabar sebentar ya saudara ya. Tadi itu sempat saya tidak sengaja, saya kok tiba-tiba HP saya ke komalnya Oten. Dia bilang gini loh, Suma itu dibayar loh, dibayar dari orang asing di luar katanya untuk memecah belah bangsa kita ini. Jadi api itu diongkosin untuk memecah belah daripada anak bangsa. Aduh, ini dari mana informasinya ini? Katanya saya jadi koin-koin itu katanya dari luar negeri untuk Bang Suma. Ya, gift itu untuk Bang Suma supaya Bang Suma kemudian memimpin umat Islam untuk mengadu domba katanya supaya negara ini kacau. Mau tahu nggak informasi itu dari mana Bang Juma? Mau tahu nggak? Saya, ya gimana? Mau tahu nggak informasi dari mana itu? Iya. Informasi dari Fir'aun zaman now. Teman-teman di bawah. Punya siapa Gurunda? Ada ibu, banyak biasalah kelompok-kelompok mereka. Saya katakan kepada saudara, sampai hari ini Bang Suma itu tinggal di kompleks umum, kantor sendiri. Kayak besok pagi nih, saya harus mimpin apel pagi hari Jumat. Itu saya harus sendiri ke kantor, ke gunung saya sendiri, kemana-mana saya sendiri. Dan siapanya aku ini? Astagfirullahaladzim, besar kali bangsa mereka. Semua itu orang luar yang pegang. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Ya Allah, kalau ada ucapan saya yang keliru terkait menurut kalian itu khilaf, saya mengatakan baptis, wudu, apalagi dari terkait dengan Immanuel yang kemudian Yesaya 96, kemudian apalagi yang keliru-keliru itu Yahudi adalah akidahnya sama dengan umat Islam, Anda katakan itu adalah penyesat dan seterusnya. Ya minta saya klarifikasi gitu loh. Jangan menebarkan hoax yang justru akan menjatuhkan Anda semua. Jangan kayak gitulah, santai aja, santai. Siapapun yang mau berdiskusi dengan kita, kita layani. Anda datang dengan baik, insya Allah kita dengan baik. Anda datang dengan menghujat, ya Anda akan kita kembalikan hujatan Anda. Gitu. Karena di Islam itu dilarang menghujat, nggak boleh. Menghujat sesembahan orang lain itu nggak boleh. Tapi ketika kemudian Anda yang datang dengan membawa pakaian Anda yang kotor, sebagai Muslim, tugas kami adalah membersihkan pakaian Anda supaya Anda bisa tenang, supaya Anda bisa hidup dengan baik. Itu Anda mau terima ataupun tidak, yang jelas saya punya niat baik membersihkan pakaian Anda, itu aja pun. Saya kira gitu ya, sekedar informasi. Jadi kalau Anda yang mengatakan kami ini dibayar, kami api itu dibiayai dari luar, nah itu hoax, jangan dipercaya ya. Anda boleh cek rekening saya, nama saya udah tersebar kemana-mana kan. Nah yang hebat itu larilah ke rekening saya, pantau kalau ada transaksi
dari luar negeri, perintahkan kemudian saya ditangkap. Oke? Oke? Nah, gitulah. Tepuk tangan dulu Bang semua. Anda kan udah tahu nama saya. Bilangin itu fitnah Firaun zaman now. Rekening api juga. Bang. Ya, periksa rekening aja. api juga. Survei aja nomor rekening kami ya. Kami kemudian buka diri. Tapi kalau pingsan fitnahan lagi itu rekening. tidak betul, hati-hati. Hati-hati. Ada bang rekening dari luar negeri apa transferan dari luar negeri? 300.000. Bukan dari Adsen. Oh iya. Enggak, gini aja Bang Zuma, kita tantang uji terbalik kepada Al Hayat Foundation. Sama-sama kita uji apakah mereka mendapatkan aliran dana untuk menghujat Islam dari luar negeri atau tidak. Kalau berani coba. Iya. Berani nggak Betul. Topi Katul? Nah, kita buka-bukaan ya kan? Buka-bukaan, ayo. Berani nggak Oten? Berani nggak? Ayo. Mana berani? Saya tiap bulan dapat transferan dari luar negeri. YouTube memang bukan dari luar negeri itu. Sama Pak. Oke, silakan dilanjut mungkin saudara kita dari Kristen. Saya kembali ke David dulu ya. David, saya turun untuk David. dulu Bang Zuma, Bang Handi. Iya, Bang. Bang Ores. Ya. Iya, Pak Duka. Insyaallah Pak Duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada umpan baliknya nanti Ustadz Ali mohon ditanggapi ya Ustadz. Fit, kenapa Anda kan sekarang agnostik nih ya? Kenapa Anda memilih Islam atau mempelajari Al-Quran untuk menguji mencari kebenaran? Kenapa nggak mencari kitab yang lain aja? Kenapa tertuju kepada Al-Quran untuk meningkatkan lagi dari agnostis? Anda mau kemana sebenarnya? Alasannya kenapa memilih Al-Quran sebagai alat uji? Silakan Fit. Saya mencari kebenaran di lingkaran samawi aja Bang, saya nggak keluar-keluar. Masya Allah. Iya. Nah, sebelumnya kan juga saya Kristen gitu. Saya udah cukup lama juga belajar tentang kekristenan. Jika saya udah mantap di Kristen, buat apa gitu kan? Saya masih mencari Masya Allah. kebenaran gitu Bang. Nah, Kristen, saya di Kristen nggak, ya gitulah Bang. Kita udah tahu kan Bang. Saya juga sering dengar kalian diskusikan. Nah itu juga yang membuat saya mencari gitu Bang. Nah, saya mau mencari Yahudi nggak mungkin juga kan. Katanya nanti keturunan Yahudi ya baru bisa beragama Yahudi. Ya jadi saya ke Islam Bang. Saya mencari Bang. Saya dari 2019 belajar, teman saya ada yang santri gitu kan. Makanya saya alhamdulillah katanya itu udah pasti baca Al-Quran. Ada yang Iya, bilang itu dia yang saya bikin heran. Ada yang bilang saya murtad lah, ada yang saya bilang Syiah, menyamar lah. Saya asli Kristen Bang. Teman saya ada banyak orang-orang Muslim Bang. Iya. Baik. Ustadz Ali dan bisa. Bagi saya, bagi saya ya gitulah Bang. Islam itu apa ya? Kita udah tahu ya Bang. Islam itu apa ya Bang? Ya. Baik. Ustadz Ali ada tanggapan Ustadz, mereka mencari kebenaran tentu agama samawi yang dia tuju. Silakan Sedikit Ustadz itu Ali. tadi gantung itu Islam itu apa maksudnya, negatif atau positif itu? Ya kalau negatif Bang, kenapa saya mau mempelajari Islam Bang kalau negatif? Sip. Ya udah. Iya. Silakan Ustadz Ali. Oke, izin Gurunda dan para asatidz semua. Nggak ragu-ragu, lanjut. Mentang-mentang ulang tahun ente. Jadi saya teringat kepada kisah ini Bang Handi, kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika akhirnya hatinya bergetar dan seluruh tubuhnya itu tidak bisa dia tahan untuk kecuali bertemu dengan Rasulullah. Dia minta diantarkan kepada Rasulullah setelah mendengar beberapa ayat dari surat Toha yang dibacakan oleh adik iparnya dan adiknya. Lalu sampai ke depan rumah atau Baitul Arqam, Rasulullah menyambutnya dan dipegang bahunya sambil disentak dengan kuat dengan perkataan dari Rasulullah dan pertanyaan, "Wahai Umar, belum tibakah saatnya engkau menerima kebenaran dan meruntuhkan seluruh egomu?" Seketika pecah tangisnya Umar. Tidak sanggup dia menahan dan tidak menjawab pertanyaan itu kecuali dengan menyatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Jadi saudaraku David,
pencarianmu itu adalah pencarian yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan pada malam ini, pertanyaan Rasulullah yang sama ingin kami tanyakan kepadamu. Belum tibakah saatnya untuk engkau menyatakan kebenaran dan pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta alam semesta, dan bahwasanya engkau juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Gimana bang? Bisa direspon, Fit? Diulang Ustaz penekanannya Ustaz. Diulang. Baik. Atas pencarianmu terhadap kebenaran agar Allah berikan petunjuk untuk mengenal Sang Pencipta satu-satunya, perjalanan panjangmu, tentu engkau telah mengalami berbagai macam pengalaman spiritual, pencarian dan pembelajaran, bertemu dengan banyak muslim, para guru, para asatiz atau para ustadz. Tentu banyak hal yang telah engkau lalui. Maka saya ingin menitipkan pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau tanyakan kepada sahabat Umar bin Khattab ketika dia datang untuk bertemu Rasulullah dalam keadaan dia ingin sekali tahu tentang Islam setelah mendengarkan beberapa ayat dari surat Toha. Maka Rasulullah berkata dan bertanya kepada sahabat Umar sambil memegang pundaknya dengan kuat dengan tangan kanan beliau, sambil mengguncang tubuhnya Umar. Rasulullah berkata, "Ya Umar, wahai sahabat Umar, wahai Umar bin Khattab, belum tibakah waktunya kepadamu untuk menyatakan pengakuan bahwasanya tiada ilah yang pantas disembah melainkan Allah, satu-satunya pencipta alam semesta ini? Dan belum tibakah waktunya padamu untuk mengakui bahwasanya aku, Nabi Muhammad, adalah utusan Allah?" Maka pertanyaan yang sama saya titipkan kepada antum, kepada anda, saudara David. Belum tibakah saatnya untuk engkau benar-benar mengaku, engkau benar-benar menyadari bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sosok, tiada entitas yang pantas disembah dan dianggap sebagai Tuhan, diibadahi melainkan Allah semata? Ya terus terang lah bang, saya masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan gitu bang. Ya, iya bang, makanya saya selalu hadir di sini bang. Semoga menjadi asbab saya menerimanya bang. Saya masih punya pertanyaan-pertanyaan bang, saya belum bisa. Silakan sampaikan. Baik, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan memang untuk menjadi orang yang berserah diri, tunduk dan patuh kepada satu-satunya Sang Pencipta. Tidak ada paksaan. Masya Allah, Paduka yang mulia. Ustadz Ali, kenapa harus Islam? Kan banyak agama yang lain, kenapa harus Islam? Islam adalah sifat dari natur alam semesta dan seluruh ciptaan Tuhan. Alam semesta ini Islam. Islam artinya adalah tunduk dan patuh, berserah diri kepada Sang Pencipta. Maka ketika kita lihat seluruh alam semesta ini berada pada sikap dan karakteristik natur tersebut. Benda-benda langit dan seluruh isinya itu, matahari, bintang, bulan, dan seluruh jagat raya ini bergerak pada orbitnya, berputar pada porosnya, tunduk dan patuh kepada ketetapan Sang Pencipta. Jika mereka ingkar atau kafir, maka rusaklah tatanan itu. Itulah bentuk dari karakteristik penciptaan, yaitu Islam. Untuk seluruh ciptaan itu harus tunduk dan patuh. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para nabi untuk melakukan ibadah seperti tawaf, dan itu pernah dilakukan oleh seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, baik dari kalangan Bani Israel dan Bani Ismail, adalah representatif dari ajaran atau karakteristik alam semesta ini, yaitu berputar pada porosnya. Sebagaimana kita mengelilingi bait suci Allah atau Baitullah, begitu pula alam semesta ini seluruhnya bertasbih, seluruhnya beribadah dan tunduk serta patuh kepada Allah Sang Pencipta dengan caranya masing-masing. Jadi itulah karakteristik alam, David. Islam itu artinya tunduk dan patuh dan berserah diri kepada Tuhan. Oke, baik. Fit, tadi David kan gini, dia itu sudah lama meninggalkan Kristen. Dia sekarang agnostik, tapi dia mencari kebenaran dengan agama Samawi, yaitu Al-Quran menjadi alat ujinya.
Tapi sudah sekian lamakah? Sudah berapa lamakah Anda menguji, dan apakah kira-kira masih ada yang meragukan Al-Quran yang kamu pelajari itu? Ada keraguan di sana? Mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz kami di sini. Silakan. Iya, kalau masalah waktu belajarnya Bang, saya belajar yang kata teman saya tentang syariat itu ya Bang. Saya udah dari 2019, tapi dari awal tahun ini baru saya Bang ikut-ikut dengar ini diskusi-diskusi TikTok gini Bang. Iya. Nah, iya, yang jadi pertanyaan saya Bang, ini dari awal saya pelajari Islam Bang, saya selalu bertanya-tanya tentang ini. Tadi udah dijelasin ya sama Bang Zuma, syukron Bang Zuma cukup menjawab tadi ya, tapi ada yang agak bingung tadi ya Bang. Nah, gini Bang. Oten udah tahu syukron, ini gimana ceritanya ini? Iya Bang, lidah saya udah lentur Bang. Silakan. Masih ada yang perlu diluruskan, silakan. Iya, maaf ya Bang kalau saya ulang-ulang pertanyaan saya Bang. Maaf. Nggak apa-apa. Iya. Tadi ya Bang. Contohnya Ustadz Sugi katanya tadi ya. Kita itu belum ditentuk kita yang Allah udah tahu kita masuk neraka ataupun surga. Allah udah tahu, tapi bukan Allah yang tentukan. Tapi tadi hadisnya udah saya dapat ya Bang. Kita itu udah ditentukan di neraka atau di surga. Nah, pertanyaan saya kedua dalam At-Talaq ayat 3 Bang, di akhiran ayat itu Bang. Segala sesuatu yang terjadi pada segala sesuatu ya Bang, enggak ditentukan apa itu ya. Segala sesuatu udah ditentukan gitu ya Bang. Mati kita, hidup kita, rezeki kita, bencana kita itu kan udah ditentukan gitu ya Bang tadi. Saya kasih contoh tadi tentang bunuh diri itulah. Nah, kematian saya karena bunuh diri itu kan udah ditentukan oleh Allah, bahkan saya akan mati jika saya bunuh diri ya Bang. Oke, cukup ya. Ini iya. Oke, jadi ini Ustadz takdir mualak dan mubrami itu Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, begini David ya, Sang Pencipta itu tidak pernah terikat dan terkurung dengan waktu, karena waktu itu hanya berlaku kepada sang ciptaan. Hanya ada dua entitas dalam kehidupan alam semesta ini, Sang Pencipta satu-satunya dan tiada dua, tiada sekutu baginya. Selain Sang Pencipta, selain Allah, maka semuanya makhluk atau ciptaan, termasuk waktu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, tidak terikat dengan waktu. Maka Allah melampaui waktu sebagai Sang Pencipta waktu. Maka ketika Allah mengatakan Allah telah menetapkan, dalam artian dengan ilmunya Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah telah melampaui ilmunya terhadap apa yang akan diambil keputusan oleh sang manusia tersebut dalam kehidupan ini. Bukan berarti Allah mengikat seseorang untuk menjadi bonekanya, lalu menetapkan seakan-akan tidak ada pilihan baginya. Salah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian, ujian, tempat menguji kalian siapa yang terbaik amalannya, siapa yang lulus dari ujian tersebut. Jadi konsep Allah telah menetapkan takdir kepada hambanya itu dengan ilmunya Allah yang melampaui waktu. Karena ketika Allah telah menciptakan waktu dan di dalamnya ada manusia dan segala ciptaannya, maka Allah telah mengetahui dengan ilmunya apa yang akan diambil jalan kehidupan oleh David, apa yang akan dilakukan oleh Ali dalam kehidupan ini. Begitu saudara David, bukan Allah sedang menjadikan kita boneka yang mengambil peran, sedangkan skenarionya, sutradaranya telah dituliskan oleh Allah. Bukan serta-merta konsepnya seperti itu, tetapi Allah sangat dengan keadilannya, ilmunya Allah itu melampaui kehidupan dan waktu. Begitu David. Sedikit saya tambahin mengenai hadis itu. Allah itu sudah menetapkan siapa yang menjadi penduduk surga ataupun neraka. Memang sudah ditetapkan. Siapa yang ditetapkan masuk neraka? Orang kafir. Siapa yang menjadi penduduk surga? Orang beriman. Makanya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 itu kalau kita baca, orang-orang beriman akan mewarisi Firdaus. Gitu loh. Jadi hadis itu nggak ada yang salah. Allah menetapkan penduduk neraka dan penduduk surga. Jelas toh? Yang ditetapkan masuk surga orang-orang beriman, yang ditetapkan masuk neraka orang-orang kafir. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Begitu Bang. Ustaz. Oke. Apalagi kan kalau David ini seorang yang saintis, seorang yang ilmiah dalam pencariannya terhadap kebenaran Sang Pencipta, pasti tidak asing dengan fisika kuantum. Fisika kuantum itu mengajarkan kita teori
bahwa segala rincian, segala kemungkinan, segala momentum dalam alam semesta ini itu ada ribuan perbandingan atau kemungkinan-kemungkinannya. Maka Sang Pencipta itu tidak terikat dengan waktu. Apa yang sedang kita lalui dengan terbatasnya waktu hari ini, bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah telah melampaui itu semua. Bagi Allah ini dalam kekuasaannya, dari awal penciptaan sampai akhir, bahkan proses akhir Allah dalam kekuasaan dan ilmunya. Allah melampaui itu semua. Saudara David, sebagai Sang Pencipta, tidak mungkin Sang Pencipta terikat dengan ciptaan. Waktu bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi yang kita lalui adalah keterbatasan kita sebagai ciptaan, sedangkan Sang Pencipta melampaui segala keterbatasan ini. Berbeda dengan konsep ketuhanan Kristen, terikat dengan konsep kehidupan duniawi ini, materialis ini. Butuh hidup, butuh mati, butuh dibangkitkan, sangat terikat dengan materi. Sedangkan Sang Pencipta yang hakiki nggak boleh terikat dengan materi. Oke. Ada tanggapan, Fit? Iya Bang, cukup jelas Bang, sangat menjawab Bang. Baik, Ustadz, apa hubungannya ya takdir dengan merubah nasib? Ya, takdir berasal dari kata qaddara yuqaddiru takdiran, ketetapan atau menetapkan, dan takdir isim masdar artinya ketetapan. Artinya Allah menetapkan segala sesuatu ketetapan. Dalam hal yang sama juga Allah mengatakan tentang dirinya, Innallah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas segala sesuatu itu ciptaan. Allah atas segala ciptaannya, waktukah, nasibkah, proses kehidupankah, manusiakah, dan segala isi kehidupan ini Allah berkuasa, qadir. Qadir artinya orang yang menetapkan ketetapannya. Maka ketika ada manusia dalam kehidupan ini bergerak, berkehidupan, melakukan segala prosesnya, termasuk menjemput takdirnya, itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Namun dalam bahasa awam ada beberapa narasi mengatakan ada beberapa perkara bisa mengubah takdir atau merubah nasib. Namun pada hakikatnya, apapun yang kita jemput, apapun yang kita alami, itu ketetapan Allah. Ada sebuah hadis Bang Handi, ketika Umar bin Khattab mengalami sebuah proses sejarah, suatu penyakit wabah sedang menjangkit suatu daerah. Maka Amirul Mukminin, Khalifah kedua Umar bin Khattab, memerintahkan untuk tidak menghampiri daerah yang sedang dihinggapi wabah. Ada beberapa sahabat Nabi bertanya kepada Umar, apakah engkau takut kepada takdir Allah? Apa jawaban sahabat Umar bin Khattab? Kita keluar dari satu takdir untuk masuk kepada takdir Allah yang lainnya. Ini konsep keimanan kita kepada Allah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini, bagian keseluruhan dari ketetapan Allah. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata, kita keluar dari satu takdir, menjemput takdir Allah yang lainnya. Begitu Bang Handi. Masya Allah, ini saya mau sebenarnya Bro David ingin nanya tadi itu. Terwakilkan pertanyaannya Bro David ya, ngerti ya? Iya. Oke, makasih. Saya tinggal dulu Bro David, katanya ini King. Sebelum ke King ada Pak Angon. Assalamualaikum Pak Angon. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya Bang. Nyapa aja Kang Handi, terima kasih semuanya. Siap. Salam kepada guru-guru, sahabat, teman-teman saya selama ini. Saya minta maaf kalau selama ini saya mungkin agak alpa ya bersama kalian semua. Doa saya ya kemana aja nih Aki Budak Angon nih. Edai. Insya Allah saya memantau terus, insya Allah. Kita udah saling memaafkan Bang, udah. Saya hanya menyapa, dilanjutkan perjuangan, jaga hati, jaga niat, ya, jaga ukhuwah, insya Allah. Salam seridu saya kepada semua, dijaga oleh Allah, disehatkan oleh semuanya. Dilanjut Iwan Pilas, saya mau pamit. Terima kasih semuanya, Kang Handi lanjutkan perjuangan. Ai Juma, Kang Kores, Kang Sugi, semuanya yang saya bisa minta maaf, nggak bisa buat satu persatu ya. Buat teman-teman khususnya mungkin yang sedang saat pencarian, cari dan temukan apa yang antum cari. Sedikit ya dari saya mungkin untuk ke sahabat saya yang Kang David, kebenaran datang dari Allah. Kebenaran itu udah berproses. Kita nggak bisa tiba-tiba tua. Kalau bisa selama kita untuk menuju kepada tua, ya kita masuk aja dulu gitu kan. Yang kemudian insya Allah di dalamnya kita akan mempelajari dan menguasai insya Allah.
Karena ketika keilmuan itu kita dapatkan, dalam hadis mengatakan ketika kita belum mampu melakukan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Kalau ada ketetapan Islam di dalamnya seperti apa, ikutin, insya Allah di tengah jalan Allah akan menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita, dan terutama yang Allah butuhkan atas kita adalah bagaimana kita mau ruku, sujud, patuh kepada Tuhan dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, jangan kita menyempurna dulu, nunggu tua dulu atau nunggu sempurna, tidak. Yang saya tahu, laksanakan kebenaran Allah itu sesuai dengan apa yang sedang kita miliki, keilmuan yang kita miliki. Oh, ini benar, untuk sementara ikutin. Sambil terus diikutin gitu, maksudnya dijalanin gitu. Karena Islam itu dalamnya ada perintah-perintah larangan Tuhan yang harus kita ikutin, bukan kita tahu. Ya, setahu saya Islam itu bukan tahu kebenaran, tentunya tahu dulu ya, tahu kebenaran tentu, dan kita melaksanakannya. Banyak pelaksanaan-pelaksanaan yang dipinta oleh Allah kepada kita, tuntunan Allah kepada kita untuk kita laksanakan. Ya, insya Allah kita laksanakan satu persatu, yang mudah, yang mampu, yang gampang. Selanjutnya hal yang lain pun Allah akan mampukan kita. Saya takutnya kita telah menutup hati kita, yang kemudian ya Allah akan ganti kamu dan kaum yang lain. Karena kita dianggapnya mempermainkan apa keilmuan yang selama ini telah miliki. Maka kuncinya mungkin diantaranya, kalau kita belum mampu melakukan keseluruhannya, ikutin apa yang kita mampu. Jangan ditinggalkan semuanya gitu. Itu Ustadz Ali semuanya, Kang Sugi, ayo semuanya, Ustadz Juma semuanya, silahkan dilanjut. Izin saya menyapa Anda semua. Semoga Allah berkahi kita perjalanan kita semua. Amin. Masya Allah. Amin. Makasih semuanya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, kembali ke topik itu tadi, maksudnya itu Bro David, nggak perlu menjadi ulama dulu, nggak perlu menjadi ustadz dulu untuk menyebut hidayah. Nanti di sana Anda belajar step by step, oke? Kita jemput dulu satu nih, katanya beliau menyebut hidayah nih, King Balwin. Iya bang, kalau gitu, iya kalau gitu saya pamit dulu ya bang, soalnya mau shift pagi bang. Nggak salamin dulu Bang Juma, silakan. Iya, Bang Juma. Oke, saudaraku. Ya, sehat terus, panjang umur ya. Ya, makasih bang penjelasannya bang. Iya, sama-sama. Bang Ali. Ya, tetap bang belajar, semangat belajar. Iya bang, amin amin. Jangan bosan belajar. Oke. Iya bang, doain ya bang, semoga saya senantiasa mendoakan. Iya. Amin. Makasih semuanya host. Bro David, kalau ada sesuatu, ada apapun itu, Afi siap berkolaborasi dengan Anda. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya, betul. Iya, makasih bang. Selamat malam. Makasih. Semangat malam. Salam. Oke, kita sambit lagi. King Balwin. Silakan bang. Dari tadi nunggu, maaf terlalu lama antrinya. Dibuka mic-nya bang. Oke bang, terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Malam. Silakan. Khususnya malam yang istimewa buat Bang Kores. Selamat ulang tahun ya bang. Panjang umur, sehat selalu. Buat abang. Ini ulang tahun beneran ya bang ya? Beneran. Ini beneran. Saya ucapkan keistimewaannya bang ya. Semoga roh yang ada dalam daging abang besok pagi itu masih ada ya selamanya. Tuhan Yesus memberkatimu bang. Tuhannya Yesus. Gak apa-apa. Silakan bang, ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Oke, saya di sini tadi gini bang, saya disuruh pertanggungjawabkan narasi saya tadi. Ini apa itu? Ada yang bilang, kenapa kamu bisa mengatakan Allah SWT itu serupa dengan pencipta? Itu sama halnya kamu mengatakan Jokowi itu adalah presiden. Oh itu ya baik. Ini urusannya Bang Juma nih. Ya. Oke, saya luruskan ya bang ya. Saya luruskan biar tenang juga saya. Kenapa saya memperkara? Kalau Jokowi adalah presiden, saya nggak memperkarakan. Karena Jokowi itu legalitas dia dipilih oleh rakyat. Makanya dia presiden. Tapi kalau SWT, ini saya perkarakan karena dasarnya ini nggak bisa diserupakan. Makanya saya perkarakan makanya saya bertanya kenapa, apakah dia itu serupa dengan pencipta? Seperti yang kita ketahui, pencipta itu bisa menciptakan. Bisa dipersingkat pertanyaannya aja. Dipersingkat aja pertanyaannya. Oke, pertanyaannya jadi gini. Ya, kita tahu pencipta itu berarti bisa menciptakan. Kalau diklaim kalau SWT itu adalah pencipta ya, suruh dibuktikan saja apakah dia ada. Kalau dibuktikan seperti yang Bang Juma buktikan tadi,
bahwa dia ada itu karena alam semesta ini ada. Saya katakan ciptaan. Apakah Allah diserupakan dengan ciptaan? Oh tidak. Kalau tidak, gagal dalam pembuktian ini. Allah itu Oke, baik. Tapi nanti juga Anda bertanggung jawab. Begini Pak Bro Balwin, kalau Bapak di surga itu ada, tolong juga Anda buktikan nanti, boleh ya? Oke, siap. Oke, jadi Bapak di surga itu yang Anda anggap roh, tolong buktikan keberadaannya sebagaimana permintaan Anda. Silakan Bang Juma ditanggapi. Biar Dinda Ali aja, tadi kan udah akunya. Oh iya, Ustadz Ali. Masya Allah. Iya. Ustadz. Ustadz Ali, Silakan. menjauh mungkin. Ahisugi lah. Ya Pak De. Oke. Jadi apa buktinya Allah itu ada? Tadi sudah diterangkan oleh Bang Juma. Kita mengenal Allah bukan dari sosoknya, tetapi dari apa yang dinyatakan, apa yang difirmankan. Ya. Ketika saya membaca Al-Quran tentang penciptaan, itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Padahal ketika Al-Quran itu diturunkan, ilmu pengetahuan belum maju seperti ini. Tapi bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu, ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan yang baru ditemukan kemarin sore. Nah, sementara ketika saya baca Bible, kenapa saya tidak percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu yang menciptakan? Karena saya banyak sekali menemukan kejanggalan di situ. Ini sering kita ulas. Contoh, di hari pertama ada terang. Di hari keempat matahari baru dibikin. Ini akal sehat mana yang bisa menerima seperti ini? Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala. Yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Apakah cerita ini bisa kita terima bahwa ini berasal dari Tuhan? Apakah Tuhan itu tidak ngerti bagaimana yang terjadi di bumi ini? Bukankah di bumi ini, di dunia ini tidak bisa lepas dari namanya hukum aksi reaksi, sebab akibat. Sebab ada benda penerang, akibatnya ada terang. Bagaimana mungkin tanpa ada benda penerang tapi ada terang? Ini tidak logis. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran 1400 tahun yang lalu menceritakan awalam yarau ladina kafaru anas samawati wal ardo kanat taratkum fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya? Berbicara tentang Big Bang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh Lamitri 1924, bahwa awal mula penciptaan terjadinya jagat raya ini diawali dengan Big Bang. Dan Big Bang ini adalah ilmu pengetahuan yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Tidak ada antitesis untuk Big Bang. Saya belum ketemu. Ini bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah. Jadi Allah itu ingin menunjukkan dirinya tanpa menunjukkan wujudnya, tapi menunjukkan dengan firman-Nya. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan memperlihatkan dirinya itu dengan cara firman-Nya, bukan dengan menunjukkan dirinya. Begitu, Bang. Oke. Bro King, jangan ditanggapi dulu supaya ada komparasi. Itu jawabannya bahwa ciptaannya, gitu ya, mengenal ciptaannya, itu intinya. Kalau menurut Anda
Bapak di surga itu bagaimana wujudnya, bagaimana mengenalnya? Silakan, supaya ada komparasi nanti sangga menjangga. Silakan. Silakan bro. Mengenalnya sudah simpel aja, benar-benar. Mengenalnya terus, mengenalnya simpel itu. Aduh. Robot. Diulang dulu. Ya, Bapak di surga itu bagaimana mengenalnya? Apakah dia ada? Kalau bagaimana supaya kita percaya dia ada? Silakan. Kalau Kristen juga, Kristen dalam kekristenan kan udah jelas itu mengenal Yesus Kristus sudah mengenal Allah Bapa. Kan udah ditegaskan berapa kali. Karena pertanyaannya bukan bro, izin dulu bro. Kita di sini pertanyaannya bukan siapa itu Yesus. Tapi kita mau tahu wujudnya Bapak di surga itu bagaimana kita tahu kalau dia ada gitu loh. Silakan. Bukan Yesus ya, Bapak yang di surga kalau itu. Dia ada itu mengenal Yesus Kristus. Begitu bunyi ayatnya, Bang. Kalau mengenal Yesus Kristus, cara mengenal Tuhan itu dengan cara mengetahui Yesus. Bagaimana orang-orang yang sebelum Yesus, zamannya Musa, zamannya para nabi, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhannya? Bagaimana? Ya. Oh, itu sama saja. Musa mengenal apa? Mengenal hakikat yang keluar dari Allah, seperti penampakan, sama. Jadi artinya Bapak di surga ini tidak pernah berbentuk fisik yang bisa dilihat dengan telanjang mata telanjang gitu ya? Intinya itu ya? Nggak bisa. Nggak bisa dilihat. Oke, udah terjawab Bisa juga. dilihat dalam Yesus Kristus. Oke, nggak bisa juga Dia bisa dilihat. dilihat. Udah komplit di sini. Ya udah Dia bisa cukup ya. diserupakan. Udah Jadi ya, Bapak, udah finish. ya intinya adalah Bapak di surga nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ntar dulu Bang. Jadi kita simpulkan dulu. Iya, Jadi tapi dengan Bapak di melihat surga, dengerin dulu disimpulkan. Jadi Bapak di surga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, betul? Betul ya? Biar sama nih. Benar. Oke. Tapi melihat Yesus Kristus, saya nggak nanya Yesus, adalah mengenal Allah Bapa itu sendiri. Bukan mengenal, melihat. Emang harus begitu. Enggak bro. Iya, melihat atau mengenal Yesus Kristus sudah mengenal Allah Bapa itu sendiri. Enggak, pertanyaannya Kita kan ingin sederhana mengenal Allah Bapa. loh. Bapak di surga bisa dilihat nggak? Bisa. Beda melihat dengan mengenal. Pertanyaannya bukan mengenal, melihat. Kalau mengenal udah pasti melihat, Bang. Iya, loh nggak bisa. Beda pertanyaannya mengenal dan melihat. Beda nih. Pertanyaannya sederhana. Kita mengenal, kita bisa. Apakah Bapak Ini di surga? ada deh Bang Andi. Kalau memang Tuhannya itu benar, coba buktikan Bible itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, coba. Bisa enggak? Karena tidak mungkin Tuhan itu ngomong tidak logis. Itu tidak mungkin. Karena Tuhan menciptakan akal, dia tidak bisa dikalahkan dengan akal. Coba buktikan bahwa Bible itu ketika dia bercerita tentang penciptaan harus benar. Gitu loh. Coba. Oke, saya akan jawab nanti ya. Saya ingin bertanya, kenapa saya nggak boleh ditanggapi? Bertanya lagi, itu tadi saya udah memberi menjabarkan ya kan. Mari kita buktikan Tuhan mana yang benar. Gitu loh. Mungkinkah seorang pencipta mobil tapi dia tidak tahu keberadaan mobilnya itu? Mobilnya jalan harus pakai bensin, ya kan? Mobilnya sekian harus ganti oli, masa nggak ngerti? Masa orang yang menciptakan mobil seharusnya mobil itu jalan pakai bensin tapi diisi air? Kan tidak mungkin. Tuhan yang menciptakan dunia ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana tumbuhan itu bisa hidup? Tumbuhan bisa hidup kalau ada matahari. Karena tumbuhan itu membutuhkan namanya proses fotosintesa. Nah Tuhan kok tidak tahu tumbuhan bisa hidup di hari ketiga, sementara matahari nongol di hari keempat. Ayolah kita bahas ke sini. Orang nggak ada lagi kan? Jadi gitu, gini. otak dipakai untuk kenal Tuhan. Mereka itu bertanya tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kalau bisa dilihat dengan mata.
telanjang. Itu selalu ditanya oleh mereka. Berarti Allah nggak ada, nggak bisa dilihat. Makanya saya tanya balik kan. Nah, bagaimana dengan Bapak di surga itu? Ada atau tidak? Ada katanya. Bisa dilihat nggak? Katanya kalau mau lihat dia, kenal Yesus. Nah, ini kan mendua jawabannya. Itu kira-kira sih tadi. Jadi jangan lagi di luar sana menanyakan bahwa sang pencipta alam semesta ini bisa dilihat karena dia bukan makhluk. Lihat ciptaannya, itu tadi sih jawabannya sederhana. Tapi mereka puter-puter gitu. Akhirnya diskak balik gitu kayak tadi, nggak bisa jawab juga. Gitu sih kira-kira. Akhirnya apa? Jalan keluarnya adalah kabur. Bur. Begitu. Ada lagi pasien selanjutnya, silakan naik. Jangan kabur dong. Siap-siap kalau mau bertanya dijawab tapi masih ngeyel, nanti ditanya balik. Tapi kalau Anda bertanya terus Anda punya ilmu boleh menyangga. Tapi kalau Anda hanya ngeyel dengan imani saja, Anda akan ditanya balik dengan komparasi. Supaya menyadarkan akal-akal yang tersumbat dengan doktrin yang bisa membuat Anda tidak berakal sehat. Begitu. Ada lagi? Ada. Selamat pagi, Pak Dahlan. Pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Enggak ada, Pak. Loh, kok naik? Oh, salah tekan, Pak. Iya, Pak. Saya ngomong ya. Halo Pak Dahlan, assalamualaikum kalau muslim. Saya ngomong sendiri tadi loh. Jadi tidak ada agama itu yang serealistis Islam, nggak ada. Ya, hanya Islam yang sesuai dengan akal sehat. Islam agama yang sangat realistis. Islam itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Aku turun dulu ya, Bang. Maaf. Ya silakan. Tidak ada agama yang seperti itu, nggak ada. Kalau ada agama yang bisa serealistis Islam, saya pindah deh. Tapi faktanya nggak ada. Kristen agama yang cacat logika. Ketika agama Kristen kita benturkan dengan logika, kocar-kacir dia. Nggak sanggup bertahan. Makanya Allah mengatakan bahwa orang kafir ini imannya itu ya seperti rumah laba-laba, rapuh. Senggol sedikit aja udah bubar itu. Ya kan? Nah, kalau Islam kuat. Kenapa? Didasari dengan ilmu dan logika. Itu Islam. Gak ada agama yang serealistis Islam itu gak ada. Ayo Kristen naik, tunjukkan agamamu realistis. Sebagaimana kami menunjukkan Islam agama yang realistis. Mau dari segi apapun, ayo sini naik. Masuk akal bukan diakal-akalin ya Pak ya? Iya. Agama yang tidak masuk akal itu ya diakal-akali. Oh, diakal-akali Adam itu begini, begono begini. Nah, sehingga nanti menurunkan dosa. Sehingga untuk menyelesaikan itu Tuhan harus kerepotan, mati. Lebih mudah mana sih menciptakan manusia atau memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh manusia? Mana yang lebih susah? Kalau menciptakan manusia hanya dengan jadilah, jadi, masa untuk memperbaiki